Habis itu diputarnya kepalanya sendiri. Ya suka-suka Tuhan. Dia mau jadi manusia, dia maha kuasa. Aneh. Oh itu, guarda pena maha kuasa, manangga dia HP boy deh. Mun benero komarbisu mau songo dulu, marasongo darapati mo Wah, lang sama-sama aku. Bahasa Indonesia udah sudah tu si Bang Juma. Ah, hidup koko. Bahasa Indonesia. Na todo ho guben Oh, udah pangatusya tahu mo tu lang. bahasa Indonesia ho. Nah, sudah tu si Bang Juma bahasa Indonesia ho. Nang marbisu ko oto. Bahasa Indonesia ho. Dan dia tu si Bang Juma bahasa Indonesia ho. Bahasa Bang Juma terbabiar ho. Akiu mo, nilai ni akiu mo rendah. Agak muasang. Agak muasang. Kan Bang kata dia suka-suka Tuhan, dia mau jadi apa aja, bodoh kali kau katanya. Oh, enggak bisa gitu. Terus aku bilang, kenapa Tuhan ada nggak boleh Bang Juma dibatasin. Terus aku bilang, Bang, kenapa ada Tuhan Bang itu Juma nggak kau boleh langsung takut? dibatasin. Tuhan itu nggak boleh dibatasin, bro. Ngapain kau mau batasi Tuhan? Tuhan itu nggak terbatas. Makanya dia nggak jadi makhluk. Justru karena tidak terbatas lah dia yang maha kuasa, makanya menjadi apapun dia bisa. Otak masih di kepala kan? Otak masih di kepala kan? Katanya Ada Tuhan mana- tidak terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas, maka dia akan berada pada hakikat ketuhanan. Tidak akan pernah berubah pada hakikat makhluk. Coba tanya Yesus. Siapa bilang Bisa. nggak bisa berubah jadi apapun? Loh, Namanya udah maha kata kuasa. Tuhan Bodoh kau. Tuhan itu jangan kau batasin. Tidak Aku boleh. tidak membatasi. Itulah yang disebut dia dengan maha kuasa. Nah, kalau dia kamu tidak kalau dia membatasi, tidak bisa menjadi apapun, bukan maha kuasa namanya itu. kalau saudara tidak membatasin, kenapa saudara membuatnya menjadi manusia? Katanya tidak membatasin. Justru karena dia adalah menjadi manusia, menjelma jadi manusia supaya dia bisa beradaptasi dengan Bisa apa? manusia. Bisa apa? Bisa tidak Tuhanmu yang kau buat sendiri itu bernama Yesus? Bisa ndak itu dia maha besar? Dia itu maha kuasa, jadi Maha apapun kuasa dia nenekmu bisa. kiper. Yang saya Nenekmu- tanya, Tuhan yang kau buat itu bernama Yesus, bisa nggak dia jadi maha besar? Siapa yang bilang aku membuat dia Tuhan? Dia memang pada dasarnya Tuhan. Lah, berarti kamu yang menciptakan Tuhanmu sendiri menjadi kecil. Aku tidak pernah menciptakan Tuhan. Dia adalah memang pada dasarnya Tuhan. Buktinya bukan Tuhan kau buat menjadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu Tuhan dia, manusia. Tuhan. Nenekmu Dia- kiper, Tuhan dia dari itu mana? dia itu Tuhanmu sendiri, dia itu Tuhanmu dari yang kau surga, buat sendiri, turun ke dunia, Tuhan yang kau menjadi bikin manusia. sendiri. Lah Yesus Bodoh sendiri kali kau. Yesus sendiri bertuhan. Tolol kali kau. Ku tengok waktu sekolah kau rendah nilaimu. Tadi katanya Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa jadi terbatas dia? Dia tidak terbatas justru karena dia maha Nenekmu kuasa. kiper. Bisa tidak Yesus itu tidak tidur? Bisa. Dia itu karena dia tidak terbatas, Bisa makanya tidak dia maha Yesus itu kuasa. tidak tidur? Kau jangan banyak cerita dulu. Kau jawab aja dulu. Bisa tidak Yesus itu nggak tidur? Oh, asal ngomong. Aku paham maksudmu. Dia tidur. Itu tidur adalah dia waktu secara manusia. Ketika dia jadi Itu manusia, makanya karena dia berarti menjadi daging. Tuhanmu kau batasi. Tetapi dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Itu artinya kau membatasi Tuhan. Tuhan itu tidak terkungkung oleh keadaan makhluk. Yesus terkungkung keadaan makhluk. Yesus kalau tidak cebok bau dia. Sementara Bodoh Tuhan itu kali. maha suci. Ngapain kau Bodoh buat kali. Tuhan kayak begitu? Udahlah, pengetahuanmu nggak ada tentang Alkitab. Ku tengok bodoh Jangan kali kau kau. batasi Tuhan, tidak boleh. Jangan kau Aku tidak batasi membatasi. Tuhan. Buktinya Tuhan kau batasi jadi kali lah manusia. kau itu. Nampak kali kau itu dipenuhi roh antikristus. Memang anti kau. Taunya aku. Antikristus itu yang menuhankan Yesus. La haula wala Yesus quwata pada illa dasarnya billah. sudah Tuhan. Kau bodoh kali kau, Itu tolong kau. ajaran dari nenekmu. Tuhan tidak Udah pernah dikatakan. mengajarkan itu. Yesus Udah pun tidak dikatakan. pernah mengajarkan itu. Yesus Udah tidak pernah dikatakan. mengajarkan itu. Yesus di Udah dalam dikatakan, Yohanes, aku dengarkan berasal dulu. dari atas. Dengarkan. Dan kembali ke Yohanes atas. 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa kau katakan dia itu Tuhan itu sendiri dari sononya?
Kamu itu akibat tidak sunat kepala bawah tertutup, yang kepala atas juga tertutup. Tuhan itu nggak boleh kau batasi, tuyul. Tukang tahayul, Tuhan tidak terbatas lah. Tengoklah Yesus kau itu. Kau ajak dia lari jarak 10 km, mumpung kalau dia bisa. Tuhan jangan kau batasi, Bung. Ya, kitabnya orang Yahudi yang kalian pakai dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak dibatasin. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan kau buat-buat Tuhan selemah itu. Yesus kalau kena diare disuntik dia, nggak disuntik dia, lama-lama kambuh dia nanti. Jangan kau batasi Tuhan, teman-teman Kristen. Jangan kau batasi Tuhan itu. Kalau kalian mau dibilang sebagai pengikut agama para nabi, jangan kau bikin karikatur tentang Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, kau tidak pernah mendengarkan. Bahkan di dalam karangan penulis kitab Yohanes 1 nomor 18, tak ada manusia yang bisa kemudian mentafsirkan tentang Tuhan. Yang bisa mentafsirkan, yang bisa menjelaskan hanya satu orang saja pada zaman itu, yaitu Yesus. Apa kata Yesus tentang Tuhan? Tentang Bapa? Punya anus rupanya Tuhan itu. Ngadi-ngadi ngomong seenak perut. Tuhan itu jangan dibuat karikatur, Tuhan itu jangan dibatasin. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, oh ya, terus kenapa kamu batasi menjadi bayi, Cak Ayu? Tuhan tidak terbatas tapi dibuatnya terbatas, kan lucu. Ini lama-lama aku suruh Bunda blokin nanti, kasih lem Alteco hidungnya dengan bibirnya. Alhamdulillah, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Dek? Tadi ini saya di papan petunjuk depan, saya sekte ini baru dibuat ini, Guru Nda. Apa itu? Denom saya terdaftar Denom insya Allah. Denom buatan Bang Handi berarti ya? Iya. Bang Handi bekerja sama duet dengan Bang Dalbo. Saya office boy yang datang ke pagian, Bang. Apa Bang Juma? Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Lanjut. Iya, mana pasiennya masih ada enggak? Enggak ada Bang, udah kabur. Kenapa sama Abang takut? Tidak, Tuhan itu enggak dibatasin. Gimana ceritanya? Tuhan di dalam Ulangan 32 nomor 39, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Tuhanmu yang kau buat itu dihidupkan, dimatikan. Parah kalilah kalian ini ya. Suka-suka kali kalian. Tuhan itu tak dibatasi. Iya, nggak masalah. Kalau kalian tidak bawa-bawa nama Allah, nggak masalah. Kalau kalian bawa nama Theos, nama dewa, nama Zeus, tidak masalah. Ini kau bawa nama Allah, habis itu kau bilang Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha suci, maha kuasa, maha perkasa. Tapi jadi baik. Ayo. Emang Tuhan Oten maha perkasa Bang? Tuhannya Kristen itu, Tuhannya kita, pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Tapi mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Itulah mereka. Enggak. Kan kalau Tuhannya Otennya Yesus itu maha perkasa, tahu dari mana perkasanya? Emang udah punya istri? Enggak, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan Tuhan satu-satunya, Tuhan kita semua, Tuhannya orang Kristen, Hindu, Buddha, semua makhluk ciptaan itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Nah, mereka yang bikin karikatur Tuhan buatan sendiri. Aku datang. Nah, ini dia Menteri Ekonomi sudah datang. Bukan Menteri Luar Dalam. Menteri luar. Pencetus genomnya ini nih. Ya, Allahu Akbar. Iya. Coba kan.
Kenapa kemudian ini ya sedikit ya teman-teman. Kenapa saudara-saudara Kristen kita itu begitu keadaannya? Karena Al-Quran sudah menjelaskan terkait dengan perlakuan orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, maka adapun orang-orang kafir yang melakukan makar terhadap ajaran Tuhan yang dibawa oleh para nabi kepada Bani Israel, dalam hal ini terkhusus kepada Nabi Isa alaihissalam, yang membuat makar kemudian, apa kata Allah? Fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia. Nah, apa azab yang sangat keras itu? Mereka memiliki wujud manusia, tetapi kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itulah azab Allah kepada mereka. Mereka tidak bisa membedakan antara garpu dan sendok, nggak bisa membedakan antara pipis dan kentut. Mau kemana? Aku mau pergi pipis, padahal dia cuma mau pergi kentut. Nggak bisa bedakan itu. Dia nggak bisa bedakan antara tangan kiri, tangan kanan. Bahkan untuk sekedar menghitung saja, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, mereka nggak bisa. Asap. Allah sudah mengatakan itu. Fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Mereka orang-orang kafir yang bercerita tentang Allah tanpa berdasarkan firman Allah, berbicara mengenai sebuah perkataan tapi bukan berasal dari Allah, maka kata Allah, mereka akan aku azab dengan azab yang keras di dunia. Lalu azabnya di akhirat, kata Allah, di akhirat jauh lebih besar lagi azabku. Dan bagi mereka, wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong sama sekali. Nah ini makanya kalau kita berhadapan dengan teman-teman orang Kristen, umat kita, umat Islam itu pasti terheran-heran, kenapa lah ini mereka ya, udah dijelasin baik itu melalui Bible, melalui Al-Quran, tapi mereka nggak pernah bisa paham. Alasannya karena mereka kena azab. Yesus manusia, ya, tapi dia juga Tuhan, ya, kan aneh kan? Tuhan tidak terbatas, ya, tapi Yesus terbatas, ya, tapi dia adalah Tuhan, ya. Benarkah Yesus itu Tuhan? Ya. Bukankah Tuhan tidak terbatas? Betul. Bukankah Yesus terbatas? Ya. Sebagai manusia memang. Konyol bener lah orang-orang ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Mereka dapat azab. Mereka nggak bisa membedakan antara sampah dengan sesuatu yang segar. Sekuat apapun kita menjelaskan, mereka seperti lalat. Kita jelaskan itu sampah, tetap aja mereka akan mencari sampah dan membela sampah. Itulah mereka, teman-teman. Nah, coba kita buktikan lagi kebenaran Al-Quran. Silakan naikkan lagi Oten. Kita buktikan lagi kebenaran Al-Quran, bahwa mereka adalah orang-orang yang kena azab. Izin Bang, sapa dulu Aroy. Aroy, selamat malam, agama apa? Ya, selamat malam. Salam kenal semua, Bang Zuma juga host. Terima kasih diizinin. Sudah. Iya, salam kenal Bang. Agamanya apa Bang? Saya beragama Islam. Ucapin salam Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang mau disampaikan Bang? Untuk sekarang dengerin aja dulu. Di bawah aja ya Bang ya. Mohon maaf ya. Ya. Kalau mau dengerin aja di bawah, seperti teman-teman yang lain ya. Bunda Hesti sama Bang Juma turun dulu ya, nanti dibawa aja, nanti siapa tahu hotelnya naik. Iya Bang, sehat selalu Bang ya. Siap. Iya, makasih. Pamit Bang, ini Bang Hendi juga ya. Tapi abangku ini pergi bukan karena saya datang kan? Anda tetap pantau terus. Biar Alhamdulillah, aja Masya Allah. hotelnya yang naik aja, nggak apa-apa. Baik, makasih Bang. Makanya Tetap begini sehat. Bang Jum, Siap. semalam itu saya undang itu kan si Oten debat Oten itu sama di roomnya
Bunda Hesti itu kan lucu. Iya, iya. Menyerang juga. Nah. Ya jadi pamit aja dulu di bawah, nanti mantau aja terus. Baik. Siap. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Dan di Acehnya suruh ke sini. Terus kalian kenapa sih ada Bang Cuma pada kabur semuanya? Aduh, apa sih Ted? Ayo Ted, naiklah. Bang Cuma perasaan nggak makan orang loh boy, makan nasi dia. Ntar lagi dia makan domba. Bara nasi. Nggak apa-apa. Kalau mereka takut, ya berarti nggak mau diangkat jadi menteri. Kita masih butuh menteri loh. Menteri Bahasa Daerah. Iya. Menteri luar dalam sudah. Apa ya? Menteri apa yang kurang ya? Menteri pemberdayaan doktrin belum ada tau? Nggak ada. Nah itu. Serah Bang Andi. Kita cari orang. Menteri Bahasa Baru katanya. Apa itu Bang Andi, saya ini masih penasaran ya. Ketika semalam Pak Dokter Adi itu debat diskusi sama Bang Juma, ini kan dokter akademis ya, kok bisa-bisanya ya dia sampai ngeluarin kata keluarlah roh sahadat. Ini baru loh, pertama kali saya ngedenger loh. Sama Bang Juma lagi ya kan semalam. Ini yang ngomong siapa sih? Gua nggak denger. Tahu aku pun, nggak kenal pun dia. Aduh. Aneh aja kurang komunikasi. Saya kenapa ya Allah? Saya selalu dijolimi walaupun jolim Oke, saya gratis. bentar dulu. Mas M, selamat malam. Ya, apa yang mau disampaikan Mas M? Ayo. Mas M. Memang Ayo, sebenarnya berani kalau ngomong langsung depannya. Ini kalau saya nggak depannya, Mas gini M. loh, kalau nggak ada Oten, ya memang Imrus jadi objek derita, nggak apa-apa. Mas M. Ayo ini ngomong langsung sama saya. Bang Handit yang naik bukan saya. Ayo Mas M, ngomong langsung. Apa yang mau disampaikan? Mas M. Udah turunin aja. Mas M. Halo. Mas M. Lah dari tadi typing katanya I love you, I love you, I love you. Coba ngomong langsung sama saya I love you coba. Mas Udah M. jangan diomelin anak orang udah. Udah di bawah aja ya. Oke, Toko Enwar, silakan. Mungkin aja nggak apa-apa, ada yang mau bertanya mungkin gitu. Itu Toko Enwar Kristen itu Bang Andi. Oke, Toko Edward, selamat malam. Waduh. Gimana Bang Edward, ada yang mau ditanyakan? Belum masuk belum mendengar. Oh Bang Edward Kristen ya? Ya. Kenapa Anda menjadi Kristen? Matiin aja lampu yang di sini, Sa. Ini yang terangin. Dengan perlu dijawabin. Kenapa? Coba saya balik. Kenapa kamu jadi Kristen Ustaz? Apa? Kenapa kau jadi Islam? Bang Andi kayaknya noise. Kenapa kamu jadi Islam? Karena Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Yesus itu. Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan kemudian tauhid, itu adalah seorang Muslim yang taat. Galatia 4 nomor 4 Anda baca bung. Yesus adalah orang yang takluk. Takluk di sini adalah taat kepada hukum Tuhan. Artinya dia adalah orang yang berserah diri kepada perintah, ketetapan, ketentuan yang Tuhan berikan untuk dia jalankan di tengah-tengah Bani Israel. Makanya Yesus itu meminta pengikutnya agar waspada kepada pembinasa keji. Apa pembinasa keji itu? Oknum anti Yesus yang tugasnya adalah sebagai perpanjangan tangan iblis untuk mematikan akal anak keturunan Adam. Sehingga ketika akalnya mati, manusia pun dituhankan.
Nah, sederhananya gini, kenapa Anda menjadi Muslim? Kenapa Anda menjadi Islam? Karena seluruh nabi-nabi itu adalah orang-orang yang tunduk berserah diri kepada perintah-perintah yang datang kepada mereka. Yesus tidak membawa hukum baru. Yesus datang untuk tunduk berserah diri kepada hukum Nabi Musa. Itu di dalam kitab saudara. Nah, sedangkan Kristen, apakah sekelompok manusia ini adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan? Tidak. Kristen itu adalah kelompok manusia yang anti terhadap ajaran Tuhan. Itu pasti tuh, dan saya bisa buktikan. Jadi kenapa kami Islam? Karena para nabi-nabi juga Islam. Apa yang akan kita buktikan? Yang kamu omong tadi itu. Ya, Apa yang kamu oke. buktikan? Iya. Yesus ketika dia datang kemudian menyeru di dalam Yohanes, Datangnya di mana? datang ke muridnya, ke umatnya Bani Israel, bukan Bani Romawi, bukan Bani Paulus, bukan Bani Kristen. Dia datang ke Bani Yahudi, Bani Israel. Apa yang Yesus ajarkan? Akidah. Akidah apa yang Yesus ajarkan? Islam. Apa buktinya dia Islam? Dia mengajarkan damai sejahtera. Ketika ditanya, guru, apa yang harus aku lakukan sehingga aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus menguraikan semua runutan perintah-perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati kedua orang tuamu, dan seterusnya. Itu adalah hukum kasih yang Tuhan ajarkan kemudian di dalam umat Yahudi. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yesus pun mengimplementasikan itu dalam kehidupan keberagamaannya. Yesus tidak membantah hukum Taurat. Yesus tidak melanggar kemudian apa yang Tuhan titipkan kepada dirinya. Sedangkan Kristen beda. Kristen itu adalah kelompok di luar Yahudi. Dia adalah kelompok bidat, kelompok yang tidak dikenal kemudian. Tetapi Yesus sudah mewanti kepada muridnya agar waspada kepada Kristen, karena Kristen itu adalah serigala yang nyamar seperti domba. Nah, inilah yang dimaksud sebagai kelompok pembinasa keji. Itulah kalian. Nah, kenapa saya katakan bahwa Yesus itu Islam? Pertama, Yesus menyatakan tiada Tuhan selain yang mengutus dirinya, dan menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kedua, dia menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul yang berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan sebagai dakwah dia kepada Bani Israel. Cakupannya di situ. Dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Maksudnya dia diutus kepada umat Israel yang sesat. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 5 apa ya? Ayat 6. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Di dalam kitab Matius 15 nomor 24 pun sama. Aku diutus hanya kepada Bani Israel yang sesat saja. Nah, itu dalilnya. Anda tidak akan pernah menemukan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Itu tak akan pernah Anda temukan. Kecuali mungkin ke depan ketika kitab Anda kembali direvisi. Itu tidak ada dalam kitab saudara. Tak ada itu. Makanya dia mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberkahi, yang diberikan nikmat kenabian, yang diutus kepada Bani Israel. Nah, jadi Yesus itu dalam hal ini Nabi Isa yang kami imani, sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian lahir tanpa ayah, itu adalah seorang Muslim yang taat. Dia adalah hamba yang soleh. Demikian. Ada pertanyaan? Bro jangan Silakan. diam. Bro jangan diam. Edward. Waduh, Pak Edward mah gak ada perlawanan mah. Pak Yani Edward nih. Kamu numpuk, Bung. Kamu tumpuk, kamu susun.
kamu buat register dari ucapan Yesus A sampai Z tentang perintah-perintah dia. Kan di dalam Matius 28 konon ceritanya Yesus mengatakan di data 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mau dong kita mengetahui apa aja perintah-perintah Yesus. Setelah kita menjalankan perintah Yesus dari A sampai Z, kita akhirnya menjadi seorang muslim atau menjadi seorang kafir, menjadi seorang Islam atau menjadi seorang Kristen. Setelah kita menjalankan semua perintah Yesus, ternyata tak ada satupun perintahnya yang akan menjadikan kita menjadi seorang Kristen. Tak ada. Bahkan menjadi Kristen justru diusir oleh Yesus. Tapi ketika kemudian kita melaksanakan semua perintah titah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka siapa yang mempraktekkan itu, maka kita akan melihat. Waduh, main report ini. Waduh, nggak benar main report. Ini, Kok main report sih? aduh, kok begini sih Oten nih? Pak Edward nggak nge-report kan ya? Saya tanya langsung nih Pak. Mohon maaf ini. Ya, Bapak berdiri di atas di sini nggak nge-report ya? ya. Saya tanya sekali lagi Pak. Karena dari tadi Bapak diam Ya. apa? Pak Edward. Tidak. Ah, ya kok omong sudah. Saya Oke. tidak omong, saya tidak report. Oke baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Bang Handi silakan lanjut. Tidak, sudah bilang bahas sudah. Kemana Bang Juma, Bang Andi? Kena peringatan Bang Juma. Ya ampun. Report. Kok bisa? Bang Juma kok bisa kena peringatan? Bukan peringatan, itu kena report itu. Iya, kenapa kena bisa report? Ya ampun. Biasa. Ibarat Bahasa Yesus ngomongnya pada bahasa. zaman itu. Oke, Enwar silakan. Enwar. Pada Bang. Iya, lanjut Bang Juma. Lanjut. Saya mau dengar Iya. Bang Juma. Omong dulu sampai habis. Lanjut Bang. Baik, makasih. Tuntaskan. Kayaknya mau Ajaran dapat lu, Bang. hidayah dia nih. Dia ketawa dia. Iman jangan goyang. Tuntaskan Bang Juma. Silakan. Oke. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kemudian beliau tidak sedang baik-baik saja. Beliau datang pada kaum yang tegar tengkuk. Jangankan beliau, Nabi Musa aja yang nyata-nyata menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, dari penjajahan, bahkan memberikan tanah yang memerdekakan mereka. Apakah kemudian mereka taat kepada perintah Nabi Musa? Tidak. Apa pembuktiannya? Al-Quran membuktikan itu. Lalu kemudian Yesus di dalam Bible juga membuktikan itu. Contoh di dalam Al-Quran surah As-Saff, bagaimana Nabi Musa ya merintih di depan Allah. Apa kata Nabi Musa? Wala kata'lamuna, kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Dia merintih, dia mengeluh tentang Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaum lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni
Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku? Liqaumihi, ya qaumi lima tu'zunani, mengapa kau selalu menyakiti aku? Waqad ta'lamun, padahal kalian itu tahu, kalian paham, kalian melihat, kalian merasakan betapa aku telah meminta kepada Tuhanku untuk menyelamatkanmu, memberikan kebahagiaan untukmu, bahkan memberikan makan, bahkan memberikan tanah untukmu. Tapi kenapa kamu selalu menyakiti aku? Waqad ta'lamuna anni, padahal engkau itu tahu, ini aku ini, anni aku ini Rasulullah ilaikum, utusan Tuhanmu untuk kalian. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Nah, lalu ketika datang 1400 tahun kurang lebih, Tuhan mengutus kembali utusannya bernama Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel, keturunan dari umat Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Yesus di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, sampai satu perikop pun sampai data nomor 36. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Dia menjadi imam, menjadi rabi, menjadi mahkamah agama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam hukum Taurat. Mereka hanya mampu mengajarkan orang. Demi apa? Fulus, hanya bisa minta perpuluhan pajak. Tetapi mereka sendiri tidak melaksanakan hukum Taurat itu. Coba Anda baca Matius 23 tuh. Apa kata Yesus? Wahai muridku, jangan ente mengikuti mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengatakan sesuatu sementara mereka tidak mempraktekkan. Sekarang apa bedanya dengan Kristen? Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, lalu ditempelkan bersama dengan kitab kanonik dan surat-surat Paulus. Habis itu mereka kemana-mana tampilkan diri, wah kami ini adalah pengikut Nabi Musa, kami ini adalah anak-anak Tuhan, kami ini adalah penerus Israel, kami ini adalah Israel rohani, kami ini adalah pengikut Yesus Kristus. Katanya segitu. Oh, pandai kali cerita tentang hukum Tuhan, pandai kali. Coba lihat pendeta-pendeta itu, oh ngeri kali kok mereka bicara tuh tentang hukum Taurat. Hukum Taurat lagi dibuatnya lah tiga bagian, seremonial dan seterusnya dibuat-buatnya. Ya, mereka pandai kali bercerita tentang bagaimana Tuhannya Nabi Musa, bagaimana Abraham, bagaimana Hagar, bagaimana Ismail, bagaimana Ishak, bagaimana hukum Tuhan. Wah, pendeta dan pastor itu paling jago cerita. Tapi pada prinsipnya mereka sama dengan orang Farisi. Sunat aja kagak. Mereka itu malah semua perintah Tuhan dilanggarnya. Tapi kalau cerita tentang anak-anak Elohim, oh tentang Yahweh, Bapa kami yang di surga, wah Kristen paling hebat tuh, pintar kali jagonya. Ceritanya itu paling hebat tuh Kristen. Tapi kata Yesus, mereka itu sama seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, memuji dengan mulut tapi mempraktekkan agama dengan perintah manusia. Itulah kalian. Jadi di dalam Matius 23 itu jelas tuh, sama seperti Al-Quran. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Apa kata Allah? Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka ketika mereka berpaling dari ajaran kebenaran, maka Allah palingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka ini adalah orang yang fasik. Kata Yesus, lihat orang Yahudi, lihat ahli Taurat, lihat orang Farisi, tapi jangan kamu ikutin mereka. Kenapa wahai guru? Yes, karena mereka bercerita tentang Taurat paling jago, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sama seperti Kristen, malah dua kali lebih jahat lagi.
Begitu Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Aku datang kemudian menjelaskan agar kalian tahu. Aku turun kemudian sebagai utusan untuk kalian semua yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian. Tapi apa yang terjadi? Sekelompok dari mereka kemudian mengatakan Taurat itu adalah kotoran manusia. Sebagian dari mereka mengatakan itu adalah sampah. Sebagian mengatakan itu adalah sengat maut. Sebagian mengatakan itu adalah perjanjian usang. Dan itu diaminkan oleh orang Kristen. Itu diaminkan oleh orang Kristen. Makanya kemudian kita berbicara apapun, dengan pola apapun, dengan kerangka apapun, Kristen tidak punya link masuk ke dalam sebagai pengikut Yesus. Anti Yesus ya, anti Kristus yes, anti Mesias itulah Kristen. Jadi agama antara agama-agama yang di atas muka bumi ini yang mengaku agama samawi tapi bukan agama samawi, itulah Kristen. Agama yang mengaku sebagai pengikut Kristus tapi justru anti Kristus, itulah Kristen. Sekali lagi saya katakan, agama yang mengaku pengikut Kristus tapi anti Kristus, itulah Kristen. Agama Kristen itu anti Kristus. Dari cara mereka bertuhan, anti terhadap Kristus. Tuhan yang mereka sembah, anti terhadap ajaran Kristus. Hari ibadah mereka, anti terhadap ajaran Kristus. Tempat ibadah mereka, anti terhadap Kristus. Makanan mereka pun anti terhadap Kristus. Tak ada dalam ajaran Kristen itu yang tidak anti terhadap Kristus. Semuanya. Dan saya bisa buktikan itu. Sekiranya ada orang Kristen bisa mau bertanya, saya akan uraikan. Apa buktinya Kristen itu anti Kristus? Akan kuuraikan dari A sampai Z. Mau sampai 24 jam pun saya sanggup. Demikian. Silakan Bang Handi. Oke Bang, oke. Jadi kesimpulannya begini Bang. Kesimpulannya apa yang kau dapat dari Islam sehingga kau menindas agama kami, seolah-olah agama Islam ini paling benar, paling suci, ya paling is the best. Sedangkan di berita semuanya ya kita sendiri. Coba ambil kesimpulannya apa yang kau dapat dari Islam sehingga kau bisa menindas agama lain. Coba Ya. kesimpul. Baik. Islam itu tidak menindis. Islam itu justru menyelamatkan manusia seluruhnya. Bukan. Begini Bang, bukan bilang Islam itu menindas. Apa yang kau dapat kau bilang dari Islam? Sehingga Oke. bukan Islam sudah kau yang gitu. Oke. Apa yang didapatkan dari Islam? Ya damai sejahtera. Itu yang kita dapat dari Islam. Karena semua nabi mengajarkan damai sejahtera. Tak ada nabi yang mengajarkan di luar damai sejahtera. Ada nggak nabi yang mengajarkan kematian, kehancuran? Tak ada. Semua nabi itu mengajarkan damai sejahtera. Al-Maidah ayat 3, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku, ayat 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Yesus pun mengatakan demikian. Aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Nah, ada nggak Nabi mengajarkan aku? Ya, silakan. Izin. Jadi diajarkan damai sejahtera. Ya. Yes. Damai sejahtera. Di Al-Quran, di kitabnya Abang, itu ada tertulis pernah menghina atau menindas agama lain. Oh, nggak ada. Coba Abang jelaskan dulu. Yang itu Tidak ada di jangan dalam bawa ke agama. konteks yang lain. Saya kasih konteks yang Silakan. bicarakan konteks yang saya berikan tadi toh. Jangan Bang Zuma ini bawa ke konteks yang lain. Harus Iya. menyesuaikan. Anda tunjukkan dalil di dalam Al-Quran Islam itu menindas agama lain. Islam itu datang justru sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat itu apa? Itu bahasa Arab.
Apa bahasa Indonesianya? Kasih sayang. Islam itu diutus untuk sebagai alat kasih sayang kepada alam semesta. Itu Islam. Dalilnya jelas. Tapi kalau Anda mengatakan Islam datang untuk menindas, kasih dalilnya. Ada nggak Islam diperintahkan menindas? Nggak ada itu, Bang. Memang tidak ada. Saya tadi tanyanya di abang tadi. Karena kebanyakan itu apa yang kita lihat di berita dari semua atau ya di media sosial, kita bisa lihat sendiri. Siapa yang tidak pernah melarang atau melarang ini ibadah? Kan baru kan pernah terjadi. Coba Bang jelaskan itu saya dulu. Karena bilang tadi ada damai sejahtera ini ya. Itu damai sejahteranya di mana? Maksudnya damai sejahteranya supaya saya bisa memahami itu. Kenapa bisa sampai setiga itu bisa tidak lepaskan orang ibadah atau lepaskan orang kuat? Inilah hebatnya iblis memutarbalikkan fakta. Iblis itu begitu. Iblis itu mengatur siasat bagaimana kemudian orang bisa menegur kuman yang ada di seberang lautan, sementara gajah yang sudah ada di pelupuk matanya pura-pura nggak dilihat. Ada segelintir informasi orang dilarang ibadah, yang rusak Islam. Ada orang mau kebaktian dicegat sama warga setempat, yang rusak Islam. Pokoknya Islam deh. Tapi kalau yang datang itu mendirikan gereja, namanya agamanya Kristen, menyembah kepada Yesus, membunuh jutaan manusia, tapi tidak akan pernah disebut itu Kristen. Coba 350 tahun lamanya oknum sekelompok manusia datang di Indonesia, orang ulama lagi memimpin ibadah sholat subuh, dibantai habis-habisan, semua santri mati semua, tak ada yang hidup. Satu pesantren mati semua, tak ada yang hidup. Dan itu terjadi di seluruh Nusantara. Tapi tidak dikatakan yang melakukan itu Kristen, enggak dikatakan itu. Baru-baru ini tentara kita, polisi kita mati di Papua. Jelas-jelas yang melakukan itu agamanya Kristen. Gerejanya, nama ibadahnya adalah tempat gereja ada tempat ibadahnya. Mereka menggunakan salib. Tapi karena mereka tidak berteriak Yesus Tuhan, maka tidak disebut Kristen. Tapi kalau giliran Islam, yang datang jidatnya hitam, celananya cingkrang, pakai baju koko, bersin aja Islamnya yang dibawa. Tapi kalau di luar Islam, nyata-nyata jutaan manusia dibuat menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim piatu, pembunuhan terjadi di mana-mana, kuburan korban 40 jiwa satu lubang kuburan ada di mana-mana. Penjajahan mereka mewariskan rumah ibadah bernama gereja, mewariskan lembaga bernama Lembaga Alkitab Indonesia, mewariskan kemudian kitab yang mereka anggap suci bernama Alkitab. Tapi mereka sang penjajah pembunuh jutaan jiwa ini tidak pernah dikatakan sebagai agama penjajah. Pasti yang dibilang, oh itu kan penjajah Belanda. Tapi kalau giliran yang teriak Allahu Akbar, wah sudah Islam ini, Islam, pokoknya Islam. Tapi Sambo membunuh sesamanya Kristen, sama-sama anak Tuhan katanya, tak ada yang bawa-bawa Kristennya. Itulah cara iblis bekerja. Iblis itu selalu memperlihatkan sisi yang baik menjadi buruk, sisi yang buruk menjadi baik. Itulah iblis. Kalau Islam mah jujur, Islam itu kesandung batu Allahu Akbar, Islam bersin Allahu Akbar, Islam lihat cicak jatuh Allahu Akbar. Semua setiap apapun momentum
Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Sampai-sampai orang Kristen juga ikut-ikutan. Kebakaran bukannya panggil Yesus, tapi panggilnya Allah. Saya di pesawat, Bung. Pesawat saya hampir jatuh turbulence pada saat itu. Nyata-nyata badannya hitam, rambutnya krinyol. Bukan hanya itu, pakai singlet, bulu badan di mana-mana. Habis itu dia pakai kalung salib. Kalung salibnya itu nggak main-main, kayak telunjuk besarnya. Begitu pesawat oleng, bukannya dia panggil halilintar, dia malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa demikian? Saking seringnya mendengarkan kalimat itu. Nah, makanya sedikit-sedikit Islam teroris. Lupa kalau Nusantara ini pernah diratakan di bumi hanguskan oleh orang penyembah Yesus. Sementara mereka sadar mereka menjadi Kristen itu karena mengikuti agama warisan, agama yang diwariskan oleh penjajah. Ayo, orang Yahudi mana yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen? Tak ada. Siapa? Yang mengajarkan Katolik siapa? Yang mengajarkan Protestan siapa? Ada orang Yahudi? Tak ada. Semua orang Eropa. Apakah mereka ini orang-orang baik-baik aja dalam segi agama, dalam segi kehidupan bersosial? Tidak. Siapa bilang? Coba di Islam, kami mayoritas. Jumlah Anda hanya dihitung jari. Kalau nggak salah jumlah kalian sekarang itu hanya 340 orang. Kami 200 juta lebih. Kalau kami agama seperti agama kalian, habislah kalian itu. Habis. Nah, kalau memandang sebuah agama, Bung, jangan dilihat dari pelakunya. Jangan dilihat dari oknumnya. Lihat dari kitab sucinya. Kalau terkait dengan Islam, Islam itu agama jihad. Tidak seperti agama kalian. Agama kalian itu agama munafik. Kalau Islam tidak. Kenapa saya katakan agama kalian itu agama munafik? Tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Ya, itu agama kalian tuh. Itu munafik itu. Karena itu tidak bisa dipraktekkan di Kristen. Tidak bisa. Itu munafik. Kalau Islam apa yang tertulis itu yang kami praktekkan. Islam itu agama jihad. Apa agama jihad itu? Agama perjuangan. Ketika dijajah, berjuang untuk menang. Kalau Kristen tidak. Ketika dijajah, membantu penjajah. Itu Kristen. Coba kalau ada penjajah sekarang datang ke Nusantara ini, apakah Anda pikir pendeta-pendeta ini akan berdiri menjadi pejuang? Nehi. Merica ketum jahe. Tidak akan. Pendeta kalian itu ngumpet di ketek penjajah. Apalagi yang menjajah itu Belanda, yang menjajah Australia, yang menjajah Portugis, yang menjajah Eropa. Intinya, oh sudahlah, yang lebih duluan kaya pendeta-pendeta kalian. Malah mungkin pendeta kalian itu akan dikasih lambang jenderal semua mereka itu. Mereka pemimpin, jadi apa? Jenderal lapangan untuk memerangi pribumi. Tapi kalau Islam tidak. Islam itu agama perjuangan. Indonesia tidak akan pernah merdeka dari penjajahan Kristen andai saja Islam itu bukan agama jihad. Ingat itu. Jadi bedakan. Islam itu jihad, maksudnya apa? Islam itu kayak lebah. Islam memberikan madu. Tapi ingat, jangan kamu ganggu. Jangan kamu ganggu. Islam itu agama lebah. Kapan Anda ganggu, Anda disengat. Tapi kalau Anda menyayanginya, Anda dikasih madu. Kalau kalian tidak, beda dengan kalian itu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau ada orang, Anda mengatakan Islam itu adalah damai sejahtera, memang betul. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Karena Islam syarat dengan aturan. Siapa yang mau damai, siapa yang mau sejahtera, laksanakan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Ya, Bang Juma kenal lagi. Mas Haribu, selamat malam. Agama apa Mas Haribu? Mas Haribu. Kenapa sih suka ngeribut bro? Aduh. Mas Haribu, cepat dijawab. Ngomong gak masuk akal nah. Orang bahas Mas Haribu, bentar kok keluar. Mas Haribu. Ya, Lamanya. Agama apa, Bang? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam. Mungkin ada yang belum kenal saya yang di Juma 5 hari yang lalu, Ya. Apa itu? yang mualaf. Oh, Masya Allah. Bang Cuma kenapa kena 2 kali dia kena? Tahu tuh. Mas Aribu yang kemarin syahadat di mana ya? Di rumahnya Bang Juma. Oh, di rumahnya Bang Juma ya. Ya, ya. Sekarang di mana, Bang? Lucu bahasa bang. Ibu yang nggak kenal saya, nggak kenal bang. Abang juga nggak kenal saya. Iya. Mana bang dah? Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Nggak ada bang. Kalau yang Islam dibawa aja ya bang ya. Mohon maaf ya. Saya cuma mau dengerin ceramahnya aja. Dibawa bang. Dibawa teman-teman dengan ceramahnya bang. Boleh. Kalau dia di sini namanya juga satu room sama Bang Juma. Ya, Masih ada ruang kosong. Oke. Ya udah, saya turun ya. Kenapa bang dah Assalamualaikum. kena terus bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Juma, sehat? Iya, alhamdulillah Abang. Pak Saribu, Masya Allah. Sehat insya Allah. Antum sehat juga kan? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Ya udah Bang, saya turun dulu Bang, saya disuruh turun Bang. Enggak, ini kemarin yang syahadat di Bang Juma nih. Berapa hari yang lalu, Bang? Mas Aribu? 5 hari yang lalu. Masya Allah. Iya, saya ingat. Oh iya. Oke. Saya pamit ya Bang. Assalamualaikum, saya di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku istiqomah ya. Nah, saya minta dalil ya. Peperangan itu kan selalu terjadi di atas muka bumi ini. Malah kalau kita melihat bagaimana kemudian dari sejak dulu peperangan itu terjadi. Anak Adam peperangan terjadi. Mereka saling memerangi antar saudara dan gitu ya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan memerangi, bahkan akan datang sosok Nabi yang menegakkan hukum-hukum Tuhan dengan cara memerangi hukum-hukum yang lain. Toko Enwar noise, tolong di mute. Toko Enwar noise, tolong di mute. Gak bisa di mute dari sini. Toko Enwar noise. Dia ngomong. Ya. Gak bisa di mute dari sini. Nah, Udah, lanjut. di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun minal musyrikin istajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu mal makna. Seperti itu diterangkan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Thumma ablighu mana? Kata Allah. Dan jika di antara kaum musyrikin yang memerangi kamu ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang. Jadi Islam diperangi, kemudian lalu Islam mempertahankan harkatnya. Lalu di antara orang-orang yang memerangi itu, kata Allah, minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik, kata Allah, ada yang memerangi. Fa'ajirhu. Lalu kemudian orang yang memerangi kamu itu minta perlindungan kepadamu. Apa kata Allah? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Ini dalam Al-Quran. Tsumma ablighu ma'mana. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Kita diperangi, kemudian ada yang kemudian minta perlindungan di antara orang yang memerangi kita tuh dalam perang ini. Apa kata Allah? Lindungi. Habis dilindungi, bukan cuma sampai dilindungi, antarkan mereka sampai tempat yang aman. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu disebabkan yang demikian, sungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ada enggak ayat seperti ini di dalam kitab saudara? Mau Anda bolak-balik, mau Anda revisi, Anda tidak akan pernah menemukan dalil kayak begini. Dalam peperangan Islam diperangi,
Tiba-tiba ada yang minta perlindungan. Kata Allah, lindungi, antarkan ke tempat aman. Gila. Inilah yang terjadi terhadap Rasulullah. Ada orang datang kemudian minta perlindungan, minta disembuhkan, kemudian tapi begitu disembuhkan malah membunuh, mencuri, lalu membunuh. Maka hukum Islam itu harus ditegakkan dengan apa yang menjadi aturannya. Bagaimana umat Islam itu, bagaimana alam semesta ini kemudian bisa mencapai damai sejahtera, bisa terjadi kasih sayang, kalau penindasan itu tidak dihapuskan. Nah, bagaimana cara menghapuskan penindasan? Bagaimana cara menghapuskan peperangan? Ya harus, peperangan itu kita harus lawan. Supaya orang-orang yang memerangi semena-mena ini bisa kemudian menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan tentara-tentara Allah. Nah, makanya Nabi Isa pun begitu. Siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kata murid-muridnya, kami yang akan menolong agama Allah. Tapi kemudian yang menolong agama Allah pun habis dibantai oleh Paulus. Murid-murid dihabisin sama Paulus. Udah begitu, udah dihabisin murid-murid, mengaku bertobat, nyamar dia jadi domba, padahal dia adalah serigala buas, dia adalah pembinasa keji. Begitu saudara Toko Edward. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan Anda melihat ada gereja Anda ditutup. Ingat, negara kita negara hukum. Jangan-jangan yang Anda maksud gereja itu adalah rumah masyarakat biasa atau toko masyarakat, toko dalam arti kata warung, lalu kemudian ditempati untuk kebaktian tanpa izin, warga tidak suka. Atau Anda mendirikan sebuah gereja di tempat mayoritas Islam, pada hari kebaktian yang datang itu jarak 7 kilo datang berbondong-bondong di kampungnya orang untuk beribadah di situ. Itu mengganggu memang. Kecuali di situ mayoritas Kristen, mendirikan gereja di situ ya wajar. Tapi kalau di situ nggak ada Kristen, kayak di tempat saya nih, jujur saya katakan ya, di tempat saya jarak kurang lebih 1 kilo ya dari rumah ya, Om. Kurang lebih 1 kilo, di situ ada gereja Batak, tempatnya di Lekang sana. Gak ada orang Batak di situ, tak ada. Bikin gereja besar-besar di situ di pinggir sawah, gereja Batak. Loh, yang dikelilingi orang Bugis Maros, dikelilingi orang Makassar, kok ada gereja Batak di sini? Apa yang terjadi pada saat mereka ibadah? Oh, ternyata Batak-Batak yang ada di pinggiran kota itu ngumpul di situ. Untung masyarakat kita di sini masih sadar, masih apa istilahnya ya, masih memaafkan itu. Bagus kalau yang muda-mudi datang motornya sudah racing, apa knalpot yang racing datang, habis itu masuk di rumah ibadah mereka nyanyi entah apa-apa di dalam kayak orang kesurupan. Di sini pemukiman Bugis, coy. Mereka mendirikan rumah gereja orang Batak. Orang Bataknya tak ada di sini, pendetanya pun tak tinggal di situ. Nanti hari ibadah baru mereka datang. Apa enggak mengganggu orang? Mengganggu lah. Untung saja masyarakat Makassar ini toleransinya tinggi. Makanya udah biarkan aja, anggap saja itu adalah suara tokek, anggap aja itu kodok lagi bernyanyi. Kami nggak peduli dengan itu. Tapi tidak semua masyarakat bisa nerima kayak gitu. Tidak semua. Kalau Anda mau bukti silahkan datang, saya tunjukkan tempatnya. Ada gereja besar didirikan dekat rumah saya, tak ada penduduk Kristen di situ, tak ada. Kalaupun ada orang-orang, aku gak pernah lihat soalnya. Di situ orang Bugis semua, orang Makassar semua. Mentang-mentang sampingnya itu adalah perumahan Polri, wah, jadi amanlah kita bikin gereja di sini dekat Polri kok. Wah, politikus bikin rumah ibadah pun pakai politik. Padahal situ nggak ada orang Batak di situ. Gereja Bataknya. Kalau Anda penasaran silakan datang tempat saya. Kuperlihatkan gereja itu. Inilah yang biasa memicu masyarakatnya. Datang ke situ, kumpul hari Minggu ratusan datang, tak apa-apa, udah macet jalanan, datang lagi ke sana. Lain cerita kalau memang warga setempat di sana, wajar. Ini bukan warga setempat datang di situ. Tapi alhamdulillah warga kita di sini ya
memberikan ruang untuk itu ibadah. Tapi di tempat lain belum tentu bisa nerima itu. Seperti itu, Bung. Jadi memang teknik di dalam kristenisasi mendirikan gereja-gereja di pemukiman Islam, walaupun tidak ada orang Kristen di situ. Apa tujuannya? Istilah mereka itu membuat kandang dulu, terkait dombanya belakangan. Itu. Makanya nanti ketika ada yang sakit, ada bencana, wah datanglah tuh orang-orang tuh, bawa Indomie, didoakan pakai nama Yesus. Habis itu kalau tidak sadari, tidak ada apologet Islam, lama-lama yang tadinya pergi ke masjid yang dekat-dekat gereja itu belok kiri masuk ke gereja. Nanti anaknya kawin, akhirnya dikelilingilah gereja. Entah 10 tahun kemudian gereja yang tadi dikelilingi orang Islam dikelilingi sama orang Kristen. Itulah hebatnya kalian. Cara-cara kayak gini yang kalian praktekkan. Makanya bikin gereja di mana-mana. Ada lagi tuh di daerah apa tuh, dekat MP. Saya masih dinas di BTN Syariah waktu itu. Saya lewat situ. Ini kan ruko tadinya. Ruko, benar-benar ruko. Aslinya ruko. Lama-lama kok ini berubah, ini gedung satu di tengah-tengah ini. Lama-lama banyak orang berkumpul. Lama-lama selalu orang-orang berdasi datang. Lama-lama banyak orang nyanyi-nyanyi. Lama-lama tertulis gereja di atasnya. Aduh, dasar tuyul. Itulah cara kalian. Jadi wajar kalau Anda mengatakan melarang orang ibadah. Lah cara-cara kalian juga gimana? Bagus rupanya caranya. Kan melanggar. Orang tinggal di kompleks, sudah tahu Anda itu kalau ibadah pasti nyanyi, ya kan? Kalau ibadah kalian tuh nyanyi kan? Sudah begitu kalian nyanyi itu pakai nama-nama Allah kan? Di dalam hati ada Allah yang kudus. Oh Allah. Untung gak bilang Allahu Akbar. Kan gitu. Habis itu tetangga kalian adalah umat Islam. Datanglah semua warga-warga yang jauh-jauh, dibagi selebaran, nyanyi, bengkitar lah apa segala macam. Ya mengganggulah warga di sana. Kalau nyanyinya itu bagus, nyanyinya mintanya kepada manusia. Tuhanku Yesus, kita nggak ada hak untuk melarang itu. Tapi itu nama Allah dibawa-bawa, nama Nabi dibawa-bawa, nama Rasul dibawa-bawa, nama Alkitab juga dibawa. Tersinggung umat Islam, wajarlah itu. Jadi tolong disadari ya, agama itu jangan dilihat dari oknumnya, agama itu dilihat dari kitab sucinya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah Islam. Melihat Islam jangan lihat orangnya, lihat kitab sucinya. Kitab suci yang harus dilihat. Begitupun kami melihat kalian. Mau kalian itu kasih. Begitu Anda lewat masih jarak 10 km berpapasan dengan kita umat Islam sudah senyum duluan. Umat Islam di depan senyumlah duluan. Jarak masih 2 kilo sudah senyum. Maksudnya minta-minta di agama Islam gitu. Bukan. Kalian itu ajaran kasih kan? Ajaran kasih. Masih 2 meter, masih 2 kilometer berpapasan umat Islam sudah senyum memang. Oh, kalau perlu itu bibir dikasih lenteko biar kelihatan senyum. Oh, tapi hati kalian itu hancur. Hati kalian itu busuk sama umat Islam itu. Benci sebenci-bencinya kalian itu sama kami. Kami tahu. Jadi kalian itu bermanis-manis itu hanya di depan kami. Kalian senyum-senyum itu depan kami saja. Di belakang kami itu kalian andaikan bisa kalian telan kami, kalian telan. Itu dalam hati kalian. Bayangkan majikan kalian ya, 300 tahun, 350 tahun ingin membumihangiskan Islam di Indonesia, di Nusantara ini. Tapi mereka nggak berhasil. Datang kalian penerusnya, melihat kami yang berjaya di Nusantara ini, hati kalian itu berulat. Tapi di depan kami senyum. Selamat pagi Pak Suma. Ya pagi Nona Manis. Apa kabar Pak Suma hari ini? Baik. Pak Suma mau minum apa? Oh, baik kali lah kalian itu. Tapi di dalam hatinya udahlah hancur kalian. Jadi kami lihat semanis apapun kalian di hadapan kami, yang kami lihat itu bukan kaliannya. Yang kami nilai itu kitab kalian.
Begitu juga harusnya kalian. Sejahat apapun umat Islam depan kalian, yang Anda harusnya lihat adalah bukunya, kitab kami. Artinya kami tidak melaksanakan apa yang ada dalam kitab suci kami. Makanya kami jahat. Kalau kami jahat. Nah kalian, kenapa kalian baik? Karena kalian tidak melaksanakan instruksi dalam kitab kalian. Dalam kitab kalian itu diperintahkan apa? Jangan memberi salam kepada orang Islam. Jangan kau terima sebagai tamu dalam rumahmu. Itu ajaran Kristen. Coba jelaskan. Gimana? Ada Gimana? dalam Coba. kitabmu. Ada. Di mana? Jangan sampai Gimana aku tuh? menyebutnya. Gimana tertulis? Kalau ada gimana? Coba dibacakan. Boleh Coba aku bacakan. Oke. Boleh. Aku bacakan samamu, boleh. Kita bacakan ya dari data nomor 10-nya sampai nomor 11. Karena kalau Anda melakukan itu, maka kata kitab Anda ini, Anda akan masuk ke dalam neraka. Oke? Bang Jum, Ya. jangan mengarang demicuan, Bang. Jangan. Kenapa? Jangan mengarang demicuan. Jangan Demicuan. mengarang. Kamu bayar saya. Kamu bayar saya. Ada yang bayar saya di sini? Nggak ada kan? Ya, kamu yang minta kan bacakan. Oke, saya bacakan semamu ya. Aku sesuai dengan yang kamu tadi. Oke. Jikalau seorang datang kepadamu dan orang itu tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan kamu memberi salam kepadanya. Barang siapa, dalam kitab saudara sebat, barang siapa memberi salam kepada orang yang bukan Kristen, maka dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Perbuatan jahat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi menurut ajaran Kristen, barang siapa yang memberi salam kepada umat Islam dan menerima tamu di dalam rumahnya, orang Islam masuk ke rumahnya diterima baik-baik, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu Bibelmu yang bercerita seperti itu. Pernah diajarin oleh pendetamu? Tidak. Yang diajarin pendetamu, kasih adalah puncak iman Kristus. Kasih Kristus adalah segalanya. Wah, ulat. Ini dalam kitabmu tertulis, Bung. Cuman tidak diajarin. Kalian tidak diajarkan. Selayaknya kami. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpahkan atasmu, rahmat Tuhan dan hidayah Tuhan diberikan kepadamu. Itu Islam. Kalau kalian selamat pagi, artinya apa? Menyelamatkan matahari. Selamat siang, semuanya kepada matahari terus ucapan selamatnya. Nah, baca dalam kitab Anda tuh 2 Yohanes 1 tuh nomor 10, nomor 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi mau semanis apapun kalian, Bang Suma, iya Mas, Abang sudah makan. Belum Mas. Mau makan apa? Mau minum apa? Oh Mas, ya kenapa? Ada keringatnya Mas di dahi aku lap ya. Oh iya. Mas, hati-hati dulu Mas. Tunggu. Kenapa? Di depan ada sampah duri kecil. Aku buang dulu durinya. Mau sampai segitu pun levelnya kalian, bagiku yang kunilai kitabmu. Begitupun kami. Mau sejahat apapun orang Islam itu, bom Bali, bom hotel, bom gereja, jangan lihat oknumnya, lihat kitab sucinya. Berarti orang itu belum menjalankan kitab sucinya dengan baik. Mereka tidak menjadi orang Islam yang benar berarti. Begitu juga kalian. Kalau kalian masih senyum, masih ramah, berarti kalian tidak menjalankan kitab suci kalian dengan baik. Itu. Tapi kalau kalian sudah menjadi penjajah, menjadi rasis, menjadi pembunuh berdarah dingin, baru Anda itu adalah pelaksana Bible yang benar dan tepat.
Itu panik itu. Saya tidak ngadi-ngadi. Saya kasih data bukti. Ulangan 20 nomor 10 sampai sekian. Kalian diajarin untuk menjajah. Kalau orang yang kamu jajah itu minta damai, jadikan mereka budak. Itu dalam kitabmu. Kalau mereka tidak mau berdamai, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Itu dalam kitabmu. Itu yang diperhatikan Belanda. Kalian sekarang ini adalah ibarat orang yang habis membunuh, puas menjajah. Habis itu kalah kan, diusir, diusir pakai bambu runcing, tusuk pantatnya pakai bambu. Sakit, ya kan? Udah gitu, pulang ke rumah, cuci tangan yang bekas darah, cuci semua. Habis itu dirapikan rambutnya pakai minyak lintah, bibirnya dimerah-merahin, ya. Lalu kemudian alisnya dikasih hitam-hitam pakai tai ayam biar agak hitam sedikit. Datang habis itu senyum-senyum. Selamat pagi. Aduh, kasih Tuhan beserta kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Alamak. Oten. Macam kami ini, macam Indonesia ini film kartun aja kau buat. Ya, jadi damai sejahtera itu hanya ada di ajaran para nabi. Yesus mengajarkan damai sejahtera, tapi Kristen tidak mengajarkan damai sejahtera. Nabi Musa mengajarkan ajaran damai sejahtera. Nabi Daud, Salomo, semua mengajarkan damai sejahtera. Tapi Kristen, jangan bilang-bilang sama saya, sakit hatimu nanti. Ya, jadi Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Bani Israel. Tapi ada masanya nanti datang, yaitu masa di mana nabi kebenaran akan datang mengajarkan segala kebenaran, segala keadilan, dan penginsapan akan dunia, penginsapan dosa, penginsapan dunia akan dosa. Dan itulah Islam. Satu-satunya jalan untuk menuju kepada surga, kepada jannah, hanya Islam. Di luar daripada itu hanya tahayul dan khurafat. Demikian. Maafkanlah daku yang menyakiti hatimu. Demi keselamatanmu itu rela ku lakukan, sayang. Udah kabur bang. Bang, ada hotel di bawah typingnya kayak gini. Cuma istrimu sudah aku tiduri katanya gitu bang. Itulah Uten. Kan kuda aku bilang, aslinya itu kalian kayak gorila lagi haid. Nanti kalau gempa itu Allahu Akbar. Nah. Ini typing di bawah nih ya. Sebagian kalian commute ya. Pasar Ibu naik dia nggak ada minta naik. Terus itu di sini ada moderator namanya Bang Handi Baluap. Bang Handi juga bisa naik orang, dia gak ada minta naik. Memang hotel ini, hotel netizen ini suka-suka kalian aja memang typing tuh. Ini Bang Handi itu moderator di sini. Tidak ada yang minta naik Pasar Ibunya Baluap. Dan dia turun sendiri, dasar deterjen. Kalian aja mau diturutin. Tapi marah nanti Bang Musa ya. Naik lagi nanti Bang Musa. Kalian itu memang deterjen, suka-suka kalian aja. Orang gak ada makanan. Cece selamat langsung konsen. Cece selamat malam. Kameranya kebuka Om. Iya kameranya itu masih hidup Bang. Sorry. Cece selamat malam agama apa Ya, lain cerita kalau memang sengaja silakan aja nggak apa-apa Bang. Yang apa kepencet Bang. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Suma, terima kasih banyak. Sudah lama saya pengen naik di live-nya Bang Suma, tapi belum pernah kesampaian, baru kali ini. Sudah berapa lama Bang? Berapa tahun? Sorry Bang. Ketawa aku kok sama, ketawa kita sama. Ngejek kali tawanya. Praktek di mana itu? Beli di mana nada suara tertawa kayak gitu Bang? Gini Bang, kebetulan saya Dicuekin, makasih. Ya, gimana Bang? Gimana? kebetulan saya punya teman yang dari Medan,
kayaknya mau jadi mualaf. Tapi saya mencari alamat API di Makassar, saya nggak tahu alamatnya di mana bang. Di Makassar. Iya. Temannya di Medan. Enggak, ya teman saya itu kerjanya di Makassar bang, dari Medan dia. Mau syahadat offline? Belum kayaknya bang, coba karena dia masih terikat kontrak. Tapi saya memang mencari alamatnya API supaya nanti saya gampang untuk menghubunginya. Oh ya, bisa lah nanti DM aja sama hostnya. Nanti hostnya yang koordinasi dengan API Sulsel. Ya, kebetulan saya jadi di Makassar bang. Oh, abang di Makassar juga. Iya. Tadi bilangnya di Bogor. Yang mana yang benar ini? Tadi dia bilang Pasuruan. Pasuruannya. Pasuruan apa Bogor tadi bang? Yang ngomong sekarang yang benar di Bogor. Kalau saya ngomongnya di Makassar. Oh, di Makassar. Ya udahlah, anggap aja kayak gitu bang. Nah, jadi saya mau cari alamat Makassar di mana bang? Matu Luna. Ya di mana? Saya ulang anak. Mandrasi Cium Taro tuh mbok. Weh, orang macam Jawa bicara juga lembar rupa. ternyata, Masya Allah. Oh gitu kasih lembar rupa ya sekolah lombok. Mandrasi Cium Taro. Ternyata bugis dia. Minta alamatnya bang di Makassar, alamatnya API. Di mana kini di Makassar? Di DM mana Bang kini? Handi, DM Bang Handi. DM saya lah. Saya di Faisal bang, saya di Faisal. Pasal berapa? Markasnya Bang Handi. Pasal berapa? Hah? 17. Oh 17 di belakang. Iya, Rumah Bang. sakit. Iya, Rumah sakit benar. Pak Bantaeng, apa nakanin Jumai Pantai Bantaeng. Pantai Bantaeng. Bela menjual teman taing. Rumah sakit, komplek. Wah, dari Bogor Iya, rumah iya. sakit ya. Iya. Oh, kamu jom. Oh, Dekat markasnya MMC itu di situ. Oh iya bang. Jadi saya mau cari alamatnya API tapi nggak ketemu bang. Di mana alamatnya? iya, DM saja Bang Handi nanti Iya. ditunjukkan. Ya kebetulan ada teman dari Medan yang saudari kita masih terikat kontrak sekarang di Makassar, tapi dia berniat untuk jadi mualaf karena waktu saya perlihatkan ceramah-ceramah dari Bang Suma, live-nya Bang Suma, makanya kayaknya dia tergerak hatinya untuk jadi mualaf gitu loh. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Tapi belum saat ini karena dia masih terikat kontrak ya. Di gereja. Tidak bang, lagi kerja dia. Ya, maksudnya kontraknya dengan siapa? Kontraknya dengan perusahaannya bang. Oh, iya. Dia pekerja. Baik. Tapi dia dari Medan, dia dari Mentawai, terus pernah bersuamikan orang Medan. Lama Oh, Medan. laki-laki. Laki-laki ternyata. Bukan, perempuan. Bersuami. Oh, perempuan. Bersuamikan. Seolah terputar kasih ya sekolah lalu. Iya. Suami dengan orang Medan, tapi sekarang dia dikirim dari perusahaannya kerja di Makassar. Oh, iya. Sip. Aman dia. Kalau dia udah ada di kota Makassar, aman lah sudah itu. Iya bang, Makanya nanti berkontrak saya mau arahkan ke API saja. Baik. Nanti disyaratkan dibolangi di masjid. Iya. Insya Allah bang Handi. Iya. Nah itu saja bang. Kalau bisa ditunjukkan alamatnya API lah di Makassar. Iya. Kita kontak saya Bang Handi. Siap bang. Ada nomor teleponku di channelku. Cari nomor teleponku situ. Oke iya bang. Di Iya, bang. deskripsi. Ini serta. Cece bang. Saya dipanggil Cece. Iya. Kenapa ada laki-laki namanya Bece? Panggilan waktu masih kuliah bang itu suka Cece dulu. Oh, Cece. Oh, rupanya sekolah. Panggilan sayang ya. Cari paham itu mbok Cece. Iya, tes itu waktu nama kuliah bubi tahu ya, suwi benda-benda ini. Oh iya. Orang gage nih pasti. Bang Cece, apa temannya sebetulnya sudah yakin ya? Coba lagi. Temannya sudah yakin ya? Sudah yakin, alhamdulillah yakin. Bahkan waktu Ramadan kemarin dia sudah belajar puasa selama 20 hari. Oh, Masya Allah. Sebetulnya kalau sudah 10 harinya itu puasanya setengah hari. Jadi bisa dikatakan ya. Ya sebetulnya kalau udah yakin sih ya nggak apa-apa ya Kanda ya untuk syahadat ya. Mungkin kalau untuk terkait kontrak itu bisa diatur lah. Maksudnya supaya untuk ya kembali ke fitrah dulu. Iya, benar-benar. Umurnya berapa tahun itu? Kenapa?
Umurnya berapa? 42 Bang Andi. Sekarang? Sekarang 42 sekarang. Nah, sekarang 42, 40 tahun yang lalu? Maksudnya? Iya 42, 40 tahun yang lalu berarti 82. 42 sekarang Bang. Oh iya, oh sekarang kalian dulu. Ya udah. Hari nggak pernah anjo syahadat. Ya makanya saya mau berusaha cari alamatnya Api, sampai saat ini belum saya ketemu. Makanya saya berupaya untuk cari dengan cara naik di live-nya host ya, siapa yang live gitu loh. Ya kebetulan hostnya ini Menteri Luar Dalam. Kapan ditemukan? Oke Bang, cukup itu saja Bang. Saya mendengarkan di bawah saja. Iya Deng, iya Deng. Makasih Deng. Iya, makasih. Makasih. Ada lagi yang masuk baru naik Lamborghini. Halo Bang Zuma. Iya, halo bos. Jadi Apa kabar? aku kan baru tahu ini Bang Zuma. Kebetulan tadi lewat dari FYP ku Bang. Cuman Apa tadi itu, aku masuknya tadi pas di pembicaraan Abang yang membahas 2 Yohanes Bang. Iya. Nah itu kan sebenarnya Bang, maksudnya itu Bang untuk orang apa Bang, pengajar sesat Bang, yang anti Kristus gitu Bang. Bukan berarti orang biasa gitu Bang, kami tolak gitu Bang. Iya, kami anti Kristus, maksudnya anti Kristen kami. Termasuk kami kan? Iya maksudnya kan Ini kan surat dari Penatua kan? Benar kan? Iya, tapi kalau menurutku Bang, dari cara penjelasan Abang kayak seakan-akan kayak Bang kayak ada dendam gitu Bang sama Kristen Bang. Bukan dendam, justru terbaliknya. Justru kebalik. Tadi kan saya ditanya, kenapa Anda mengatakan Islam itu adalah agama damai sejahtera? Sementara kami melihat di Indonesia Islam ini kejam, orang ibadah dilarang. Saya terangkan, sebenarnya yang kejam itu agama Anda, cuman Anda tidak mempraktikkan apa yang tertulis. Kan jelas di dalam nomor 9-nya, Anda coba baca. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Theos, tidak memiliki dewa. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, apa tuh artinya? Tidak membawa ajaran Kristus, tidak membawa ajaran Kristen. Jangan kamu menerima dia. Orang Kristen tidak mempraktekkan ini. Orang Kristen menjauhi dalil ini. Coba Anda praktekkan ini. Apa bisa kami bertamu di rumah Anda? Tidak bisa. Kenapa? Kami tidak membawa ajaran Kristen. Anda kan selama ini disajikan di gereja kasih itu ajanya yang nampak di kuping. Tapi ingat Bung, sekali lagi saya katakan, abad 21 lah barulah kemudian agama yang diajarkan dari Roma itu berhenti menyebar dengan peperangan. Coba Anda lihat dari awal, siapa yang melumpuhkan kemudian Yerusalem? Islam atau Kristen? Siapa yang memerintahkan membakar semua kitab Torah dan membunuh orang-orang yang membaca Torah? Itu siapa? Baca di kitab BKB. Perang dunia pertama siapa? Perang dunia kedua siapa? Apa Anda pikir Bang, kekaisaran Raja Roma ketika Kristen menjadi agama kerajaan, semua unsur dalam lapisan masyarakat itu harus berlaku sesuai dengan keputusan gereja. Apapun kebijakan di seluruh pelosok yang dikuasai oleh Katolik Roma pada saat itu harus berdasarkan keputusan gereja. Bunuh,
Hukum pancung, gantung. Itu sejarah. Jadi Kristen itu mayoritas bukan karena mereka belajar Bible, bukan. Tapi karena kuasa tangan besi yang membuat Kristen itu berkuasa di mana-mana. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Perang, senjata, nuklir, pasukan, prajurit, ekonomi. Itu alasannya tuh. Sama seperti di Indonesia ini. Untung saja Islam lebih dulu masuk, sehingga Anda mendapatkan lawan berat. Siapa yang mengusir kemudian Roma dari Yerusalem, Palestina? Islam. Yahudi nggak berhasil, orang-orang Yahudi nggak berhasil mengusir tentara Romawi, nggak berhasil. Yang berhasil membersihkan Yerusalem, Palestina itu dari orang Roma itu ya Islam. Gitu bang. Jadi Anda harus menyadari Anda itu generasi keberapa di Kristen. Tengok sejarah agama Katolik Roma tuh. Itu kan Kristen pertama mula-mula. Bagaimana mereka kemudian merasuk ke dalam wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Oh, tidak nyetor, mati, habis. Jadi itu Anda harus pahami tuh. Nanti Anda damai. Kenapa? Karena negara kita sudah merdeka. Negara kita sudah merdeka. Dan tidaklah mungkin kemudian penjajah-penjajah ini sambil menjajah kemudian lalu menanggalkan agama. Tidak mungkin. Mereka menjajah, mereka bawa Bible, mereka mendirikan rumah ibadah, mereka membawa Yesus, cuman tidak membawa panci agama. Karena Kristen tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Sehebat apapun agama Kristen berkuasa, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai asas. Kecuali dulu. Kapan itu? Pada masa kejayaan kerajaan Romawi. Di situ asas Kristen kemudian berlaku. Asas Kristen bukan berdasarkan Bible, tapi keputusan gereja. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Makanya kemana-mana Kristen tidak bisa dijadikan sebagai asas. Kenapa? Karena kitabnya tidak mengajarin. Kecuali menjajah, membunuh, harta rampasan, nah itu baru cocok. Perbudakan cocok, pakai Bible. Tapi kalau dikatakan sebagai asas negara yang mengatur perundang-undangan, yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan militer, yang berhubungan dengan kesejahteraan dan seterusnya, itu tidak bisa. Makanya Anda lihat, sehebat apapun sebuah negara yang dikuasai oleh mayoritas Kristen, mereka tidak akan mampu kemudian mendudukkan Bible sebagai asas negara. Tidak bisa. Tapi antar negara bisa menyandingkan dengan gereja, kebijakan gereja dan kebijakan negara. Itu bisa. Kenapa saya mengatakan itu? Karena itu yang dianut oleh Katolik. Bahkan sampai sekarang kan, Katolik mendirikan pondasi kerajaan sampai hari ini. Pas pusatnya di mana? Di Vatikan sana. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Kristen ini jauh dari Bible. Mereka tidak mempraktekkan. Yang mereka praktekkan paling 2 ayat. Kasihi Tuhanmu, kasihi sesamamu. Itu aja. 2 ayat itu aja yang dipakai. Yang kayak gini-gini itu tidak dipakai, nggak dipraktekkan. Nah itulah terus yang digaungkan. Oh, Kristen agama kasih, Kristen agama kasih. Ingat dong, Hiroshima, Nagasaki. Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Amerika Serikat. Irak rata dengan tanah, dengan fitnah. Ada di situ nuklir, pembunuh massal. Mana buktinya? Irak sudah rata dengan tanah. Jutaan manusia mati di sana. Jutaan wanita jadi janda, anak-anak jadi yatim piatu. Siapa pelakunya? Orang yang selalu teriak halilintar, halilintar. Itu. Mana nuklirnya? Saddam Hussein dieksekusi. Mana buktinya? Tak ada. Apa agama mereka? Islam? Oh tidak, Bung. Tapi mereka pintar. Sudah gitu mereka memoles semuanya. Kebusukan-kebusukan itu dioles dengan kasih. Wah, kasih paling cantik kali. Apalagi orang Kristen Indonesia, wah, paling ahli.
Kalau dibilang kasih, Indonesia lah jagonya, Kristen Indonesia itu. Ada bencana, spanduk pasang mana-mana, datang bawa bantuan gitu. Bahkan saking hebatnya kasihnya orang Kristen itu, orang-orang gila itu dikumpul. Ada oknum-oknum kayak gitu. Dikumpul orang-orang gila ini, dimandikan, diobatin, habis itu dibaptis. Termasuk Rusuli Lubis tuh. Itu si kerjaan nih si Rusuli Lubis yang ngaku-ngaku mantan pencuri motor. Itu dia tuh. Nah, jadi Anda itu kalau dilihat dari sekarang ya, kalau dilihat sekarang, oh Kristen itu memang ajaran kasih. Oh, mantap kali lah Kristen ini. Anak-anak sekarang itu dicuci otaknya. Kita itu ajaran kasih. Kristen itu kasih, jangan lihat Islam. Di mana-mana perang, Islam itu begini, Islam itu begitu. Itu hebatnya. Kristen itu hebat. Itu hebatnya. Tapi bang, itu semua perang itu bukan karena agama sebenarnya bang, karena politik bang. Nah itu hebat kan? Hebat kan? Bukan karena agama. Sama itu kayak sekarang politik. bang. Iya, sekarang yang lagi perang sama Israel sama Palestina itu bang, itu kan bang karena politik, bukan karena agama bang. Di Israel kan ada juga Muslim banyak bang. Di Palestina juga bukan Muslim semua kok. Itu beda itu. Itu beda. Itu sudah takdir kalau itu. Itu Tuhan sudah menggariskan itu. Itu sudah Tuhan menggariskan bangsa-bangsa yang kemudian durhaka kepada Tuhan akan dibuat cemburu oleh Tuhan. Itu di dalam kitabnya mereka sendiri diterangkan. Mereka diazab kemudian. Kalau kita lihat dikatakan dalam perjanjian lama itu, engkau sudah membangkitkan amarahku, engkau membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan, maka aku akan membalaskan cemburumu dengan menggunakan yang bukan umat. Itu sudah dibuatkan itu. Jadi menurut abang bang, atas pembantaian Timur Tengah, apa itu ya, Irak itu ya, itu murni 100% karena Kristen ya bang ya? Pelakunya siapa dulu? Memang sih Amerika Serikat bang, mayoritas Kristen bang. Bukan cuman Irak, hampir semua jazirah Arab dibantai habis-habisan. Kuwait, Afghanistan. Apa salah mereka coba kira-kira? Coba. Bukankah orang Kristen itu mengaku sebagai anak Tuhan? Orang yang punya Roh Kudus. Oh, saya sekarang adalah tentara. Jadi, ya saya sekarang kalau sudah tentara ya bukan lagi anak Tuhan, tidak lagi ajaran Kristen, tidak ada lagi ajaran gini. Bukankah kitab suci itu cerminan sebagai oknum beragama? Tapi buktinya apa? Suriah hancur, Libya hancur, semua hampir negara Islam itu diobrak-abrik. Apa salah mereka coba? Salah mereka apa? Mana ajaran kasihnya? Ada. Makanya dikatakan di dalam kitab Anda sendiri loh, pembinasa keji. Orang-orang yang mengikuti sang pembinasa keji itu akan melakukan. Makanya iblis yang menjadi bapakmu. Coba dong tunjukkan kepada kita mana ajaran negara mayoritas Kristen yang betul-betul menunjukkan bahwa mereka kasih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ada. Harusnya Kristen ini kan mengaku anak Tuhan, pada diri mereka ada roh Tuhan, ya kan? Mengaku, wow, pokoknya kami ini apalah dibandingkan Kristen. Tapi coba kita berbicara mengenai kasih. Apa yang kasih Kristen punya, agama lain tidak punya? Tunjukkan. Harusnya kalian itu berlaku seperti malaikat. Tapi ada. Tidak usah terlalu jauh, Bung. Di Nusantara, di negara kita ini aja dulu. Coba Anda jalan di kota-kota yang mayoritas Islam, lalu Anda jalan bandingkan di kota-kota yang mayoritas Kristen. Lihat akhlak di sana. Perilaku hidupnya Anda coba lihat. Lihat, tengok aja, keliling aja. Lihat di Indonesia nih. Anda kemana?
ke Yogyakarta, Anda ke negara kota-kota santri, habis itu Anda ke kota-kota yang mayoritas basis-basis bekas markas-markas Belanda penjajah dulu. Anda ke sana lihat, wah keren kali bang. Perbedaan kita sangat jauh. Maksudnya ini perbedaan gimana bang? Perilaku gitu bang? Ya tengok aja. Oke, kalau misalnya ku bahas misalnya contohnya nih dari kota yang banyak Islamnya gitu, Tangerang lah bang, kubandingkan sama Manado bang. Di Manado bang, tuh hidupnya di sana bang, toleransinya tinggi bang, sangat jauh sama di Tangerang bang, Banten bang. Ini kita berbicara mengenai akhlak. Jadi Tidak berbicara. Kalau berbicara mengenai toleransi, Bung, mengenai toleransi, tak ada di wilayah Nusantara yang tidak toleransi. Itu tidak bisa kita lihat. Yang kita maksud ini adalah perilaku oknum per oknum. Maksudnya tidak ada toleransi gimana bang semua? Di Nusantara ini kan toleransinya kuat. Kita tidak boleh tidak boleh masuk ke situ. Yang saya maksud ini adalah perilaku umat. Iya, kuat toleransi, tapi apa bang? Membaca orang lagi doa rosario gitu bang? Enggak juga. Perilakunya, sikap akhlaknya yang kita lihat. Iya, tapi kan perilaku oknumnya kan jelek bang. Mana? Jelek yang mana? Justru ini yang bang. Maksudnya apa ini? Itu yang kejadian di Tangerang itu, yang ada lagi doa rosario, itu yang digerebek sama Pak RT itu sampai ditusuk dia itu. Oh, jangan Anda lihat dari detik itu. Lihat detik sebelumnya. Lihat detik-detik pencetusnya. Iya, jangan Anda lihat. Iya, jangan tanya di sana, mereka lebih tahu. Kita tidak bisa kemudian melihat hanya sepele. Jangan lihat dari. Iya, udah jelas-jelas salah itu oknum RT-nya itu bang, nggak ada yang salah mahasiswanya bang. Kenapa aku bilang kayak gitu bang? Kalau doa rosario itu kan nggak ribut bang, itu kan tenang, itu kan dalam rumah bang, nggak ada. Anda ada di situ, Anda ada di sana pada saat kejadian. Memang sih nggak ada bang. Nah, jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu, karena kami umat Islam tidak akan melakukan satu tindakan apapun, apalagi kepada saudara kami yang beda agama, kalau tidak ada hal yang sangat prinsip. Tapi kan itu kan bang kesaksian korban bang, itu kan kesaksian korban di sana bang, dan korbannya kan nggak cuma satu bang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu kesaksian korban, sementara iyalah bang, kesaksian orang-orang yang ada di sana juga berbeda. Berbeda gimana bang? Udah sampai ditangkap kok bang. Ya itu karena ada tindakan sampai penganiayaan. Tapi penganiayaan itu terjadi karena ada yang memancing, ada ada asap karena ada api, kan gitu. Iya tahu. Kalau menurut abang apa lah itu apinya gitu bang? Ya apinya mereka mengganggu masyarakat di sana. Loh, mengganggu gimana bang? Kan doa rosario kan tenang bang. Siapa bilang tenang? Emang tenang kejadian pada saat di sana? Tenang lah bang, kan karena memang orang itu aja yang panas bang, Pak RT-nya itu. Kok jadi Pak RT yang salah? Ya karena dari dia yang keroknya bang, pelakunya itu semua, dia yang memprovokasi sampai warga ikut mengeroyok bang. Ya karena ada sesuatu tindakan. Seorang RT tidak akan mungkin melakukan tindakan semena-mena. Pertama mereka kos-kosan di situ, bukan penduduk resmi di sana. Dan Anda tahu sendiri kan, kalian itu punya tradisi, minuman-minuman keras itu kan tradisi kalian. Apalagi kalau sudah masuk gitarnya, campur baloknya, tuanya, oh sudahlah kalian itu mantap kali dah. Macam kita nggak tahu aja kalian seperti apa. Di sini banyak kos-kosan orang-orang dari, mohon maaf ya, memang kelukannya gitu. Termasuk di rumah tante saya dulu, Jalan Nuri, dia kos-kosan di sana, nyanyi-nyanyi kayak orang kesurupan, sampai keluar jalan dia kesurupan. Apanya orang ini? Mereka melakukan sekali dua kali kita tegur, Pak kami kebaktian, tapi kenapa sampai kesurupan begitu? Keluar jalan teriak-teriak kayak gini-gini. Nah, akhirnya lama-lama ditegur. Nggak terima ditegur, wartel ya tempat nelpon waktu itu.
punya bini tante saya itu sampai tante nelpon malam-malam, nak kamu ke rumah, ini anak-anakku kurang ngajar sudah, muntah-muntah di dalam wartel, udah Ya, itu pecahin kan, Bang, kacamata semua. kondisinya situ kan bang berbeda bang. Waktu orang itu doa rosario kan bang. Enggak, itu kebiasaan yang kami lihat. Kalau orang-orang kalian sudah berkumpul 1-2 orang di kampungnya orang, kalian paling jago. Itu yang kami lihat. Itu yang kami saksikan. Masalahnya bang, yang waktu di Tangerang itu bang, itu mayoritasnya itu yang waktu doa rosario itu bang perempuan bang. Wajar nggak bang perempuan diapain bang? Ya tergantung, nggak mungkin umat Islam melakukan tindakan yang tidak perhitungan. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan di situ. Pasti ada sesuatu yang menyakitin warga di sana. Iya, terus di situ katanya kan pemilik rumahnya kan Muslim itu bang. Itulah yang sampai dia pasang badan lawan RT-nya itu, sampai dia koyak itu kepalanya itu bang. Paling sesama Muslim loh itu. Iya, namanya orang bayar kos di rumahnya, kasih duit. Mau dia KTP-nya Islam, kasih duit. Siapapun kasih duit, pasti senang. Makanya aku bilang tadi, jangan lihat dari oknumnya. Nah sekarang kitab suci mana, di ayat mana dalam Al-Quran yang membenarkan tindakan seperti itu? Kan tidak ada. Nah sekarang berarti kita harus berbicara mengenai sosial masyarakat. Mereka mungkin melakukan tindakan yang memancing. Terus kalau menurut abang gimana itu bang, ayat yang apa namanya, Quran surah At-Taubah ayat 123 itu bang, wahai orang beriman, perangilah orang kafir. Begitu. Itu ayat yang bercerita tentang saat itu. Coba Anda baca asbabul nusulnya, itu menceritakan apa? Kan pada saat itu umat Islam lagi diperangi. Kenapa mereka diperintahkan dibunuh? Karena sudah membuat perjanjian, tidak ada lagi peperangan. Tapi mereka ternyata masih melakukan peperangan di mana-mana. Sehingga ada perintah itu turun. Karena mereka sudah melanggar perjanjian mereka buat sendiri. Mereka membuat umat Islam itu diam. Mereka diam, pura-pura diam, damai, gencatan senjata, kata dia. Tapi memerangi diam-diam. Maka ada perintah. Nah sekarang ada nggak yang melakukan itu? Anda diperangi. Ada nggak? Yang ada kalian memerangi kami. Untung kakek nenek kami berhasil memerangi majikan kalian. Coba tidak, hancur kami ini. Itu bang. Coba Anda baca Keluaran 20 tuh. Berapa bang Zuma? Ya, coba Anda baca Ulangan 20 Anda baca, mulai dari data nomor 10. Itu yang dilakukan kemudian, yang diperhatikan oleh penjajah sampai dia datang ke Indonesia. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Ini yang diperhatikan Belanda. Loh, itu kan perjanjian lama dan kenapa? Rupanya kalau perjanjian lama? Ya perjanjian lama itu nggak selamanya harus diterapin sama orang Kristen modern sekarang bang. Ya modern sekarang karena Indonesia sudah merdeka. Ini yang dipakai Belanda, coy. Apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda. Ini yang dipakai. Karena ada legalitas. Kalau Anda mengatakan itu tidak berlaku lagi, perpuluhan, kenapa tidak berlaku lagi? Sementara perpuluhan itu katanya hanya untuk suku Lewi, tidak ada dalilnya untuk Belanda, tidak ada dalilnya untuk Indonesia. Tapi kenapa kalian pakai? Kalian itu sekarang itu Kristen merasa paling terzolimi loh. Hebat memang kalian tuh. Oh, paling tersakiti, paling terzolimi. Itulah Kristen di Indonesia. Iya, terzolimi karena pas kasus di Indonesia kan memang kan paling banyak korbannya bang dari Kristen bang. Korban apa? Korban kalian diapain? Kalian diapakan? Hah?
Dibongkar gereja bang, ditolak pembangunan gereja bang. Di mana gereja itu dibongkar? Di mana gereja itu dibongkar? Aceh Hah? bang, Aceh. Aceh gereja dibongkar. Aceh itu mayoritas Islam di sana. Kalian paling 3 orang, 5 orang bikin gereja di tengah-tengah umat Islam. Ya dibongkar lah, ada aja kalian itu. Oh, jadi kalau misalnya di Orang daerah gimana, Bang? mayoritas Kristen kami bongkar masjid, salah nggak bang kalau gitu bang? Ya kalau cuma 2 orang, ngapain dari ke masjid? Itu gila namanya. Emang gila itu ya bang. Itu cuma 2. Tapi bang, tetap aja lah bang, itu perbuatan yang salah lah bang Zuma. Karena kan kita kan dasar negara kita kan Pancasila bang, bukan apa bang, Syariah bang. Cuma nggak tahu Pancasila dia. Bang Juma Siapa pelakunya? di jaringan apa? Gini bang, maksud saya. Enggak, saya tanya dulu Anda. 2023 berapa banyak umat Islam yang meninggal di tanah Papua? Baik itu yang polisi, baik itu tentara, baik itu sipil. Saya mau tanya sama Anda, pelakunya beragama apa? Jawab. Itu kan sering nggak ada hubungannya bang, karena mereka kan bang bersenjata bang. Giliran kayak begitu nggak ada hubungannya. Padahal Papua itu mau dijadikan sebagai tanah apa? Tanah apa? Hah? Mau dijadikan apa Papua itu oleh Kristen? Mau jadikan apa? Yerusalem kedua. Mau dijadikan tanah Yerusalem. Kapan itu bang dibikin bang? Oh, kapan itu? Nah, inilah hebatnya. Yang kecil-kecil di Islam Anda lihat, tapi yang besar-besar di agama Anda nggak lihat. Hah? Mau dijadikan sebagai tanah Injil, mau dijadikan sebagai Yerusalem kedua, entah macam-macam apalah yang mau dibuat di sana. Seakan-akan di situ adalah tanah nenek moyang mereka. Seakan-akan mereka yang berjuang Papua merdeka. Kalau misalnya kita membahas aparat Videonya bang, cuma ada videonya orang OPM membantai itu bang, sampai ada perempuan Jadi kalian itu- wajahnya disiksa. Kalian tuh kayak paling merasa paling melakukan mereka kan melakukannya kan bukan karena agama Kristen bang. Terus juga Lalu ini, Bang, apa? belajar dulu, Oke. Saya tanya sama Anda, apa yang umat Kristen lakukan sehingga bisa dikatakan itu adalah agama Kristen? Contoh, apa tuh? Yang Kristen lakukan, yang bisa kami katakan bahwa oh ini agama Kristen. Apa yang kalian bisa lakukan? Contoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari itu apa? Nih internet nih. itu bang OPM itu bang tidak mandang bulu bang. Enggak, saya tanya dulu, internet mana dalilnya internet? Kuceluk dalam Bible. Internet. Bukan saya bang, bukan saya yang bilang Internet itu bang. Kristen, wah paling pintar. Iya, Kristen itu pintar. Oh, pintar apa? Pintar ngibul. Kalau pintar ngibul itu Kristen. Jangan kau bawa teknologi, jangan. Kalau ku baca Biblemu itu bukan teknologi yang ada di sana. Kucuk Apa yang logi. kau buat? Jangan. Saya tanya sama kalian, saudara-saudara Kristen, tolong tunjukkan perilaku yang kalian lakukan yang mengatasnamakan agama itu apa? Coba. Apa? Bang, kasih bang. Kasih. Berapa banyak perbandingannya antara ayat kasih di dalam Bible dengan ayat pembunuhan di dalam Bible? Ayo. Bible itu apa bang? Bible itu apa? Bible itu surat kabar robek. Puas kau. Nah itu goblok namanya. Biar nggak apa-apa, yang penting benar. Nah sekarang saya tanya samamu, saudara bos, kau diam dulu. Anak cumi diam. Saya tanya samamu, saudara bos, berapa perbandingan ayat kasih dan ayat perintah membunuh di Bible? Jawab. Kalau kita hitungnya dari perjanjian lama, ya perintah membunuh lebih banyak bang. Oh bagus, hebat kau. Terus kenapa kalau orang Kristen membunuh, kamu tidak mengatakan itu adalah perintah Bible? Sementara Anda sendiri mengakui bertaburan perintah membunuh di dalam Bible. Kenapa Anda jadi kucluk? Kamu kurang belajar namanya. Kan dia memang kucing bang. Hadapkan saya dengan pendetamu yang pernah belajar sampai ratusan tahun. Biar kukunya ginjalnya sekalian.
Sekarang kalau Anda mengatakan ajaran kasih, yang mana ajaran kasih yang kalian lakukan? Tunjukkan kepada saya. Mana itu? Kami Satu kami aja. sekarang Kristen, Bang. Kami menerapkan itu perjanjian baru, Bang, untuk penerapan Saya dalam- minta mana ajaran kasih yang ada di Kristen yang umat Islam tidak lakukan. Tunjukkan. Seperti ini. Mana? Yang ngomong ini. Mana? Tunjukkan ajaran kasih yang Kristen lakukan di Indonesia ini khususnya. Dan apa manfaatnya agama Kristen di Indonesia? Tunjuk satu aja. Manfaat agama Kristen untuk Indonesia itu adalah satu. Tunjuk. Sekarang saya minta. Apa manfaatnya agama Kristen di Indonesia ini? Ada enggak untuk negara? Ada tidak? Satu aja. Manfaat agama Kristen ada di Indonesia. Ada tidak manfaatnya untuk negara ini? Apalah aku bilang, Bang, rantai makanan lah, Bang. Rantai makanan. Tak ada, Bang. Agamamu itu tak ada manfaatnya. Untuk bangsa kita itu nggak ada. Orang-orangnya iya, tapi agamanya tak ada. Memang Kristen itu agama ya? Bukan agama, partai. Nah, itulah, banyak belajar Ya, dulu, Bang. tunggu, ini tantangan buat kalian. Tunjukkan satu manfaat agama Anda itu untuk negara kita ini. Apa? Woi, Wildy, kau nggak usah ngomong-ngomong kau, Wildy. Aku ngomong sama Bang Zuma ini. Kau nggak usah ikut campur kau. Lanjut. Mau jadi ribut, Glenn. Pembicaraan kau dari tadi kau ya. Dari tadi udah kesel kali aku naik kau. Kau potong-potong pembicaraan kami. Aku ngomong sama Bang Zuma samamu. Weh, sesama otak jangan saling mendahului. Ayo Bang, Kayak Bang tunjukkan. sama Oten ini, si Willy bukan Oten deh ini. Oh, dia, Baluam. Oten tapi menghina agamanya sendiri. Goblok namanya itu. Ayo, Bung, ayo. Lanjut Bang Suma. Ya, kita ingin tahu apa manfaat agama Kristen ini untuk negara kita itu apa? Kami kangen, pingin tahu. Apa Bang? Mengasihi musuhmu, Bang? Apa itu, Bang? Siapa musuhmu di Nusantara ini? Saya sendiri sebagai umat Islam tidak pernah merasa kalian itu musuh. Kalian itu adik-adik saya. Kalian itu saudara-saudara saya. Bukan musuh. Justru kalian menganggap kami musuh. Parah. Musuh kita itu penjajah Belanda, koruptor yang mayoritas beragama Kristen. Itu musuh kita. Iya Bang, benar Bang. Nah itu dia. Nah manfaatnya agama Anda di negara ini apa kira-kira? Ada nggak? Mungkin untuk sekarang saya belum bisa lah menjelaskannya Bang. Nah, memang nggak ada saudaraku, nggak ada. Nggak ada. Kita nggak butuh agama Kristen, tapi kita butuh oknumnya. Karena kalian adalah saudara-saudara kita. Kita adalah warga negara yang punya hak sama-sama untuk menghirup kemerdekaan. Tapi kalau dari segi agama, mohon maaf, tak ada gunanya. Agama Anda itu nggak ada gunanya untuk negara kita. Nggak ada. Berbeda dengan Islam. Uang zakatnya berguna, uang hajinya berguna, dan itu semua perintah-perintah dari dalam Al-Quran, ya kan? Ilmu pendidikannya berguna, semuanya bermanfaat. Dan yang paling berguna bagi bangsa ini adalah semangat juang jihadnya umat Islam itu yang berasal dari Quran. Coba ada yang macam-macam untuk negara kita ini. Kalian apa? Kasihi musuhmu, ya kan? Sampai-sampai apa? Orang-orang Kristen ketika datang penjajah, kan tidak mungkin orang Kristen dijajah Belanda, habis itu hari Minggu mereka sama-sama, kita berhenti saling jajah dulu ya. Kenapa? Ini kan Minggu coy. Oh iya, masuklah kalian ke rumah ibadah kalian, nyanyi-nyanyi di sana. Hari yang suram kita lupakan, hari ini hari Tuhan, mari kita ciuman kudus. Begitu kebaktian selesai, kalian keluar dari rumah ibadah. Hitungan ketiga, kalian saling membelakangi. 1, melangkah saling membelakangi. 2, hitungan ketiga langsung balik saling nembak. Tak. Itu terjadi rupanya. Gak mungkin.
Makanya aku bilang kalian itu ajaran kasih. Kalian memfasilitasi gereja, kalian membuatkan gereja, kalian menjadi tukangnya gereja mereka, kalian yang membuat kemudian berikan tanah, kalian yang membersihkan rumah penjajah, kalian yang menyiapkan kemudian kursinya, kalian menyiapkan semua alat-alat lampunya, penerangnya. Kalian kenapa kalian itu mengasihi pemusuh kita? Kalau Islam tidak, siapa lu? Lu jual gue borong, itu Islam. Itu yang dibanggakan negara ini. Maka lapisan kedua setelah TNI itu umat Islam di negara ini. Kalau yang lain itu lewat, yang lain dilempari tulang, udah, aduhai. Tapi kalau Islam jangan coba-coba. Sejengkal tanah negara kami akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan bersama dengan TNI. Tapi coba Kristen, mau ndak? Tidak bang, kenapa? Kami mengasihi musuh paman. Oh yes. Oh musuh lagi datang. Kenapa? Mau mendirikan gereja. Oh mari kita berbondong-bondong. Ada yang bikin kolak, ada yang bikin pisang hijau, ada yang bikin es campur. Habis itu dibawa ke mereka yang sedang bekerja untuk mendirikan rumah ibadahnya musuh. Itu kalian. Kami kagak. Makanya umat Islam itu sekali alif nggak berubah menjadi ba, nggak berubah menjadi jim atau yang lain. Kalau kalian kagak. Itu bedanya kita. Bayangkan itu hal sepele. Itu hal sepele. Dan yang harus menjadi perenungan kalian itu adalah, kenapa saya menjadi pengikut agama penjajah? Ada apa dengan cinta? Kan gitu. Tanya sama bapak ibu, bapak, yang menjajah Nusantara ini kan dulu beragama seperti agama kita. Ya, kitabnya kan ini yang kita pegang. Ya, Tuhannya kan yang kita sembah juga. Ya, rumah ibadahnya kan gereja. Ya. Terus kenapa kita sama dengan mereka? Apa latar belakangnya rupanya? Oh, dulu kakekmu ini paling jago mengusir mereka. Oh ya? Masa? Jadi kalau hari Minggu kalian sama yang menjajah itu sama-sama ibadah. Oh iya, kami rebutan duduk di depan. Yang paling belakang itu menir-menir. Kami yang pejuang ini, kakekmu di depan duduk. Wah, mereka takut. Karena kenapa? Kami pegang bambu runcing, mereka pakai pistol. Wah, pandai kali lah kakekku ini ya. Oh iya dong. Lalu yang berkhutbah siapa? Ganti-gantian kami. Kadang penjajah, kadang kami yang berjuang. Mama kalau kami naik ke atas, giliran kami yang berkhutbah, kami kasih ajaran-ajaran. Ya, kitab Maleakhi. Kami masuk kemudian mengajarkan tentang Galatia 1, Galatia 2. Tapi kalau mereka yang berkhutbah, mereka ulangan 20. Imamat, bilangan, Yeskiel di bawahnya dan seterusnya. Oh begitu, iya. Jadi kalau sudah ibadah, ciuman kudus sekalian mama, papa. Oh iya. Tapi setelah 3 langkah dari gereja, kami baku babat. Maksudnya gimana? Kami sama-sama anti peluru nak. Paman. Sejak kapan burung gagak berbulu putih? Gak mungkin itu terjadi. Tanyalah coba. Ayah, ibu, kenapa nduk? Ini kok kita punya agama kayak begini? Emang kakek kita dulu pejuang? Oh iya, namanya terpampang di mana? Di gereja. Alamak. Cobalah teman-teman, pikirkan itu. Kita pikirkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Indonesia, Islam dan seterusnya, kurang apa lagi umat Islam ini? Coba, kurang apa kami? Ada putusan uang haji dipakai dulu untuk infrastruktur, ada umat Islam goyang? Tidak. Perpuluhan ada nggak dipakai untuk negara ini? Ada ada. Apa tuh? Bencana alam. Oh ya, tapi tenda-tendanya di situ ditulis, wah dari gereja ini, siapa yang mau dibantu gratis sekolah, berobat ini, dibaptis dulu tapinya. Enak kan? Itulah saudara-saudara. Jadi kalian berdampingan dengan kami dari kecil. Ada yang hina kalian, penyembah Yesus, penyembah manusia ada. Kalian adem dengan umat Islam. Sejak anak-anak kalian main dengan anak-anak Islam. Begitu mereka selesai main, mereka ke masjid ngaji. Pulang dari masjid mereka dengarkan ceramah. Begitu ketemu kalian, ada kalian dihina? Tak ada. Meskipun kalian minoritas, kalian kami sayangi. Coba tuh bayangkan. Itu fakta, Bung. Baru-baru ini lah kemudian baru kita melek diskusi, karena munculnya penghujat-penghujat Islam, baru kami muncul.
adanya link-link Kristen yang menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, baru kami muncul. Ada penghujat-penghujat, baru kami ada. Nah, sekarang kalian teriak, kami ajaran kasih, Islam agama ajaran radikal. Siapa yang radikal? Yang radikal itu ada nggak di Islam yang menghujat Kristen? Kemudian mereka itu tidak menampakkan wajah. Ada? Gak ada. Gak ada. Kalau di kalian Sofiatul, Kiamat, siapa? Christian Prince yang nantang saya tapi mencret. Banyak. Mereka tidak mau buka muka. Kenapa? Apa tujuannya? Karena ingin menghujat. Lari ke luar negeri, Paul Zhang, Saipudin Ibrahim. Mau ngapain? Menghujat saudara-saudaranya sendiri. Kami ada nggak yang lari ke luar negeri? Kami menghujat. Ada nggak kami penghujat tidak menembak wajah? Nggak ada. Bang Suma pakai kamera, buka kamera, cuma pakai masker, apa alasannya? Malu giginya nongol. Itu aja pun. Tapi kalau dikatakan menyembunyikan identitas, nggak ada itu. Orang udah tahu nama saya, tempat kerja saya dulunya tahu semuanya, tempat usaha saya mereka tahu. Tapi kalau di kalian Sofiatul, injak Al-Quran, ada, kita tahu siapa dia. Apa tujuannya? Kita ingin diadu domba. Siapa lagi? CP, Kiamat. Orang-orang tidak bisa bahasa Arab, orang-orang tidak bisa baca kitab gundul, membahas kitab sucinya umat Islam. Aduhai, apa tujuannya? Menanamkan kebencian antar kita, antar umat anak bangsa. Padahal kami berada di sini itu mau berdiskusi, mau berdialog. Kita rindu untuk itu. Tapi yang mereka lakukan apa? Menghujat. Satu hal yang perlu saudara-saudara Kristen pahami, baik yang di bawah maupun yang di atas. Orang mau berbicara mengenai Islam, Bu, syaratnya apa? Anda harus kembali menjadi anak usia 3 tahun. Baru punya hak kemudian untuk menjelaskan, mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadits. Kenapa harus berusia 3 tahun dulu? Karena kalian harus masuk belajar qiraat. Apa itu qiraat? Membaca original teks kitab sucinya umat Islam. Kalau sudah itu Anda harus tahu nahwu sharaf. Kalau Anda sudah tahu, berarti Anda sudah tahu bahasa Arab. Kalau Anda sudah tahu, berarti Anda sudah bisa baca kitab gundul. Kalau Anda sudah tahu, berarti Anda sudah paham ilmu ma'ani, ilmu bayan. Nah, Anda sudah bisa menjadi guru di Islam. Tapi kalau hanya modal terjemahan, terus mengkritisi Islam, menghina Islam, itu namanya Anda menggali kubur Anda sendiri. Makanya makanya mereka, orang-orang yang melakukan hal begitu, merahasiakan identitas mereka. Nah, kalau saya umat Islam, saya mau taruhan dengan pendeta yang ada di Indonesia ini, siapapun dia, termasuk Bambang Nursena. Mari kita adu tentang ilmu Bible. Apa sih yang mendasari Anda bisa lebih di atas daripada kami? Tak ada kan? Exegesis apa? Hermeneutika apa itu? Kitab Anda cuma terjemahan dasar pijakan, yang penting bisa baca Latin, udah selesai. Lalu apa keistimewaan kalian? Oh, kami punya Roh Kudus, nenek lu kiper. Apa? Tak ada kan? Justru orang Kristen itu yang awam, yang masih bisa diselamatkan, lebih nyaman mendengarkan kami apologet Islam ini membaca Bible. Kenapa? Karena kami jujur, kami menyampaikan apa adanya, tak ada tendensi perpuluhan, tak ada tendensi untuk kumpul jemaat, tak ada tendensi perut, tak ada tendensi untuk bisnis, tak ada. Kami murni untuk menyelamatkan teman-teman semua, dan kami tidak dibayar. Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Anda bertanya tentang dalil di Bible, kami muntahkan, kami sampaikan. Tapi kalau pendeta, jangan banyak tanya. Hari ini kita fokus kepada ajaran ini. Berarti roh yang ada dalam dirimu, itu roh jahat. Itu bukan Roh Kudus. Tanya, berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus supaya kau dapat bimbingan. Jangan kau banyak tanya. Itu kalau pendeta. Tapi kalau kami umat Islam, Anda tanya, Bang Suma, di dalam kita kami jelaskan, kami mentahkan semuanya tanpa tendensi kebencian. Tapi yang kami utamakan itu adalah bagaimana Anda bisa memahami Bible itu dengan baik dan benar. Itu, Bang.
Tapi kalau umat kalian yang menjelaskan, apalagi pendeta, cobalah dulu, dihitung-hitung aja dulu. Berapa pendeta yang sudah tumbang menghadapi kami? Esra Soru, saya katakan tumbang. Siapa lagi yang hebat-hebat dari kalian? Tak ada bang. Budi Asali, tak ada. Siapa lagi? Ini yang saya incar-incar ini siapa? Mel Ngetok. Siapa Mel Ngetok? Itu saya incar-incar itu. Sebentar lagi tuh ku cabut-cabut kumisnya. Itu tengok aja nanti. Mel Atok bang, Mel Atok. Bang, ini ada ini lagi. Jadi ternyata di Indonesia ini musuh kita itu yang nyata-nyata ya, itu LGBT. Nah itu dia. Coba. Itu dari gereja juga, dari Kristen juga. Kena itu, aduh Bang Ari kenapa ngomong itu? Itu pendeta dari Kupang aja mengakui. Iya, tapi bahasanya nggak boleh itu Bang. 10 menit kena. Sorry. Apa? Pelangi. Lagi bete bilang aja gitu. Lagi bete, sorry. Lagi bete. Nah, pendeta dari Kupang itu mengakui kalau ya itu yang di si Ngetok itu yang ngatain saya itu. Yang ngatain saya tukang parkir gitu. Tapi saya lihat aja nanti, ada saatnya nanti ku cabut kumisnya pelan-pelan. Kalau saudara bertanya kenapa kami umat Islam itu membahas Bible, karena Al-Quran kami menguraikan itu. Al-Quran kami yang memberikan sinyal itu. Kenapa kami membahas Kristen? Al-Quran kami yang menyatakan itu. Pada saat kami membahas Bible, itu sama dengan kami membahas Al-Quran. Pada saat kami membahas Kristen, itu sama halnya kami menguliti Al-Quran, karena Al-Quran mencakupi itu semua. Tapi kalau kalian seperti kiamat, membahas Islam, apa dasar pijakannya? Tak ada. Di Bible tidak ada bahas Islam, nggak ada di Bible. Bahasa hadis nggak ada. Tapi kalau di Al-Quran membahas tentang Bible, Al-Quran membahas tentang kekristenan. Konsep Trinitas dibahas di Quran. Konsep Tuhan jadi manusia dibahas di Quran. Semua yang ada di Kristen dibahas di Al-Quran. Apapun itu, maka kami punya hak untuk menceritakan, untuk mengurai, untuk menjelaskan. Kenapa? Kami umat Islam punya hak membahas Al-Quran. Cakupannya adalah kitab-kitab terdahulu. Jadi kalian saudara-saudara Kristen itu harus duduk mendengarkan, yang salah luruskan, yang tidak benar coba dibenarkan. Jangan justru kalian menyerang Islam. Kalian tidak punya hak untuk itu. Kalian tidak punya kapasitas untuk itu. Seperti halnya Anda sebagai Kristen tidak punya kapasitas menyerang Yahudi dalam perspektif kitab. Gak ada hak kalian. Kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah kitabnya mereka. Kalian tidak punya hak kemudian untuk membantah kitab mereka. Kenapa? Karena memang itu kitab mereka. Berbeda dengan kami Al-Quran. Al-Quran itu membahas seluruh kitab terdahulu. Dan kami tidak mengambil kitab kalian. Tidak mengambil kitab kalian, tidak mengambil kitab Yahudi. Tidak, berbeda dengan kalian. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitab kalian. Lalu kemudian kalian mengatakan perjanjian lama. Kitab kalian sebut kitab perjanjian baru. Kalau kami ingin seperti kalian, maka Al-Quran kami katakan perjanjian terakhir. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Kalau kami mau, tapi karena kitab kami bukan buatan manusia, ya kami tidak mau akal-akalan, kami tidak mau asal-asalan. Kami harus yang sesuai dengan yang sebenarnya. Al-Quran ya sudah, Al-Quran kitabullah. Sudah, itu aja. Tapi kitab ini membahas kitab kalian, membahas agama kalian, membahas sembahan kalian. Jadi jangan marah ketika umat Islam membahas Bible. Jangan marah ketika umat Islam membahas Yesus. Jangan marah, karena Al-Quran memang membahas itu. Tapi kalau kalian yang membahas tentang Al-Quran, kami marah. Kecuali bertanya, kecuali statusnya belajar. Tapi kalau menghujat, menista, memaknai sendiri, di mana pemaknaan itu hanya berasal dari terjemahan, kalian sama sekali nggak punya kapasitas. Coba kalau saya tampilkan Iqra 1 di sini, lalu panggil siapa? Christian Friends, siapa? Congorpedia. Kau panggil ke sini, siapa lagi? Sopiatul. Ku buka Iqra di sini, suruh baca Iqra, dia nggak bisa. Lalu umat Islam yang mana yang kalian bisa murtadkan? Sudah berapa banyak yang murtad dari Islam dengan cara-cara mereka hujat kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau kami alhamdulillah setiap saat ada yang mu'allaf.
Tadi Anda dengar sendiri kan, ada lagi yang mau mu'alaf. Kemarin hari Sabtu, hari apa mu'alaf di MCI? Hari Ahad atau hari Sabtu tuh? Yang kita diundang tapi saya nggak hadir. Ada aja yang mu'alaf. Kenapa demikian? Karena orang Kristen itu dikasih oleh Allah akal. Orang Kristen yang menggunakan akal pasti akan merasakan, kok kitab saya, agama saya kok tidak sesuai dengan akal saya ya. Tuhan yang saya sembah kok beda dengan apa yang tertoreh di akal saya. Itu pasti. Jadi orang-orang yang masih bisa terselamatkan menggunakan akal pasti lebih memilih Islam. Apakah setelah kami mengislamkan kami dapat keuntungan? Tidak. Yang dapat untung itu Anda. Apa itu? Jannah. Anda menjadi penghuni surga. Apa untungnya bagi kami? Gak ada. Tapi bagi Anda mendapatkan surga. Masya Allah. Ya, saya kira begitu, Bung. Saudara-saudara, mohon maaf kalau terlalu lama saya ngomong. Ya, kalau ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat disilakan. Mumpung masih ada guru kita di sini, Kiai Ustadz Blokir Permanen. Silakan. Kiai. Ya, saya nggak sebut gitu. Itu yang saya sebut yang bawah itu ada juga satu. Mana aja. Ya itu aku ada juga. Wah, dua natur ini bahaya ini. Bisa disembah juga nanti. Itu akunku tadi tenggelam 2 bang, kena peringatan aku sekali 2. Jadi bikin akun baru, soalnya akunku tinggal ini, nggak ada lagi akun, udah habis. Jadi 2700 tolong di follow Blokir Permanen 02. Ini yang 08 ini akun terakhir. Jadi ini kalau kena get out, nggak bisa live. Akunku kena 2-nya sampai 1 minggu lagi. Ayo 2700 tolong panjang di follow. kali lah akunku baru-baru 2 jatuh, kok nggak panjang ngomong kok. Panjang kali ngomongnya. Tapi kan abang akunnya masih banyak loh. 3 hari yang lalu aku kena permanen 1 bang. Coba. Hari ini aku kena 2. 7 hari kenanya. Kau gak usah bayangkan bang, capek abang bayangkannya. Dah 2800 tolong di follow Blokir Permanen 02, di follow. Ini si Lambai Naibaho. Dari tadi kok diam-diam aja. Kok terkesima dengar suara Bang Juma. Lamboy. Oh, jaringan merah. Amus. Ayo, Amus, kenapa kalian jadi berhala? Assalamualaikum. Amus, kamu bukannya Kristen? Berapa udah mualaf? Enggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah beliau sudah mualaf, sudah syahadat. Oh iya. Beliau. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Aduh. Waalaikumsalam. Maaf. Waalaikumsalam. Maaf ya. Oke, Bos Jack, tanggapin tuh pernyataan Bang Juma. Aku rasa sekian lah bang, udah malam juga mau tidur. Nyerah aja Iya. Bang. Oke, saudara bos, nanti tolong pesan saya, pelajari Bible sebaik mungkin. Jadikan Bible itu sebagai sahabatmu, sebagai kekasihmu. Pelajari dengan baik. Tapi ingat, ketika kita ke pasar untuk memilih pakaian yang akan kita beli, bukan syahwat yang kita pakai nilai, bukan iman, tetapi akal. Ketika kita memilih calon istri, yang kita pakai memilih itu bukan iman, tapi yang kita pakai itu adalah akal. Ketika kita ingin memilih sesuatu, maka yang kita pakai adalah akal, bukan iman. Nah, tolong memilih sembahan jangan hanya iman, tapi pakai akal. Maka pelajari Bible, jadikan Bible itu kekasihmu selayaknya Bang Suma. Bang Suma menjadikan Bible itu kekasihnya Bang Suma. Setiap saat Bang Suma bolak-balik bahas, baca Bible, kejadian, bilangan, ulangan. Itu kujadikan kekasih. Ku pelajari baik-baik kitab itu. Ku sayang-sayang kitab itu. Ku elus-elus siang malam kitab itu. Ku pelajarin. Kenapa? Karena dari sini orang bisa terselamatkan. Pelajari Bible. Oh ini, oh di sini, tempatnya ini di sini, tempatnya di sini. Murni karena akal, bukan karena doktrin, bukan dogma. Dan saya harap saudara pun bisa melakukan itu. Silakan Anda pelajari Bible baik-baik, tinggalkan doktrin dan dogma sejenak, baca Bible. Gunakan akal. Ingat, kita itu diberi kelebihan oleh pencipta kita. Apa itu? Akal. Kita dijadikan pemimpin di atas muka bumi ini bukan karena hanya sekedar fisik kita,
Tapi kita punya akal yang bisa melumpuhkan dan menundukkan alam semesta. Hanya akal kita. Masa kita tidak mampu menundukkan Bible dengan akal? Tundukkan. Kalau dia berasal dari Tuhan pencipta, maka Bible ini akan selaras dengan akal kita. Kalau akal kita tidak selaras dengan kitab suci kita, harus kita pertanyakan, Tuhan kita yang tidak maha tahu, atau ini hanya karangan manusia? Karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan memberikan akal sebagai alat deteksi kebenaran di atas muka bumi. Kita bisa membedakan warna, kita bisa membedakan rasa, kita bisa membedakan sesuatu. Tapi binatang tidak bisa. Kita yang bisa. Kita bisa membuat besi bertonton melayang, yaitu pesawat. Kita bisa memperpendek jarak yang sejauh apapun di dunia ini, jaraknya bisa kita perpendek. Contoh HP. Orang Amerika bisa bicara sedekat mungkin dengan orang yang jauh. Siapa itu? Akal yang membuat itu. Gelap gulita bisa menjadi terang. Apa itu? Listrik. Siapa itu? Akal. Apapun sekarang akal. Jangan giliran agama akal Anda pensiunkan. Pesawat tidak membawa kita ke surga, listrik tidak membawa kita ke surga, kendaraan tidak membawa kita ke surga. Tapi hal ini kita nilai dengan akal. Tapi giliran hal yang membuat kita ke surga atau ke neraka, akal Anda matikan. Sangat disayangkan itu. Sangat disayangkan. Jadi sekali lagi sebagai saudara, yuk genggam Bible ketika Anda baring, ketika Anda duduk, ketika Anda kerja, bawa Bible-nya. Istirahat, buka lagi. Anda makan lagi bersenda gurau dengan keluarga, baca lagi Bible, pelajari baik-baik. Tapi ingat, jangan pakai iman. Iman belakangan. Iman yang berkualitas adalah iman yang didukung oleh kebenaran faktual yang muncul dalam Bible, yang muncul dalam kitab suci. Kalau hanya sekedar iman, tai sapi pun bisa Anda anggap dodol, bisa. Kalau hanya sekedar iman, apapun bisa. Bahkan karena iman, Anda lihat saudara-saudara kita, karena iman pohon disembah, karena iman kuda disembah, sapi disembah, karena iman kuburan pun bisa jadi Tuhan, karena iman. Tapi apakah itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan? Tidak. Yang mengantarkan kepada keselamatan kita itu adalah pesan Yesus. Kasihi Tuhan Elohim dengan akal budi, jangan yang lain. Kalau sudah cocok dengan akal, baru iman, baru berkualitas imannya. Seperti itu saudara. Jadi cintai Biblemu itu, pelajari baik-baik, sayangi dia, elus-elus dia, urai pelan-pelan isinya dengan standarisasi akal, jangan dengan iman. Kalau iman, tidak usah pelajari, imani aja terus, mati tunggu aja di neraka. Kita akan ketemu nanti di akhirat. Saya akan menjadi saksi. Saya pernah ketemu dengan saudara ini, udah ku ajarin mereka, tapi mereka ngotot karena iman saja. Mereka tidak mau menggunakan akal sehat. Coba pelajari Bible sekali-sekali dengan akal. Buka, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu segala sesuatunya jadi dari Dia. Oh iya ya, firman itu telah menjadi manusia. Muncul akal bertanya, firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, gimana ya? Cari lagi, apa memang ada dalilnya di dalam kitab ini Tuhan itu bisa menjadi makhluk, Tuhan itu bisa serupa dengan makhluk? Ternyata cari ketemu. Oh nggak bisa, berarti ada yang keliru di situ. Kalau ada yang keliru, ada masalah di dalamnya. Kalau sebuah kitab suci itu bermasalah, berarti agamanya bermasalah. Kalau sudah bermasalah, hati-hati. Nah itu, jadi sekali lagi pesan saya, pelajari Bible-nya baik-baik. Sayangi Bible itu, jangan kau jadikan musuh. Jangan justru pendeta yang tiap minggu aja yang mendoktrin, oh ini anak-anakku, kita ini, jangan. Mereka sekolah tinggi-tinggi karena ada udang di balik batu. Kalau imam tidak, orang sekolah tinggi-tinggi jadi imam itu tak ada duit, tak ada gaji di situ. Tapi mereka sekolah tinggi-tinggi karena apa? Bisnis, ada uang. Semakin banyak jemaat, semakin banyak uang. Itu bisnis. Maka kalau berbicara uang, yang hitam pun bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam, yang salah bisa jadi benar, benar jadi salah. Kalau duit yang berbicara, udahlah. Oke, Anda pasti tahu itu. Uang yang berbicara, uang Pak sekarang, maka yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Kalau uang, nah jangan pakai uang dulu. Yang murni, yang normal, pelajari pelan-pelan, baik-baik.
pelajari aja baik-baik. Insya Allah Anda akan ketemu dengan kebenaran. Saya kira begitu saudara, silakan Anda istirahat. Saya pun ingin bikin kopi dulu ya, campur masuk aku biar yang lain juga ada ruang waktu untuk berbicara. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut. Aku minta maaf ya kalau ada salah perkataan Bang Juma ya. Gimana bang? Aku minta maaf kalau ada salah perkataanku Bang yang tadi. Sama saya pun demikian saudaraku. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang keliru, yang hilaf dari saya. Saya manusia biasa. Paling tidak demi Allah, demi Tuhan yang menggenggam jiwa saya dari sejak berdiri kemudian menjadi apologet, tujuan saya itu bukan karena kebencian. Tujuan saya karena kasih sayang. Saudara mana yang mau melihat saudaranya hancur? Tidak ada kan, apalagi di neraka untuk selama-lamanya. Itu tidak mungkin. Itu aja. Saya nggak dapat duit. Saya bukan seperti misionaris yang digaji. Di Islam itu tak ada islamisasi, nggak ada itu. Digaji nggak ada. Ya, ini saya juga dalam keadaan tidak sehat-sehat aja, tapi saya sempatkan kemudian untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Begitu ya saudaraku. Jadi kalau ada kata-kata, ada sesuatu yang membuat Anda tersinggung, ingat, mungkin itu ada sisi kebenaran yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Begitu juga yang Anda sampaikan ke saya, itu akan menjadi buah ilmu untuk saya pelajari. Oke, terima kasih saudaraku Bos Jack. Bos Jack apa? Oh, Bos Jack. Sorry. Ya, 1, 2, 3 pesan sampai 7 pesan. Karena di hari ke-7 itu hari terakhir, kepada bos bahwa kalau hari Minggu hindarilah pergi beribadah kalau tidak ada perintahnya. 1 ya. Bos. Ya kenapa Bang? Ya. Kamu kalau hari Minggu masih pergi gereja nggak? Oh saya rajin, kebetulan saya apa juga kalau di sini namanya ketua Naposo. Rajin kali kau melanggar perintah Tuhan. Ya udahlah Bang, biar aja aku kalau menanggung itu Bang. Yang penting kita sesama Bang, respect lah Bang. Oke Bang kalau begitu. Iya Bang. Cepat sembuh ya Bang Suma ya. Tadi kan katanya apa? Makasih saudaraku, masya Allah. Oke Bang, aku izin turun dulu ya Bang ya. Oke, baik. Makanya Bang Juma banyak minum air putih, bukan banyak ngopi. Lamboy, dia katanya mau ngomong lo dari tadi. Ayo ngomong silakan. Orang lagi dapat itu, lagi dapat merah. Dari tadi dia mau ngomong lo katanya. Lamboy. Ketiduran tadi sayanya jam berapa lah? Kok aku noise sih? Masa aku noise? Perasaan gak ada suara apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya minta izin sebentar? Silakan. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Saudaraku semua dimanapun berada, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri, ada pastel abon tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat silahkan langsung hubungi WhatsApp saya, ada di bio ini. Gak usah DM lagi, langsung jadi bisa dikasih informasi dan keterangan segala macamnya. Kami bisa kirimkan ke seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke juga bisa, Malaysia, Singapura bisa. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel secepat dan JNT. Insya Allah amanah dan halal. Bang Juma minta tolong mohon ditambahkan sedikit. Bang Juma lagi minum kopi, lagi bikin kopi. Oke, Pada ada.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa sudah menjadi kebiasaan kita untuk saling membantu dalam mempromosikan usaha saudara kita. Nama Anda siapa sih? Lupa saya, Bang. Astagfirullahaladzim. Riko, Bang. Iya. Oke, saudara Riko kita ini adalah seorang mu'alaf yang gagah berani ya, memperjuangkan kemudian rumah tangganya dengan mencoba untuk mandiri, bikin usaha rumahan dengan menjajakan jajanan ya berupa pletek dan ada juga pletok, pastel, kerupuk, pastel, empek, terus stick juga ada. Stik cumi. Oh ya, hesti cumi, terus Stik, Bang, stik. Ya Allah. sama aja pun ini cerita Beda lah lawan itu itu. namaku. Ya siapa suruh namanya mirip. Ih, mana ada namanya mirip. Nih, beda. Stik cumi, bukan hesti cumi. Ya, Stik, Bang. sorry. Hesti cumi, terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Keripik, Terserahmu lah, Bang. empek Palembang, terus keripik, pastel. Ya gitu-gitulah ya. Langsung aja ke bio Bang Riko. Insya Bang Zuma Allah. sudah sering makannya ya. Betul sekali. Saya sering mencicipi olahan tangan beliau. Masya Allah luar biasa. Ayo teman-teman yang ingin mencoba silakan dan dijamin halal. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, sehat selalu Bang Handi. Amin. Ya, jika ada pemirsa yang ingin memberikan bingkisannya kepada para debater, boleh hubungi saya ya. Misal ke Bang Zuma, Bunda Hesi, Bang Handi, Bunda Rahma, siapa lagi, Imrus tuh, blokir dan semuanya ya. Apa Terima beda kasih. hesti sama blokir, ya Allah. Udah mulai ikut-ikutan lagi Bang Riko nih. Oh iya. Apa beda hesti sama blokir? Oh iya sama Cuma ya. gak usah ikut-ikutin. Terima kasih ya, udah dinaikkan saya. Terima kasih. Saya doakan Sama-sama. semuanya sehat, murah rezeki, panjang umur dan dimudahkan urusan semua ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bunda Hesi sehat ya. Bang Zuma Alhamdulillah juga. sehat. Ya, insya Allah, amin. Ya, semoga api tetap jaya ya. Amin. Jangan sampai padam Bang Zuma karena nggak ada lagi. Enggak, insya Allah. Lalu pikir lampu padam. Maksudnya berhenti tiba-tiba Nanti padam. kalau Bang Juma nggak diskusi kita datengin rumahnya, kita demo dia. Iya. Kita teriakin, Bang, mau diskusi kau, wah gitu kita teriakin. Ngapain aja kok di rumah gitu. Oke, Bang Riko. Muni itu tapi mat kau saya itu. Ya udah sudah. Apa sih? Kan dah. Iya. Mana kecil? Iya. Ngomong apa iki? Kok bisa ya? Iya, muni. Iye, opone iye. Astagfirullah. Lah boy silakan, katanya mau ngomong. Dari tadi kok typing. Juma gua bilang. Ngomong langsung sama orangnya. Kenapa jadi ngantuk kalau malam begini ya? Karena dengar suaranya Hesti. Ya juga ya. Astagfirullahaladzim. Nih, dari kemarin itu Bang Juma, Bang Handi tuh ngantuk terus kalau udah jam aku pula lagi yang kena. Bisa nggak sih? Satu malam itu aku nggak kena. Saya boleh iklan nggak? Muncul lagi Ya, orang ini. silakan. Astagfirullah. Siapa sih itu yang sering WM ini? Teman-teman yang 2.500 jangan lupa di follow Blokir Permane 02 ya, di bawah Bang Handi. Saya yang mau iklan, kenapa bosnya yang iklan? Lanjut terus. Gurunda, Bang Juma nanti tolong dibantu ya. Cuma iklan saya masih dalam bentuk ini nih. Ini yang ngomong ini siapa ya? Iya. Bang Juma tolong Bang, nanti menyebar begitu semua Bang. Ya setiap saya ke Komal nanti ini yang ngomong siapa ya? Menteri Luar Batang. Saya baru mas Komal, ini yang ngomong siapa ya? Aduh. Bisa nggak sih remote-nya dimatikan aja orang ini? Ya Allah ya. Ini pencetan minitnya kan masih sama main kemarin ya? Coba tombolnya ditekan dulu deh, kasih off dulu.
Iya, baterainya di mana ini ya? Cabut dulu baterainya tuh. Nah, ini orang-orang yang pakai baterai kan yang kita beli di pasar waktu itu Bang Andi ya? Iya, iya. Ini nungguin iklan ini. Mau iklan apa Bang nih? Juma, besok nanti saya kalau masuk koma nanti nih begini semua kalimatnya nanti loh. Saya repot. Astagfirullahaladzim. Mau iklan boleh ya? Hah? Boleh Pakai nggak mau baterai iklan? apa Bang? Alkalin ya? Alkalin kan? Bukan Baterai almari. Bapak, jangan lupa di follow Itu blog kalau sehari baterai sehari dipakai sehari dijemur Bang. Maklum lah, aduh ya Allah. Iklan saya Si ngomong, kirain sudah sholat. ya Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan Bismillah saya tekan mute lagi Mau ya. kawin dia mau nikahin orang atau ngapain itu? Ih, Bang Juma ternyata bahasa roh saya nyampe. Ya Allah terima kasih ya Allah. Imrus kamu ngomong apa sih Imrus? Gitu. Bang Handi, tolong Bang Handi. Ini saya sedang komunikasi melalui. Udah. Terima kasih cukup. Udah sekian, terima kasih. Bilang tekan tombol off-nya aja. Iya. Aduh, alhamdulillah ternyata Bang. Ya Allah, saya mau gunting pita dulu ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan mute. Di dunia mana gunting pita jam segini? Ya udah. Ngomonglah Bang Imrus. Kalau nggak ada hotel ya kamu memang objek berita. Imrus. Bukan Bang Handi, ya kan? Ini efek dampaknya besok ini kalau ada saya masuk koma. Ini siapa yang ngomong ya? Iya kan? Iya juga sih. Apa jawabnya Bang? Enggak Bang, Baru kita saya cuma serius assalamualaikum. aja kok, enggak Bang. Iya emang enggak aduh Bang. Kalau nggak percaya besok saya rekam lah nanti yakin lah. Makanya udah berulang kali begitu mulu. Ada gambar, ada suara. Oh, pantas. Dari mana tuh? Oh, ternyata HP ku yang satu pakai Bluetooth Bang Andi. Oh iya. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Gara-gara Imrus ini kencing berdiri. Teman-teman tolong di follow blog Permane 02 di bawah Bang Andi ya. Nah, nanti tambah lagi nih. Ya, udah Bang jangan banyak-banyak ya senggol saya Bang udah cukup. Ngomong lagi. Orang-orang komal ini komal Mau promosi apa Bang? Mau promosi apa sebelum baterainya soak? Itu loh. Tadi kan apa udah yang tadi seperti yang diucapkan Mau jualan tadi. peniti? Ngapain? Ya Allah. Siapa yang mau beli peniti sekarang Bang? Oh gitu sih. Oh gitu sih. Oh gimana Jakarta? Oh gitu. Mana yang kecil? Iya. Ogi lontong. Nanti saya bilangin Paulus lah. Semoga Paulus mau membantu saya. Tapi sekarang kan orang jual cipot-cipot kupu-kupu kan enggak zaman lagi Bang Andi. Sekarang nggak ada lagi jalan keluarnya. Oh gitu. Masih laku rupanya orang jualan peniti. Ini dia pertanyaan Daripada jual. Pertanyaan ini ya. Tapi harus saya jawab. Dulu dia jual pulsa. Mending jualan tusuk konde, Bang Imrus. Dulu dia kerjanya waktu zaman SMS itu kerja di Telkomsel antar jemput SMS. Iya. Ini keterangan yang diberikan Bang Andi ini ya. Keterangannya bagus walaupun ini menyakitkan tapi akan saya oke. Saya panggul itu SMS-nya ya. Menyakitkan tapi oke. Enggak berani saya kalau orang Bugis. Udah dah. Lanjut Bang, apa promosinya biar saya bantu untuk ini, untuk jangan dipromosikan. Silakan. Ya kan? Perhatikan kalimatnya. Biar jangan itu ada tengah-tengahnya tuh kita detail itu ya ngedengernya ya. Tidak dipromosikan pada saat tidak naik ke Komal maksudnya. Ayolah. Besok udah rame ini besok. Udah, terima kasih lah sebelumnya ya. Nanti saya SMS nanti. Nomornya ada di belakang baterai. Aduh ya Allah, kenapa ini? Tadi tuh loh yang guru yang saya kasih tadi yang guru tadi bilang ucap tadi 2 menit yang lalu itu loh. Tapi Imrus, yang ada di hati saya. Imrus lu sudah ada rencana meninggalkan dunia ini belum ada ya? Mas Ahmad Hadi jangan enggak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Mau disaksiin. Tunggu dulu, ini saudara kita ini mau promosikan apa? Tadi katanya jualan peniti. Aduh, saya mulai dari huruf apa ya kayak saya mau dari huruf Yunani Bang Juma tahu. Apa ya saya mulai ya? Dari Alpha Omega, aduh ya Allah tolong. Tentang itu loh apa Apa ya? Berat ini loh.
Ini penontonnya berapa sih? Aduh terlalu banyak 2.000 orang. 2.300, tolong di follow Kebanyakan, Bokir kebanyakan Permanen udah. 02 ya. Iya. Di bawah Bang Handi ya, Iya. di follow ya. Tolong follow saya, pencetnya sekali aja ya, jangan 2 kali. Karena kalau 2 kali nanti kita ke KUA loh. Ya. Menurut kamu ngomong apa sih menurut lo? Gue lempar lo gelas ya. Kan inilah. Ini Kalau tadi orang katanya bisa mau tembak- promosi ya bang. Abang mau promosi apa? Peniti, jepitan rambut. Mulai Apa? besok ini ya kan, Imbrus ternyata jualan peniti sama jepitan rambut. Hah, habis aku. Jadi apa? Apa bang? Iya. Ya udah saya mau promosi ini. Boleh ya? Silakan. Iya Lamboy, bismillah. bicara kau. Ya silakan. Sahabat-sahabatku. Tunggu dulu. Gimana di Ari mau kemana? Mau turun? Enggak, aku mau promosi. Oh ya udah silakan. Tapi saudara kita tadi Imros. Adek. Oh, Kak, tolong cabut ini dulu, Promosi saya masukin itu ke lewat sini. spanduk aja nanti, lewat spanduk. Cabut ini, masukin ke sini. Imrus ini Ya, oke. sedang mengalami trauma. Kenapa? Dulu waktu dia nyebrang di Priuk, itu hampir keseruduk kontainer. Walah, kontainer yang tak bergerak itu bukan? Iya. Kontainer parkir. Masya Allah. Berarti dia yang tabrak kontainer bang, bukan? Kontainernya rusak, dianya apa-apa gitu. Cerita dari Bang Andi, kenapa bawaannya nih apa? Seperti ilmu orang sini berarti ya. Iya. Ini anak sakti mandraguna ini. Saking sakti mandragunanya, akhirnya sekarang tidak berguna lagi. Oh, udah nggak bermanfaat berarti ya. Waduh, ditambah lagi. Bukan loh, ya ini bukan soal itunya, efeknya loh. Ini punya efek soalnya. Kok ini aduh, enggak. Makanya saya Enggak. bicaranya udah Ini di bawah enggak ada masalah. Kita di santai gitu loh. Enggak. Emang, tapi nggak tahu besok efeknya ini panjang. Oh, Imbrus ternyata jualan peniti sama sukonde. Yang 2.400 Justru ini loh ya teman-teman di bawah ya, dengerin baik-baik ya. Imrus ini kalau sehari nggak dibully dia sakit gitu loh. Jadi memang harus dibully supaya dia sembuh. Gitu. Nggak gitu juga bang, walaupun ngebully saya gratis ya jangan sering-sering lah. Udahlah Imrus, nanti ngompol lagi aku. Oh enggak, gini apa? Saya mau tahu. Mohon maaf ini Bang Juma. Kan saya diskusi ya di tempatnya Mbak Blokir ini ya. Itu saya lagi semangatnya dipanggil Mbak, Bu, Mbak. Itu untuk menghindari itu bagaimana? Mungkin Bang Juma gue bisa punya solusi gitu. Gampang. Ini kalau gampang ini bagus ini. Coba ikuti saya bang. Ini saya lagi serius ini. Ya saya ikutin ya. Ya, do, re, Kok ini ada saya kenal ya? mi. Ulang lagi. Do, B, C. Udah. Ini pertanyaan sama jawaban ini ketemu di mana nanti ya? Coba. A, B, C. Ya. Alhamdulillah yang penting ada Halo. jawabannya. Halo. Halo. Oh, suaranya agak Halo. Oh, paham saya. Halo. Assalamualaikum. Nomor yang ada di sedang sibuk. Itu udah pintar dia. Udah Nomor yang ada pintar. di sedang sibuk. Silakan. Nah, coba ulangi. Nah, sekarang Oke, bicara terima kasih. dengan model kayak gitu coba. Assalamualaikum. Tahukah Anda, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu bisa. Latihan saya ya. Iya, tadi sebelum diajarin itu suaranya kayak suara marmut. Sekarang ini bagaimana? Suaranya sekarang. Coba. Assalamualaikum. Imrus Itu ada yang sabar orang kalau request belajar open cam tuh. Coba. Sekarang udah kayak Pak Lamsan. Coba. Oh iya kan. Sabar aja ini, sabar. Butuh perjuangan emang. Coba. Anggap saya. Selamat siang, saudara-saudara. Nah, gimana? Coba ulang. Ya. Selamat siang, assalamualaikum Bang Juma. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terus
Ini kita akan berdebat dan berdiskusi. Apakah benar Bang Juma ini sebagai debater itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Buset. Cuman begini Bang Imrus, kalau begitu caranya itu bisa kena ambeien nanti lama-lama. Inilah ya. 3 hari aja kayak gitu. Bukan ditahan di perut itu napasnya, Tahu loh. bukan. Ini orang cerdas begini, dia tahu kok saya nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begini ya, Imrus itu pernah jadi moderator loh Bang Juma sama siapa dulu ya? Di sini ya? Enggak di sini enggak. Oji. Enggak pernah di Zoom dulu ya Imrus ya? Di Zoom apa di sini? Kenapa itu? Lu jadi moderator. Weh, moderator satu-satunya moderator yang di kick ini. Malu. Moderator jadi kick. Cuma udah. Moderator di kick. Assalamualaikum. Jadi apa suaranya Yang tadi dong, yang kayak tadi. Tapi jangan kayak di kick. Tahan ambeien. Udahlah. Tapi terima kasih lah. Udah, Tes soalnya- tes. Ya, tes 1 2 3. Ini jangan lupa jangan pakai suara perut kan. Itu ya. Moderator di kick. Udah cukup. Saya Coba perhatian ini ya. tes. Tes 1 2 3. Tes 1. 1. Ini jadi kayak Toro Margen nanti suara saya ini. Enggak, memang gitu cocoknya. Coba. Ini Abang Ari agama Kristen atau Katolik? Coba tanya gitu. Selamat malam Bang Ari. Bang Ari mohon maaf ini agamanya Kristen atau Islam? Nah, kan saya gitu bisa. bagus. Bagus itu. Mantap. Biasa jalan-jalan di pura. Lamboy tanya Lamboy. Nah, kalau tadi kan kayak ikan koki bonsai. Sekarang udah bagus. Jangan terlalu panjang Bang, gimana kelanjutannya nanti dampaknya berkelanjutan. Yang tadi bagus, udah bagus Iya, tadi nanti tuh. sistemnya gitu dampaknya. Oke, terima kasih. Tapi kalau dipaksa begitu lama-lama dia bisa berak kapur. Ini lagi udah. Enggak. Saya perlu latihan. Itu Yang udah penting bagus. soalnya jangan sampai bilang, itu benar nggak sih Imbus itu laki-laki apa perempuan? Kambuh lagi. Iya kan. Apakah benar Imbus itu laki-laki atau perempuan? Mas sampai nanya begitu. Saya panggil mas saya. Apa katanya Mak? Anak saya ini memang Apa kata prematur. Prematur. Allah Akbar. Ini semua karena kakak. Oke. Kenapa Udah, dia begitu, Tante? Iya, anak saya ini sudah 3 kali daftar polwan, tidak pernah lolos, gitu. Kata emaknya Idrus. Maaf nanti. Idrus ini nggak dengerin lu, Idrus. Kata mama kamu, Idrus begini katanya dia sering bangun pagi di siang hari, gitu dong. Tidur siang di malam hari. Iya. Palamsen OTW. Ya. Udah. Apa? Pokoknya tadi jawaban tadi saya akan Coba praktekin. Assalamualaikum. Coba Emrus praktekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bang, dua, dari mana? dengerin. Ya, bener sih, 2 hari bisa sakit saya ini kalau Dengerin. Bapak 2, Ibu 2, coba. Enggak. Bapak saya 1, alhamdulillah. Mas saya 1, enggak. Jangan. Enggak, daripada mubasir kata-kata bapak-bapak, mending bapak 2, ibu 2, gitu. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Bapak ibu yang berbahaya, gitu coba. Bang Andi, enggak. Udah apa? Terima kasih. Pokoknya saya harus latihan ini agar tidak terulang kembali. Ini juga suaranya. Padahal kita udah dari sononya lah. Alhamdulillah udah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jangan salah loh. Dulu Imrus pernah lawan debat sama Pak Pipo loh, galak dia loh. Oh iya betul. Udahlah Bang Handi. Kalau Bang Handi ntar lama-lama di dapur saya ada beras berapa liter, ntar Bang Handi ceritain lagi. Aduh. Betul. Kenapa Pak Pipo pensiun? Gara-gara si Imrus. Betul. Bahkan Pak Pipo itu cacat permanen, kuping digigit sama Allah, ya Allah. Ini sistemnya gampang ya Bang. Ya udahlah Bang.
Besok Pak lagi Piponya sekali buat ngeyel besok, kan. Bang. Oh. Digigit kupingnya, putus. Cacat permanen sampai sekarang nggak muncul lagi. Mohon maaf Pak Pipo, mohon maaf Pak Pipo. Pak Pipo kena tetanus sejak itu. Ya Allah, saya. Bukan, Ntar Pak perempuan Pipo. nggak ada yang mau sama saya Bang Juma kalau begini. Udah Bang. Banyak yang mau Bang, tenang. Kalau suara itu mau lantang kayak laki banget itu sering-sering makan ikan buntel. Dengernya aja baru ya. Kalau saya makan nyenyek. Ya Allah. Ikan buntel apa sih kalau di apa itu ikan buntel apa itu Mak? Ada itu ikan nih kalau ditangkap semakin naik semakin Iya ikan buntel namanya. Iya, Ikan buntel. Buntala, buntiti. Iya. Buntala. Iya. Buntiti Barako. Dek itu kuenya dong bagi dong Sat. Bukan. Satu belum Lamboy tidur. ini kenapa nggak bersuara? Siapanya? Lamboy. Dia dari tadi tertawa itu, cuman nggak ada suaranya memang dari lahir. Nggak ada gambar, nggak ada suara kayak TV rusak. Teman-teman 2300 di follow ya, Blok Permanen 02 di bawah Imbrus. Udah terima kasih banyak, alhamdulillah atas jawabannya ya, walaupun agak-agak ngeselin tapi saya. Ini kamu ngomong sendiri kenapa sih? Lu gue lempar kunci dongkrak nih. Kan Bang Handi selalu bawa dongkrak, nggak capek apa Bang? Iya, bener-bener. Nah, Ayo guys, alhamdulillah, 2300 tolong di follow Blokir Permanen 02 ya di bawah Imbrus ya. Yang 2300 tadi tuh yang kalimat-kalimat yang follow ucapan Blokir Bang Permanen Juma, 02. itu anggap aja nggak ada ya. Lupakanlah, apalagi sama Bang Handi, lupakanlah semua itu. Itu aja. Iya Bang. Lamboy, kenapa kok nggak bersuara Lamboy? Lamboy. Oh Lamboy. Oh ya Lamboy. Pasuni sadamu dolo. Motor demo. Udah makasih. Kamu tuh sadamu. Oh Lamboy. Lamboy. Bugis beneran orang ini. Permanen 02. Astagfirullah. Bang Handi. Ya. Bugis beneran. Oh iya benar. Hah? Keturunan Bugis dia kayak Jakarta. Oh. Peter tuh coba kau bahasa Bugis Imbrus. Imbrus. Bros, coba kau bahasa Bugis sedikit. Bahasa Bugis. Oh iya. Iya kayak gini, Pak. Kalau bahasa Bugis, pasuri sadamu dolo. Mau cek demo. Aja Nah, tuh kan. lalu angga turut usana tahu. Aja lalu. Oh, iya kan? Mau cek demo. Iya. Kata bayar usana tahu. Lu percaya banyak. Gitu loh. Ya. Aja Orang nggak lalu dimakan angga ilmu turut usana hitam tahu. dia ini. Oh gimana? Bang Handi ya. Nggak Saya dimakan ini ya. pelet dia. Wah ini Pak Aing mulai nih. Nah. Aduh. Ini pelet. Togi kok paling bo. Oh iya kesina salah Alah, suruh baru, pula. Pak. Detu pala Ogi banget kah? Ternyata saya sama beliau ini sama-sama. Sama-sama dari Ita. Sama dari sebelah. Iya. Sama-sama dari toko sebelah. Cek aja toko sebelah. Pergi berlima, pulang berenang. Pergi berenang, pulang berenang. Enggak tuh paling Aja nang tambung si motor lomba. jalan bola ya. Kita tes dia, ada ibu si Rasmi ini. Kau hadapi Bros, coba kau. Nah, coba. 2300. Kita uji ya Saya teman-teman. Pak Ibu Rasmi, perhatikan dengar baik-baik suara saya ya. Aku juga orang Bugis. Aku juga orang Nggak Bugis. nanya. Udah nggak nanya. Kalau jawabannya di SMS saja. Ibu Rasmi, selamat malam. Good night. Malah takut dia. Ibu Rasmi, selamat malam. Good night. Bahasa Indonesia aja, Bu. Iya, selamat. Aku pakai bahasa Bugis saja ya. Aku pakai bahasa Bugis 2300 ya. tolong di follow Blokir Permanen 02 di bawah Imbrus. Susah ngomong keras begini, ngomong pelan. Dia selamat Iya, malam Ibu iya, Rasmi. Iya, selamat borngin. Astagfirullahaladzim, repot ya. Iya, jawabnya selamat malam katanya. Borngin tuh malam. Oh, pakai bahasa daerah lagi. Langsung masuk intinya, boleh. Imbrus. Ya, saya boleh tahu Ibu Rasmi. Kenapa Ibu susah lo ngomong begini? Udah Bang Aidi, saya nyerah latihan dulu. Nah, silakan yang lain. Nah.
Astagfirullahaladzim. Anggota Terus? meras anggota X. Cepetan. Kata Ibu Rasmi tadi siang itu, Tuhan menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, mati terus kembali menjadi Tuhan lagi gitu. Tuh kurang kerjaan. Ya, lanjut. Saudara Imrus silakan. Tuh. Jadi Tuhannya itu turun ke bumi, berhenti menjadi Tuhan. Karena jadi manusia. Itu. Sudah saya cukup, mohon maaf. Lanjut dulu. Dinda Ari, lanjut Dinda. Lanjut, terima kasih, alhamdulillah, masya Allah. Tafadol. Ya, assalamualaikum. Bu Rasmi, kenapa Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan? Bukan berhenti menjadi Tuhan, Tuhan itu menjadi manusia. Waktu menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ya, Tuhan juga, tetapi dia selagi menjadi manusia gitu. Waktu menjadi manusia? Nyamar. Ya, nyamar dia. Tuhan nyamar? Iya. Oh, Tuhan menyamar. Iya, lebih gampang dimengerti dibilang menyamar. Tuhan lahir menjadi manusia. Tapi dia bukan manusia. Cepat dimengerti. Tuhan menjadi bukan, sebenarnya Tuhan. Ya, Tuhan menjadi Tuhan. Iya paham. Tuhan menjadi manusia padahal sebenarnya dia bukan manusia. Tuhan sebenarnya. Tuhan sebenarnya jadi nyamar. Nyamar dia menjadi manusia padahal dia Tuhan. Untuk nyelamatin umat manusia dari kuasa iblis. Dia nyamar jadi manusia. Kalau begitu berasnya gini aja, Tuhan menyamar menjadi manusia. Iya, masalahnya dia nyamarnya mulai dari kelahiran. Ya. Tapi penyamarannya ketahuan nggak tuh? Ketahuan lah setelah dia mati, kan naik ke surga. Ibunya nggak tahu kalau anaknya menyamar. Tahu lah, kan udah dikasih tahu sebelum dia mengandung. Engkau akan mengandung anak Allah, kan ada pemberitahuan. Tuhan menyamar menjadi manusia ternyata. Padahal manusia ini Tuhan juga. Gimana kok jadi bingung saya udah Rasmi gimana sih? Tuhan lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis, dari neraka, supaya manusia yang hidupnya benar dan manusia yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak masuk ke dalam neraka tetapi ke surga. Jadi Tuhan menjadi manusia padahal manusia ini tetap dia Tuhan gitu ya. Iya, tapi dia dalam keadaan manusia. Dalam penyamaran manusia. Oh, menyamar. Ya, lebih cepat dimengerti kayak. Iya. Padahal sebenarnya dia adalah Tuhan, tapi dia menyamar jadi manusia. Ya. Penyamarannya terbongkar nggak tuh? Sesudah dia bangkit lah. Oh, setelah dia bangkit baru terbongkar. Sekarang masih menyamar nggak? Enggak lah, udah Tuhan dia di surga. Udah berterus terang. Udahlah. Pernah nggak Ibu Rasmi mimpi sama ketemu Yesus? Mimpi pernah, kalau ketemu langsung enggak. Mimpinya seperti apa? Ya aku manggil Yesus gitu. Dijawab nggak? Jawab lah. Apa jawabnya? Dipeluknya aku. Aduh, dipeluk Yesus. Iya. Pelukannya hangat. Dielus-elus kepalaku. Buset.
Masa sih Bu Dari? Ibu Rasmi? Dia elus-elus. Serem itu. Merinding lah bulu betisku dengar nih. Asal nggak bulu kontolmu aja lah. Nggak boleh gitu ngomongnya. Jadi bulu apa lagi yang ada rupanya? Bulu kecek. Bulu rambutmu nggak bulu namanya rambut. Bulu Dia ketekmu bau tahu? Dia elus-elus gitu ya kepalamu. Iya. Apa katanya Pak Sambil elus? Nggak Aku dicekek. selalu besertamu. Aku selalu besertamu. Jangan takut katanya. Apa lagi? Ya udah. Itu datanya malam hari apa siang hari? Mimpi. Oh mimpi. Kamu tidur siang di malam hari ya? Aku makan malam di pagi hari. Oh pantesan dia datang. Makan malam bukan tidur. Oh jadi kau ajak makan dia? Makan bareng? Jadi Yesus sekarang udah jadi Tuhan sebenarnya gitu ya? Iya. Tapi itu kan tetap anak Maria toh, Bu Rasmi? Mana? Enggak lah, anak Maria juga iya, anak Allah juga iya. Jadi tuannya Bu Rasmi ini anaknya Maria toh? Ya di dunia dia anak Maria, di surga dia anak Allah. Oh, jadi sekarang Yesus sudah melupakan ibunya? Tuhan dia. Bukan melupakan, emang ada dia melupakan. Berarti dia masih anak Maria dong? Ya kan ku bilang di dunia. Betul dia sekarang. Imrus kerja lu Imrus. Mana sih katanya mau ujinya di lu? Gak benar lu Imrus. Oh jadi bukan lagi anak Maria. Yang cabut nyawa Bu Rasmi, yang cabut nyawa Bunda Maria siapa? Sudah waktunya dia mati, karena kan semua ada waktunya, bukan? Iya, maksud saya yang menentukan matinya Bunda Maria siapa? Ya sudah, waktu Maria lahir ya Allah sudah tahu kapan dia mati, kapan dia lahir, kapan mati ya sudah tahu. Bukan Yesus. Ya bukanlah, ya Yesus kan belum lahir di situ. Tuhan Ibu Rasmi siapa sih? Banyak banget. Tuhan ya enggak, Tuhan satu. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan. Jadi yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Enggak ada yang mencabut, udah waktunya mati. Karena enggak ada manusia yang abadi, hanya satu, muridnya Yesus. Siapa itu muridnya Yesus? Adalah satu muridnya yang abadi. Bu Rasmi, kenapa Yesus itu waktu di bumi nggak menikah? Ya karena dia Tuhan. Apa dia nggak suka sama perempuan? Dia Tuhan, nggak menikah lah Tuhan. Berarti nggak punya nafsu dong sama perempuan dia? Ya Tuhan itu kan roh, nggak ada nafsu. Wah Yesus kan punya fisik laki-laki. Iya, tetapi dia kan apa namanya, melakukan kehendak Bapaknya. Dia datang ke dunia dalam misi penyelamatan umat manusia berdosa. Katanya tadi Bapak yang menyamar jadi manusia. Kapan aku bilang Bapak? Aku bilang Tuhan. Ya Bapak kan Tuhan.
Bapa, Allah Bapa, nggak ada. Dibilang Bapa Tuhan nggak ada. Yang menjadi Allah manusia Bapa siapa? Sang Pencipta. Yang menjadi Tuhan. manusia siapa sih, Saudara Rasmi? Yang menjadi Tuhan. siapa itu yang menjadi manusia? Tuhan. Siapa? Tuhan itu Bapak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana sih? Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan menjadi Yesus. Tuhan menjadi Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi manusia Yesus. Tuhan di surga namanya Tuhan Allah. Lahir menjadi manusia namanya Yesus. Jadi waktu dia menyamar jadi manusia itu dibuat namanya Yesus. Terus Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus. Dialah Tuhan. Berarti bapaknya Yesus Tuhan, Yesus juga Tuhan. Hah. Nggak ada ayatnya Allah Bapa Tuhan, nggak ada. Kan Yesus berkata. Mana ada ayatnya? Ada kau baca ayatnya Allah Bapa Tuhan. Jadi Bapak itu bukan Tuhan. Itu namanya kau ngarang-ngarang. Itu kan ada loh. Allah Bapa itu Allah Bapa Sang Pencipta. Yesus Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada tiga itu. Iya, Roh Kudus ya Roh Kudus. Kalau Bapak? Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus? Yesus Tuhan. Berarti ada tiga. Ya, tiga Allah Tritunggal. Oh, Tuhanmu tiga. Bukan Tuhan lo, Allah. Ipieton dasmi kulo. Orang mudeng-mudeng piye lagi gini. Jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya, pas endas memikum umat. Allah tiga, Allah Tritunggal. Allah tiga tapi satu. Allah tiga tapi satu Tuhan. Ibu Rasmi mabok ya? Bukan mabok, kue yang mabok endas mumet. Ya udah Rasmi tidur sana, Rasmi ngantuk, saya dengar suaramu. Kayak gue pengen. Lah, gue suka aku ribut, yo. Berarti kau rindu aku dengar suaraku yang ribut. Bingung dia, nggak tahu dia ngomong. Nggak ada lagi yang mau kau bahas. Kalau gue apa mau ku bilang? Apa mau ku bilang pikirnya? Kapan rencana Ibu Rasmi meninggalkan dunia ini? Emang kenapa? Mau ikutan kau? Mau ikutan kau rupanya? Gak mau nanya, siapa tahu Yesus sudah memanggilmu. Belum? Kalau mau ikutan kau biar aku bilang. Cepat-cepatlah kau pergi, Bu Rasmi. Bosan gue lihat lu. Aku lagi lebih bosan nengok kau. Lalu aku mau nutup dulu YouTube ya, ngantuk bah. Dulu ya. Handi. Assalamualaikum. Di mana ayatnya? Di mana? Taruh Rasmi taruh. Salam. Selamat malam. Begini, saya mau tanya, kalau boleh. Yes. Halo. Ya, siapa yang mau dibilang nih? Mau nanya sama siapa, Bang? Ya, yang bisa jawab lah. Silakan Bang Dermakus. Saya kan dari grupnya Oteni 11. Dia tanya, dia bilang, saya buktikan bahwasanya Tuhan Islam itu manusia. Dia buka surat Al-Anas, Huwallahu ahad. Kan itu tertulis, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
Jadi yang saya pertanyakan, apakah betul Tuhan Islam itu manusia? Saya bilang, ini sih dia yang pintar atau saya yang bodoh? Kan jelas-jelas tertulis berlindung kepada Tuhannya manusia. Tolong dijelaskan. Sudah jelas itu tadi, Bang. Itulah jadi saya bertanya dalam hati, kalau misalnya orang upacara, penghormatan kepada komandan upacara, bagaimana sudah itu? Aduh. Itu aja. Ngomong apa sih? Wah, namaku ngomong apa sih, Bang? Enggak, saya mau tanya tadi. Dia bilang kan itu Oten, dia bilang Anda ini Pak, Anda ini ngomong sama siapa tadi? Kita kan ini nggak ngerti persoalanmu dari mana gitu, Bang. Terus kok ini mana kok? Dengar dulu. Saya kan dari grup sebelah Pak tuh. Nah, dia bilang Oten sebelah, saya tunjukkan bahwa Tuhannya umat Islam itu manusia. Dia kasih buka surat Al-Nas. Kan di situ artinya aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apakah betul yang dibilang Oten seperti itu? Manusia berlindung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang berlindung dalam kandungan. Jadi itu surat An-Nas ya. Jadi terjemahannya begini. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, bukan Tuhan manusia. Tuhannya manusia. Jadi jelas di situ ya ayat Tuhannya. Raja manusia. Berarti raja manusia itu memang Allah, tidak ada lagi. Ayat ketiga. Sesembahan manusia. Itu kan sudah jelas di situ ya. Jadi Pak. Dilengkapi ayat bawahnya itu bacanya satu perikop. Ya. Jangan ngomong satu perikop pun Al-Quran ada. Maksudnya satu keutuhan. Oh iya Pak. Ya. Itu terjemahannya jelas kan? Itu Tuhannya manusia. Nah, beda dengan Tuhan manusia. Betul itu, Saudara Ramli. Tuhannya karena tadi sudah saya jelasin, manusia yang berlindung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang berlindung kepada manusia di dalam kandungan. Iya. Tuhan itu yang merawat, yang menjaga manusia, bukan manusia yang menjaga Tuhan. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk, gitu. Oh iya. Kalau Ibu Rasmi kan Tuhannya yang digantung oleh makhluk, terus Tuhannya dirawat oleh manusia, gitu. Kalau Tuhannya Ibu Rasmi. Aksesoris dong Bang. Bang, itu misi penyelamatan yang kubilang tadi Bang. Dia mati di kayu salib, itulah misi penyelamatannya. Jadi, Tuhannya Bu Rasmi, taruh Bu Rasmi, Tuhannya Bu Rasmi, dia ciptakan dulu manusia, kemudian ciptaannya ini menggantung Tuhannya, gitu, di tiang salib. Iya, karena yang menggantungnya itu manusia sesat yang sudah dikuasai iblis. Oh, jadi manusia sesat yang menggantung Tuhanmu. Ya, yang sudah dikuasai iblis, itu yang menggantung Tuhanku. Begini Bu Rasmi, saya juga mau tanya Ibu, kalau misalnya itu Tuhannya Ibu, istilahnya anak Tuhan, kok tidak ada upaya Bapak untuk minimal anak saya tidak beginilah, tidak begitulah, tidak digantung? Ya, itu tadi aku katakan kan ada usahanya kan. Memang sudah itu Yesus ditugaskan dari surga untuk misi penyelamatan. Ya, makanya tidak ada cerita tolong ditolong lagi karena memang sudah itu misinya datang ke dunia. Emang ada dia ngomong kayak gitu Rasmi? Ada. Jadi pertanyaan masa sih Bapak tidak ada upayanya menolong anaknya begitu? Memang kan udah dibilang itulah misinya datang ke dunia, itulah tugasnya datang ke dunia.
Kata siapa? Weh, berarti bapaknya kejam Kata sekali dong. Yesus. Mana dia ngomong Ya gitu? di mana? makanya kalian muslim ini sadar ya. Bohong. Kepada anaknya aja dia Coba di kayak mana? gitu, harus mana? patuh. Ih, Baru Berarti dikasihnya kuasa. Rasmi. Ngomongnya di mana itu dia? Coba. Emang Ngomongnya ada dia ngomong gitu? Misi-misi itu Ada. tadi mana di mana coba? ada. Masa sih? Ibu Rasmi dengar suara saya? Ibu Rasmi? Dengar. Terima kasih. Dengar. Boleh sedikit Bang, mohon maaf ini ya. Bu Rasmi tahu Yohanes 3:17. Apa itu? Pakai ayat nada min. Mau saya bacakan Ibu Rasmi, dengarkan baik-baik. Bentar, aku buka. Yohanes Ya. berapa, Bang? Yohanes 3:17. 17. Ya, baca, Bang. Baik. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Catat baik-baik. Ya. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia. Ya, jadi bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Siapa yang diselamatkan? Anda jangan terlalu pede kalau orang Kristen yang diselamatkan. Ya, jangan terlalu pede karena yang Yesus selamatkan perintah dari Bapa untuk menyelamatkan dunia. Melalui apa dunia diselamatkan? Melalui orang-orang yang hidup di atas dunia. Ya. Kenapa? Ya, Pak. Lanjut lagi 18-nya, Bang. Oke, kalau Anda mau ke 18, soal saya kalau ini ya. Kalau Anda memaksa ke 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, kata-kata percaya ini anaknya atau bapaknya. Barang siapa Kepadanya. Iya, Kepadanya berarti di situ kepada Yesus. Nah, kalau Anda meyakini itu ke Yesus, ya Yesus di sini sebagai anak tunggal kan? Nah, Dia yang menghakimi ini. Kan di situ tadi dikatakan datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Iya yang dia tidak menghakimi, tapi kan menghakiminya nempel loh. Ya, nggak bisa dihilangkan. Menghakiminya nanti Bang di akhir zaman. Inilah dia kata-kata menghakimi di akhir zaman ini sih dari mana? Orang Yesus sendiri mengatakan dombaku mengenal aku, bahkan suaranya dikenal sama Yesus. Kata Yesus sendiri ya, siapa yang aku genggam tidak akan ada yang bisa mengambilnya dari tangan. Anda dari kapan kenal Yesus? Ama Anda pernah dengar suara Yesus? Ya, contohnya aku nggak bisa aku kalian melapkan, berarti aku dipegang Yesus nggak dilepas. Anda kalau sering Bang Juma bilang itu udah berapa kali tuh? Bang Juma gurunya mengatakan, enyahlah kalian para pembuat kejahatan. Itu dada Anda waktu Bang Juma ngomong begitu tuh bergetar nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Baca ayatnya Bang, baca ayatnya ya. Jangan yang biasa baca itu. Ketika dibacain Matius 7:21 sampai 23 itu, Anda dah di hati Anda itu nggak ada sama sekali, biasa aja. Nggak ada, biasa aja. Rasmi itu tukang ngarang. Dia framing Baca Framing Bang Yesus. dulu ayatnya. Bang Baca Ari, dulu silakan, Bang ayatnya. Silakan Bang Ari. Alhamdulillah. Sampai kepada pembuat kejahatannya baca ya Bang. Ya Pak, sedikit lagi mohon maaf. Iya. Ibu Rasmi ya. Ketika ayat itu dibacakan ya, apakahnya kalian para pembuat kejahatan itu ya, hampir saya rata-rata mendengar rata-rata itu orang-orang saudara Kristen ini itu intonasi nadanya itu berubah loh. Ya. Berubahnya coba contohin Bang. Wah, ini kalau dicontohin ya agak-agak berat ya untuk mencontohkan karena apa ya? Agak berat lah Mbak Rasmi, tapi saya mau bilang apa, kalau Anda mengatakan tidak ya Anda bilang tidak ya kan. Kenapa? Ini kan pakai rasa. Kenapa abang ngos-ngosan entah apa namanya? Karena saya ngos-ngosan. Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Kenapa saya ngos-ngosan? Karena saya sedang belajar untuk seperti suaranya agak besar
ya agak menggema gitu kira-kira. Paham ya? Masa susah belajar suara besar? Abang mau dengar aku suara besar? Ini Anda mulai ini nih belok-belok ini. Anda mau dengar suara besar, Enggak. tapi kata Ya besarnya udah, itu nadanya beda. Udah cukup lah. Ya. Nah, kalau itu Anda langsung ketawa. Bukan. Ketika saya tanyakan kalian loh, berapa buat Bang. kejahatan, Anda nggak mau akui. Biar aku ajarin abang pakai suara besar. Bukan. Bunyi itu nggak bisa dibohongi kalau bunyi. Dengar, ya dengar. Anda yang dengar. Ya. Jadi gimana? Tapi aku mau ngajarin abang. Bukan. Ya gini Ibu Rasmi ya. Ibu Rasmi harus fair ya. Kata Allah itu satu-satunya tertulis ya ketika Thomas mengatakan kepada ya Allah ya Tuhanku. Itu kan? Betul nggak? Thomas bertemu sama Yesus apa Thomas mengatakan, ya Allah ya Tuhanku. Benar nggak cuma hanya itu? Jujur. Di sini kelihatan ya. Yang mana, Bang? Oh, di mana? Di Yohanes. Yohanes. Apa tadi ya? Yohanes bukan. Yohanes 3:16. Apa isinya, Bang? Bentar dulu. Mas tadi. Ya, yang apa ya Thomas ketika ketemu sama Yesus, yang ketika Yesus habis disalib itu, Thomas mengatakan, "Ya Allah ya Tuhanku." Kan hanya itu kan? Abang. Abang. Apa? Yohanes 3:16 enggak itu isinya. Siapa yang ganti? Yohanes 3:16 isinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu Bang isinya. Bentar. Ini tadi. Thomas. Oh ini dia. Oh ya. Udah. Ya Allah, kok gemetaran sih Abang? Jangan gemetaran. Kok Anda bisa tahu saya gemeteran ya? Tapi ini ya di sini. Di Yohanes 20 angka 28. Berapa Bang? Yohanes 20 angka 28. 20 angka 28. Apa sih itu Bang isinya? Udah. Loh, tadi Anda lancar bacain waktu salah. Ketika yang benar ya Tom apa? Yohanes 20:28 Anda apa isinya? Iya. Udah Anda lihat di depan mata Anda itu. Iya, tapi kan lebih romantis kalau Abang yang Anda baca. mau. Tadi Anda yang bohong nggak mau saya yang baca. Anda bacakan duluan ketika salah. Ya udah, aku baca. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oke. Kata Yesus kepadanya, Oke. karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Udah cukup. Iya. Yang kenapa, oke Bang? baik. Terima kasih karena udah dibaca. Yang saya mau tanya, orang-orang Kristen, saudara Kristen yang ada di Indonesia ini rata-rata ya memanggil Tuhan ini dengan sebutan sebagai Tuhanku dan Allahku itu, ini bempernya dasar dari sini bukan? Yohanes 20:28. Enggak. Mana pernah kami memanggil Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, Yesus disebut kata-kata Allah itu atas dasarnya pijakannya dari sini bukan? Thomas yang panggil. Jujur nih. Thomas yang panggil di sini kan Bang, ceritanya ini Thomas ini enggak percaya dia kalau Yesus sudah bangkit. Gitu. Oh gini aja lah biar gampang ya. Ketika Mbak Rasmi, Mbak namanya belum berubah kan, belum diganti ya, masih Rasmi kan? Masih Bang. Oh baik. Ketika Mbak Rasmi ini ditanya, saya tanya, siapa Yesus itu? Apakah benar Yesus itu adalah Allah itu sendiri?
Lah itu kan oneness Bang, aku terhitung. Inilah dia. Bagaimana tadi Mbak Rasmi bilang nanti Yesus akan menghakimi. Bagaimana Yesus yang seorang juru selamat itu bisa menghakimi antara oneness dengan Tritunggal? Hah? Anda ini bikin pusing Yesus loh, ya. Menangis Yesus ini nanti ini gara-gara Anda ini. Bener, udah cukup lah. Iya, Anda bilang, Bu Rasmi, dengar baik-baik ya. Jangan dicatat, tapi taruh di kepala Anda ketika mau tidur, Anda pikirkan baik-baik. Yesus yang tadi Anda bilang, Yesus yang tadi Anda bilang akan menghakimi nanti ya, menghakimi ketika turun yang kedua kali. Bagaimana Yesus menghakimi orang-orang dalam kekristenan sendiri, ya seperti Bu Rasmi yang Tritunggal dengan oneness. Bagaimana dia menghakiminya? Bagaimana? Sedangkan sama-sama mengakui satu kata, Yesus sebagai juru selamat. Tetapi yang lebih tepat, yang tepatnya, yang tertulis di Alkitab, saya kita nggak harus peduli yang tertulis. mengakui. Ini Yesus dulu yang saya tanyakan, dia akan menghakimi seperti apa? Anda berbeda udah Tritunggal. Sesuai yang tertulis, apa yang tertulis? Sesuai yang tertulis di Alkitab, ya, kita harus mengakui Bapa sebagai Allah dan Yesus sebagai Tuhan. Itu tertulis. Ini dia. Itu menurut Anda, menurut oneness Anda salah. Nah, kalau Anda itu yang tertulis di mengklaim satu Alkitab. kebenaran, makanya jangan-jangan yang Anda imani hari ini kita klaim loh. Bukan kitab klaim, ya. Kalian salah mengartikan. Bukan. Begini, bagus. Kalau Anda bilang saya salah mengartikan, Anda di dalam sudah mengerti toh? Ya, Anda berarti lebih mengerti dari saya kan? Nyata, Bang. Iya, nyata. Alkitab Oke. nyata. Iya, nyata. Yesus nanti turun yang kedua kali menghakimi Anda. Dan Tritunggal dan oneness. Contohnya, dengar Bang, contohnya. dengar. Aku kasih contoh yang paling nyata, ya. Israel adalah umat pilihan Allah. Allah akan menyertai Israel sampai keturunannya. Nyata kan Bang? Lihat Israel sekarang. Itu nyata. Kenapa Anda bawa Israel? Iya, kenapa Anda bawa Israel? Allah menyertai Israel sampai ke keturunannya. Itu nyata. Kita lihat nyata. Sekarang. Iya. Hubungannya apa Jadi dengan Alkitab Anda? Nyata isi Alkitab ini gitu maksud saya, lama-lama garuk-garuk tembok ini lama-lama kalau Anda jawab seperti itu melulu. Hubungannya apa? Loh. Hubungannya apa? Kan tadi Abang bilang isi Alkitab ini apa tadi? Jadi aku cari buktinya. Aku cari bukti. Temboknya masih udah di semua udah bersih. Entar saya garuk-garuk. Gini loh Mbak Ibu Rasmi yang saya tanyakan, nanti Yesus ini Anda bilang mau menghakimi Anda. Ketawa aja dengerin kalian berdua. Nah, inilah. Ketawa aja dari tadi. Ya, astagfirullah. Ya salah. Maafkan aku ya Bang Ibrus. Iya. Stok maaf saya masih bertoples-toples kok, nggak apa-apa. Oke. Tapi saya walaupun sebenarnya malam dia gini loh. Dia nggak bisa marah sama aku, blokir. Tengah-tengah antara Ibrus dan Rasmi. Blokir, dia nggak bisa marah. Kalau di follow apa? Dia nggak bisa marah sama aku malam ini karena suara aku lembut. Jadi dia gemetar. Ya, berarti permainan episode 2. Aku ada di tengah-tengah mereka. Lanjut Ibrus, lanjut. Ya, padahal perasaan hatiku malam ini sedang, aduh ya Allah, hanya Allah yang tahu, tapi aku berusaha untuk tegak, kata Rosa ya kan. Bu Rasmi, saya ulang kembali ini ada, mudah-mudahan Bang Juma udah tidur ya. Enggak, mudah-mudahan Bang Juma udah tidur, nggak denger udah. Ya udah itu aja. Belum. Enggak, udah nanti kalau ngomong nanti Bang Juma akan terbangun kalau kita ngomongin terong, baru dia terbangun. Saya nggak pernah dari tadi saya nggak pernah ada kepikiran ke situ. Kok Ibu Rasmi ini bisa-bisanya nyenggol ke situ? Hah? Maksud aku cuma biar terbangun. Ya Allah. Kepengen dia. Apa hubungannya yang Anda ucapkan dengan bangunnya Bang Juma? Gimana korelasinya? Ya, ini sama seperti ucapan Tuhan yang apa Yesus yang jadi Tuhan. Nggak ada hubungannya, Anda hubung-hubungkan. Bayangkan terong udah pakai garis penghubung Bang. Anda mau pakai garis penghubung itu harus jelas dulu tujuannya. Ada motivasinya apa?
Seperti Yesus diangkat naik itu, gini ya. Saya beritahu Anda, ini jarang-jarang saya mau ngasih tahu Anda, tapi karena malam ini hati saya begini, saya kasih tahu Anda ya sedikit aja. Kenapa Yesus itu diangkat ke langit? Satu diantaranya, silakan nanti Anda renungkan baik-baik. Kenapa? Ya, ini sesuai dengan perkataan Yesus sendiri ya. Siapa yang melihat aku di sana, itu bohong semua. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu dia nanti akan berada bersama Allah. Kenapa? Kalau Yesus masih ada di dalam bumi ini, bahkan di dalam kuburan pun, ketika Yesus diperlakukan melebihi sebagaimana yang tertulis, setan bisa ngintip wajahnya. Iblis bisa ngintip wajahnya Yesus. Tapi kalau berada di dalam kewenangan Allah, siapapun tidak akan ada yang pernah mampu. Makanya Allah selamatkan Yesus. Ya, perhatikan, Anda pikirkan baik-baik. Ya, Bu Rasmi, ya, ketika Ibu Rasmi membaca Bible, ya, ketika Yesus tidak Anda jadi Tuhan di dalam itu enak bacanya, Saya ulang ketiga kali nih saya ulang. Itu bacanya itu kita rasanya dapet. Tapi ketika Yesus Anda tuhankan di situ, seluruh kalimat, ya, seluruh kata tidak pernah mengakuinya. Ya. Maksudnya gimana sih, Bang? Nah, ini dia, karena pikiran Anda pada terong, Anda pura-pura nggak ngerti, tapi Anda tahu. Enggak, aku enggak, kalau Anda pada terong saja begitu peka. Pada terong saja Anda begitu peka, apalagi terhadap yang Anda yakini. Aku pikiranku ini kepada emas ini, Bang. Apalagi emas? Enggak, aduh, ya Allah. Astagfirullah, sabar. Inilah dunia. Mungkin ada yang mau sambung. Saya bukannya nyerah atau nggak sanggup ya. Abang, jangan pergi. Jangan tinggalkan adek, Bang. Jangan mendesak. Kejantanan saya belum waktunya meronta-ronta. Karena kejantanan saya sudah nggak bisa. Tolong, ya, Bang. Jangan tinggalkan adek, Bang. Jangan tinggalkan adek, Bang. Kalau saya moderator udah saya sepakan deh ini. Bener. Astagfirullah. Ini aku jadi komoderator. Jangan. Enggak. Aksesoris saja. Cukup saya Mbak Rasmi ya. Dengan mengucapkan dengan nama Tuhannya Yesus, saya tekan mute ini. Saksinya Anda nih ya. Nah. Abang Tuhan suka sama Yesus itu Tuhan, Bang. Yesus itu Tuhan. Sama Bu Rasmi enggak? Astagfirullahaladzim. Belum ada 2 detik saya turun ke bawah sudah keluar isu-isu yang negatif dia, yang bukan akan ada apa-apa gemetaran. Jangan gemetaran lagi. gitu, Bang. Aduh, ya Allah. Kenapa ini? Rasmi dan Imras. Aduh, Bang, tolong Bang. Walaupun membuli saya gratis, tapi jangan sering-sering seperti inilah. Kalau orang bule Abang itu bacanya Imras. apa sih, Bang? Abang kenapa? Rasmi, kalau gua ladenin lu gak bakal tidur lo. Ya, udah gua bilang Apa, cukup. Bang? Ya kalau gua ladenin lu, nggak akan cukup. Terong sekebon aja, lu minta nambah nanti. Bang, paham ya? Bang, Bang. Udah. Aku baca ayat sama abang ya. Aku baca ayat sama abang ya. Ya, Bang. Bang. Aku baca ayat nih sama abang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, cukup sampai situ dulu. Itu kata Yesus. Saya mau tanya, kenapa kata kuasa itu lebih dulu daripada kata buminya? Anda bisa jawab. Lebih dulu. Ya, segala kuasa. Bedakan kuasa dengan kekuasaan. Kalau kuasa bentuknya lokal, kekuasaan umum menyeluruh. Ya, ini kalimat ini bagus banget lah kalau Bible itu kalimatnya enak. Tapi ya jadi Tuhan hancur. Nah, saya dengar dari tadi. Di situ ada kata segala kuasa. Ya. Oke, baik. Untuk mempermudah Anda cara memikir Anda ingat teks proklamasi. Ada kata segalanya, segala bentuk kekuasaan. Itu pakai kekuasaan itu.
Ya, itu yang mengerjakan itu para alim ulama, orang kita itu. Ya, anak turunan kita itu. Ya. Segala bentuk kekuasaan itu kekuasaan segala bentuknya. Nah, Bible berapa kalau kata Bible? Segala kuasa. Ketika kata kuasa dilontarkan tersebut, itu bentuknya skupnya kecil, lokal saja. Bedain ya. Ayo. Nah, nggak ada terongnya, udah. Bang, aku mau bacain ayat ini sama abang nih. Ya bang? Udah. Dengar. Ya. Kamu menang. Dengar dulu. Tadi saya dengar, antar nanti minta terus. Udahlah. Enggak. Bentar satu ayat nih. aja ya, abis itu udah ya. Aku gini enggak? Iya. Aku mau nanya nih, ini siapa maksudnya? Oke. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu kemarin Bang Juma udah nerangin. Itu saya boleh ya. Kak, itu yang Anda jadikan dasar dan jadikan pembeda antara surga Anda dengan surganya kami muslim itu kan. Itu kan ya. Ya, di situ katanya, di situ Anda akan hidup seperti malaikat. Katanya hidup di situ, bukan kehidupan malaikat ya. Bedakan hidup dengan kehidupan. Iya. Kalau kehidupan itu Iya. pada putaran, tapi kalau hidup dia monoton. Hanya itu aja gerakannya. Nah, kalau Anda bilang kehidupan, hidupnya malaikat emang begitu. Karena pas bangkitnya, loh kemarin Bang Jo udah nerangin itu, Mbak, mantep. Pas bangkitnya iya benar seperti malaikat. Orang pas bangkitnya, nanti kalau udah selesai semua perhitungannya, ya kita udah ngelihat neraka, kan orang Islam akan datang neraka. Iya, datang neraka. Ngelihat Mbak Rasmi. Mbak Rasmi ada di situ lah. Ngapain Mbak Rasmi? Nah, itu loh. Ya. Oke? Clear ya? Apa sih nggak ngerti aku apa Bang bilang? Nggak ngerti sih. Nggak Kan tadi nyambung. Mbak Rasmi tanya. Oke, Ini yang mau kutanya nih, yang mau kutanya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, udah. Terus pertanyaan Mbak Rasmi apa? Di sini dikatakan orang kalau sudah bangkit dari mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, udah kan? Bener kan? Apa salahnya? Melainkan hidup seperti malaikat. Seperti Betul, kan? malaikat di surga. Nah, di mana Berarti salahnya ini, kalimat itu? Saya mau Bang, tanya di mana? Emang ada orang Bang, habis yang mau bangkit dari saya kubur? tanya, tidak kawin dan tidak dikawinkan ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, benar itu. Nyambung nggak? Nyambung kalau anda Malaikat. bacanya jujur, ya, kalau anda baca jujur, Malaikat, Bang. perhatikan kalimat di awalnya, kata di awalnya itu dengan penghubungnya. Ketika anda bangkit, apakah anda langsung mau dikawinin? Ada. Orang bangun tidur aja mandi dulu loh. Iya, itu nanti belakangnya. Itu keterangannya setelah semuanya selesai, baru seperti malaikat. Anda bangun tidur bisa langsung kawin, bisa nggak? Ya, ini bukan kawin hubungan doang ya. Maksudnya kawin tuh Anda kawin-mawin berkeluarga itu nggak bisa. Nah, ini Anda dibangkitkan dari kubur. Tidak kawin dan tidak dikawinkan sama nggak? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kalau dikawinkan itu ada orang pihak ketiga kan. Nah, kalau kawin itu cukup ke antara dua orang yang berbeda jenis itu bisa terjadi. Tapi ketika dikawinkan ada bantuan dari luar. Ini jelas kalimatnya Mbak Rasmi sebagai pembeda. Iya. Lalu Anda Yang jadikan aku ini tanya. sebagai dasar bedanya ke surganya orang Islam sama orang Kristen. Anda yang salah. Saya katakan salah. Sama enggak, sama beranak dan tidak beranak dan tidak Iya, diperanakkan. tidak beranak dan setelah Anda kawin hasilnya kan beranak dan diperanakan kan? Itu kan hasilnya. Kan jelas ini kan satu kalimat rangkaian. Kalau itu terjadi, itu Anda seperti hidup Bang, malaikat-malaikat. Yang mau saya tanya itu Tuhannya abang enggak? Oh, bukan. Bukan, makanya inilah Anda cacatnya ya. Anda pikiran Anda selalu jalan di jalanan yang kosong, nggak pernah ada siapa-siapa. Ya. Itu loh.
Kalau Anda mengatakan itu apakah itu Tuhan kami? Nggak ada. Jangan pernah mempersamakan Tuhan ya dengan sesuatu apapun dalam bentuk apapun Anda serupakan. Bible bertebaran loh, itu banyak sekali. Bahkan Tuhan itu maha pecemburu. Banyak banget. Itu kalau dihitung capek pakai kalkulator. Bagaimana Anda bisa menyerupakan Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang tak terhampiri, lalu Anda serupakan dengan makhluk ciptaannya? Hina. Bahkan ketika Anda katakan Yesus Tuhan itu punya anak, itu sangat-sangat menghinakan Tuhan. Kenapa? Karena anak adalah harta. Masa Tuhan butuh harta? Masuk akal. Udah Mbak cukup ya. Tadi mohon maaf tadi saya kelewatan padahal cuma satu ayat. Bang Ari, silakan Bang Ari disambung. Terima kasih. Bang, jangan pergi. Siapa yang mau pergi? Jangan tinggalkan adik, Bang. Saya udah ada janji dengan wanita Abang lain. selingkuh ya. Saya selingkuh. Bang, tega abang sama aku ya. Sangat tega sama kamu. Aduh, matilah aku cepat, nggak ada aduh. Udah cukup. Silakan Masa Bang Ari, pakai ambil. Bang Ari ambil ikhlas ridho. Dunia akhirat. Silakan tafadol. Ambil kembaliannya semuanya Bang Ari. Aduh. Yaudah nih Imrus dah gak ini lagi resmi. Udah resmi. Kau pun gak tobat-tobat kau resmi. Nggak batu ada tobat tuh. Kan udah dibilang Tuhan blokir, nggak akan kulepaskan lah. Itu aku salah satunya nggak dilepas. Ya mau kayak mana ditaruh? Nah itulah. Loak kok si Oto. Jangan kau bilang si loak. Tuhan Yesus yang nggak melepaskan aku loh. Bebe Mima. Kau dilepaskannya kau. Bebe Mima. Si loak. Aku kan blokir cantik. Jadi Tuhan Yesus suka sama aku, makanya nggak dilepasnya aku tahu kau. Aku cantik masalahnya. Masuk Bang Ari mau ngomong. Silakan Bang Ari. Bingung mau ngomong apa. Mau ngomong aja bingung. Mau ngomong silakan. Rasmi. Emang Rasmi nggak malu tuh yang nonton tuh tadi berapa tadi 2000 sekarang 1000 hampir 2000 dari 2000 lebih jadi 1700. Nggak tahu aku Bang. Emang kenapa? Follow ya blokir pemain 02. Kan kau itu mewakili agamamu. Iya, Kristen. Ya enggak bagi gimana sih Bang? Awak ngomong lembut salah, ngomong keras salah. Maunya apa sih? Enggak kok, siapa yang bilang salah? Emang merasa bersalah kah? Jadi maunya aku ngomong framing mulu gitu. Keluar suara aku bodoh. Tadi framing Yesus. Mau nggak malu? Apanya Bang? Tadi framing Yesus. Emang nggak malu? Framing Yesus. Apanya aku framing Yesus? Aku baca Alkitab nada aku bagus. Aku ngomong sama Imrus saja nada aku agak lain. Kan aku perhatikan sih, aku baca Alkitab nada aku bagus loh. Benar kan kau Kan aku framing Yesus perhatikan kan? itu karena otakku main. Yang tadi kau bilang main otakku loh. Baca kan. Alkitab nada aku bagus, suaraku bagus kok baca Alkitab. Kalau ngomong sama Imrus baru lain. Itu Rasmi. Bukan di follow ya blokir permanen 02 di atas si Rasmi ini di follow ya. Salah kalian kalau aku birahi-birahikan suaraku. Tetapi kami diajarkan untuk lembut. Tengok ya, blokir, ingat nggak kau blokir buah-buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan,
kesetiaan, keramah tamahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Jadi di sana kami diajarkan untuk lemah lembut. Tapi kalau udah naik tensi awak, Yesus awak dipitnah-pitnah baru keluar. 1730 begitu. Permane 02 di bawahnya Imrus, di atasnya Rasmi ya. Iya teman-teman ya 1600 di Polo ya. Bukan birahi, kalau kami lembut bukan birahi, tetapi itu ajaran kami, gitu ya. Iyalah, Pak Doko nih Messi. Teman-teman di Polo-Polo ya. Blokir permanen 02 di atas Rasmi. Ya, Mau guys. bukti ada di Polo-Polo Galatia, ya. Galatia 4. Ini Bang Juma kayaknya udah tidur ya. Bang, abang tidur, abang rehat atau abang apa sih bang? Abang standby, abang monitor, abang masih gak bang? Bang Juma, biar ini naikin sih lihat kan? Biar kalau abang mau rehat biar diakhiri bang live-nya. Males denger si Rasmi bang. Assalamualaikum. Oh abang udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Balianka. Iya. Bunda apa kamu permanen itu besok sih minta alamatnya boleh ya? Buat apa mbak? Katanya mau ke sana. Mbak Lianka mau ke sini, mau ke tempat saya serius? Ya Allah, tapi nanti habis dari aus sih. Emang kapan mau ke sini? Biar mendadak aja gitu, surprise. Catat aja nomor WA aku mbak. Oh ya, nanti di DM saja ya. Ya. Enggak, aku bilang sekarang aja di sini. Jangan, nanti ada yang ini udah di. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak Aduh, apa-apa. ntar ambil buku Dicatat dulu. ya. Bentar dulu ambil ini dulu. Buku diari. Suaranya lembut kali ya Allah. Iya, Ada suaraku ini kayak ya suaraku. Lebih lembut Ada diam lagi lah, dia. Bentar ambil buku dulu. Ngeri banget. Iya. Lanjut silakan. Iya. Lanjut berapa kemana menit? Bang Hari? Berapa? 0813. Oke. Aku ulangi ya. Aku ulangi 0813. Iya. Ditambah 7858. Iya. Aku ulangin ya, aku ulangin. Ditambah 7858. Iya. Terus ditambah 1264. Oke. Oke, WA. Oke, siap. Kalau blogger permanen dekat dengan Bunda Rahma tidak? Oh beda, Bunda Rama dekat sama Bang Juma. Baik. Makassar. Kalau saya nggak ada deket sama siapa. Kalau nggak salah apologet dari Tanjung Pinang cuma saya doang. Oh iya. Jadi kan saya mau apa? Sampai itu ke Manado. Sampai ke mana ya? Kemarin. Pokoknya ada 5 kota lah. Ada 5 kota. Oh. Nanti kalau main ke Tanjung Pinang kita main ke Penyengat. Aku bawain ke Penyengat. Oke, siap. Tapi maaf ya, pokoknya surprise ya. Tidak bilang-bilang, tahu-tahu di dekat sana telepon itu saja. Jangan main surprise dong. Soalnya ulang tahunku udah lewat. Gitu kah? Bunda Resmi, itu Bunda Resmi kabur. Udah kabur dia. Ulang tahunku udah lewat, jadi gak usah kasih kejutan. Tidak. Tapi emang tahu Tanjung Pinang? Iya, nanti saya sama teman 2 orang. Gimana kalau aku ke Tanjung Pinang, aku mampir ke rumahmu ya Esti? Boleh. Tahu Tanjung Pinang, Balianka? Belum ke sana, makanya mau ke sana. Pokoknya di di Sulawesi Utara itu ada, terus di Manado, terus di Makassar kemarin siapa namanya lupa deh. Ada temen di APK sebelah di Yahago itu ada. Insya Allah ketemu sama Bunda Rahma juga lah.
Emang kapan mau ke Tanjung Pinang bulan ini? Rahasia pokoknya. Enggak, gak usah bilang tanggal harinya, tapi bulan ini apa bulan depan? Tidak, setelah itu apa? Dari Aussie. Bulan ini. Pokoknya setelah ada tugas dari Aussie udah deh, insyaallah. Iya kapan? Surprise bulan? pokoknya. Makanya Kalau di Tanjung Pinang itu dia adanya Penyengat, Trikora, Lagoy. Nah Lagoy itu Bali kedua. Di mana Bunda? Lagoy itu Bali kedua. Iya, adanya di Bintan. Bintan pernah dengar Bintan, iya pernah dengar. Di situ Lagoy. Nanti kita main ke situ, pantai kayak Bali gitu, pantai banyak orang bule gitu. Terus kayak gitulah. Aku sebenarnya kurang suka sih karena terkadang-kadang bulenya tuh cuman pakai pakaian dalam doang gitu. Pakai bikini. Tapi biasanya kalau untuk cowok, wow, bonus mata gitu kan. Iya sih kalau cowok bonus mata. Cuman kadang-kadang kalau kita lagi apa itu ya nggak mood juga, jorok jijik lah gitu ya. Masa sampai pakai bajuan gitu. Kadang mereka tuh yang menjengkelkan itu Mbak. Kita lagi duduk tuh ya di tepi pantai. Mereka lagi ciuman, orang lagi jomblo. Karena gregetnya di situ. Gua jomblo baluam. Lu malah mesraan lagi di sini. Gitu. Itu mah mereka kalau orang barat kan begitu hal biasa dulu. Waktu ibu saya dengan bapak saya aja di depan anak-anaknya kalau mau berangkat atau pulang kerja begitu. Iya. Pacar gitu. Tapi mereka nggak ada ininya loh Mbak. Gitu ya, memang itulah dunia mereka, beda sama kita budaya kan. mereka Jadi kita nengoknya risih. Makanya saya bawa anak saya dulu ke sana cuma sekali. Jangan karena jangan bawa anak kecil. Kan anaknya juga pengen tahu Lagoy gitu ya, bawa. Tapi setelah ini kalau menurut saya sih kalau ngajak anak-anak referensi atau di pantai yang di mana di situ tempat wisata orang asing, lebih baik jangan pas hari libur. Pas hari liburnya karena terkadang situ kan banyak orang-orang asing yang dimana pakaiannya itu tidak baik dilihat lah. Iya, tidak baik dilihat. Nah kalau di Penyengat itu ada namanya Penyengat itu 7 sumur ya. 7 sumur itu udah jadi satu. Jadi sumur itu dulu terkenalnya itu tempat mandi raja-raja, tempat mandi putri-putri raja. Nah sumur itu airnya itu atas izin Allah ya. Airnya itu bisa menyembuhkan apa aja. Menyembuhkan apa? Apa aja. Balian kan misalnya lagi sakit, jantung gitu ya, atau kanker atau apa aja. Pergi ke sumur tuh minum airnya gitu. Tapi dan bisa dapat jodoh. Jauh sama Tanjung Uban jauh. Ya. Bisa dapat jodoh tidak? Bisa. Terus air itu kalau mau pergi ke tempat itu, ke Penyengat, mau cuci muka, nah saya sarankan buat orangnya pakai susuk jangan pernah pergi ke Penyengat, karena kalau kalian pakai itu susuknya keluar semua. Gitu. Jadi bertolak belakang dengan ilmu gitu. Aduh, aku inget lagi apa yang gue ingat. Tapi Kak, saya kawan saya ini tidak bisa, ini nggak bisa dapat jodoh tidak. Kalau jodoh itu atas izin Allah. Kantor saya kan Tanjung Pinang Mbak Oya. Jadi air ikan. Kalau kalau jodoh sih saya nggak tahu ya. Cuman yang saya udah lihat sendiri ya, teman saya sakit gigi tanpa berobat sembuh hanya minum air itu. Awal-awalnya kumur-kumur baru minum. Terus teman saya sakit mata, alhamdulillah sembuh. Terus teman saya yang pakai susuknya pada keluar karena juga dia tidak tahu ternyata itu gak berfungsi lagi susuknya. Itu diberkati gitu. Allah gitu ya. Tuh apa ya istilahnya hal-hal yang negatif itu tidak ini gitu ya. Kayak coba coba panggil Bang Zuma, kayaknya beliau sudah ada. Belum, masih itu di mute. Coba saja. Oke, Bang Zuma, abang kan di mute. Kayaknya dia jauh dari perangkat. Itu HP-nya ditaruhnya di tempat dia live. Bang Zumanya masuk ke kamar. Gitulah. Gitu. Rasmi naik, jangan suruh lagi naik Rasmi Baluap.
Lu balian ke Google. Ini saya pamit dulu ya. Iya Bang Hari. Mbak Lianka. Iya. Sebelumnya mau kasih informasi bagi Iya. teman-teman yang ingin menikmati bebek dan ayam. Saya ada Suka banget loh bebek. ya, ada bebek goreng, rica, panggang, sambal ijo, rica-rica. Nah, saya ada buka di Kalimalang di Taman Kuliner ya, teman-teman. Di mana? Silakan datang, Kalimalang. silakan. Mana itu? Jakarta Timur. Jauh, saya di Jawa Tengah. Jawa Tengah? Iya. Ya. Ya, boleh nanti mampir kapan-kapan ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya saya Ya, suka baik. bebek ya, bebek, kelinci suka. Oh, Terus boleh. seafood itu suka. Jawa Tengahnya di mana? Saya di seputaran Brebes, seputaran situ. Oh, Brebes. Oke. Iya, Tegal, Brebes itulah seputaran situ. Oh iya. Bisa bahasa ngapak berarti ya? Tidak Oh, bisa. Tidak bisa. Cuma tahu kalau diajak ngomong gitu saya tahu. Iya, baik. Salam kenal ya Mbak Lianka. Salam Ya. kenal, salam santun kembali. Terima kasih. Iya, baik. Saya pamit ya. Silakan. Iya Bang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma monitor mau tanya. Bang Juma monitor, Lianka mau nanya. Kayaknya Bang Juma itu, Bang Juma taruh HP-nya di tempat lab, Bang Jumanya dimasuk kamar, turus. Oh, Mbak Lianka, emang umurnya berapa? Oh, 23. 23 Oh, masih muda. 23. Ya 14 Februari kemarin. 23 23 3. Saya orang di Indonesia, orang Bali. Apa itu? Iya, ada yang mendengar. Kak blokir ada yang mendengar loh. Ada yang nguping. Siapa? 23. Beneran ada yang nguping, percaya tidak? Ada yang nguping, kita ngobrol ini ada yang nguping. 14 beda 14. Enggak, itu cuman orang sini pada catat juga tadi nomor WA aku. Ada yang WA barusan. Tuh kan? Gitu. Habisnya kamu itu sih kamu blokir Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, paling saya WA-nya kadang kalau dia WA terus-terus saya blokir gitu. Karena saya juga enggak WA saya itu bisa dicat, bisa ditengok deh. Itu enggak sering online. Enggak sering aktif karena memang saya nggak penting mau di WA. Tapi kalau lagi sibuk itu dari pagi sampai pagi itu WA-nya aktif terus. Itu kalau lagi sibuk. Iya, Bunda. Emang mau nanya apa sama Bang Juma? Enggak jadi. Mau nanya apa sama Bang Juma? Tidak jadi. Malu. Udah banget umurnya 23. Blokir di Polo-Polo ya, blokir permanen 02 di bawah Imrus. Sudah dari tadi. Terima kasih. Kalau di Makassar itu tempat wisatanya apa saja? Punya Bang Juma, Bolali, lupa aku, Bolali apa Bongali ya, nggak tahu lah. Bolali. Tuh dia tempatnya Bang Juma tuh, keren. Berarti Bolangi ya? Bolangi. Tapi kalau mau ke Bolangi tuh Mbak mainnya itu hari Sabtu. Atau iya hari Sabtu. Karena atau hari Minggu pagi gitu ya. Karena Bang Juma malam Minggu di Bolangi gitu. Ya kalau mau ketemu sama Bang Jumanya gitu. Beliau kan punya kayak cottage gitu ya di tempat penginapan. Iya kayak gitu. Ya cottage. Kata-kata kayak apa ya? Rumah ya, hobi cottage gitu lah. Ya. Jadi kalau seandainya Inka ke sana dapat diskon tidak ya? Oh gratis kalau Mbak.
Tidak mau, saya tidak mau gratis. Iya, kalau Saya tidak masuk mau ke sana gratis. Iya Mbak, kalau saya aja kalau ke sana tuh ya seandainya saya datang ke dia, saya masuk gratis, cuma disuruh nyapu, saya nyapu halaman. Nanti saya sudah cuci piring. Ya nggak apa-apa lah, piringnya Bang Juma bekas makan. Kemarin sempat saya lihat sekilas ya, tidak, tapi tidak sebetulnya saya lihat cottage-nya juga ada yang mulai dibangun apa ya? Kalau yang di Itu saya tamannya nggak kan tahu, sudah Mbak. jadi ya. Kalau di tamannya kan sudah jadi. Mudah-mudahan Itu saya kalau nggak nanti tahu. ke sana nginap di sana dapat ini ya diskon. Mudah-mudahan lah. Ya. Tapi Mbak kesini tuh jangan mendadak banget loh kalau mau samperin saya. Takutnya saya nanti Gini Kak, saya tuh orangnya kenapa yang suka surprise, karena saya tidak suka yang direncana begitu, karena saya orangnya suka yang natural ya, natural dalam arti begini. Bisa nih, bisa nih saya mau ke tempatnya ke blocking permanen gitu ya, ke KST gitu ya. Beda kan yang sudah direncana atau tidak. Kalau spontanitas gitu kan bisa nih, misalnya datang tiba-tiba gitu kan, misalnya ngelihat udah lagi nyapu dalam kondisi yang biasa gitu kan, natural gitu kan, atau lagi siram-siram taman kan, atau lagi apa, nah itu kan daripada yang direncana wah harus nyiapin ini, nyambut ini, males, tidak mau tuh gitu. seperti itu. Tapi tidak mau. Mbak Lianka, tapi Mbak Lianka kalau nyamperin saya ke rumah saya itu nggak gampang. Rumah saya agak sulit dicari. Jadi makanya kalau mau ketemu kita misalnya, Mbak saya udah di Tanjung Pinang, boleh saya jemput di pelabuhan, tapi pakai motor ya, karena saya nggak punya mobil kayak Bang Juma. Emangnya tidak masuk terus ke atau itu map? enggak. Bohong. Jadi alamat saya tuh gak masuk Google Map. Makanya alamat saya ini agak susah. Kecuali mbaknya ketemu di mana nanti gitu. Udah saya samperin, nanti saya antar. Oh ini rumah saya gitu. Tanya Bunda Rahma lah atau siapa? Bunda Rahma di Makassar. Dijaga militer tuh rumah Bunda tinggal juga. Sudah ketemu sama beliau. Oh, Mbak Lianka, saya Sherlock aja ya, Sherlock. Oh iya, ketemu sama itu. Enggak, maksudnya enggak ke SD sudah pernah ketemu dengan Bunda itu Rahma belum? Bunda Rahma belum. Belum. Kalau saya udah pernah ketemu Bunda Rahma, otomatis pasti pernah ketemu juga sama Bang Juma. Kan Bang Juma sama Bunda Rahma deket. Emang Kak Isti belum pernah ketemu sama Bang Zuma? Enggak, belum. Sama sekali belum. Waktu Bang Juma ke Jakarta juga belum. Ke Jakarta? Kapan emangnya Bang Zuma kapan ke Jakarta? Kemarin kan Bang Juma ke Jakarta. Aku lupa juga ya. Sebelum puasa, lupa aku. Pokoknya Bang Juma pernah ke Jakarta. Gitu. Kak Isti tahu tidak kalau ini cuma intermezzo saja. Tahu tidak kalau seandainya Inki ketemu sama Bang Juma mau Inki apain? Tahu tidak? Aku kalau ketemu Bang Juma mau ajak berantem dia, karena dia hari-hari bully aku. Ya kalau Inka tahu dia Inka tabokin tuh lengannya. Ngapain? Kalau Lianka ngapain? Kalau ketemu Bang Juma? Tabokin lengannya. Kayak kalau Inka sama orang yang gemoy gitu kan, gemes gitu kan, tabokin lengannya gitu. Gigit aja Bang Jumanya, nggak apa-apa. Seneng kok aku. Alhamdulillah terbalaskan bulianku. Gigit aja. Mau kakinya digigit, tangannya digigit, terserah lah. Gigit aja orangnya, nggak apa-apa. Nggak lah kalau ya terserah kalau Balianka mau. Aku seneng kalau Balianka gigit Bang Juma. Kan tahu badan Bang Juma kayak gimana? Ya nggak tahu, orang nggak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Yang otomatis nggak bisa. Kalau Bang Juma kan memang atlet ya, gitu. Dia kan itu. Ya pokoknya kalau Bang Lianka ini pengen ketemu Bang Juma, terus gerem sama Bang Juma, gigit aja. Seneng kali kalau digigit. Alhamdulillah terbalas bulianku. Udah. Tidak gigit ya. Mungkin itu. Ika paling keras kalau ada orang yang gemuk atau tabukin lengannya gitu. Gitu. Iya gigit aja, gak usah dipegang gitu, gigit aja tangannya, gigit. Udah.
Baru aku bilang rasain no. Senang kali aku. Akhirnya terbalas mulianku. Udah. Kalau Inka pakai nikah bagaimana lo kan? Gimana Dendam kali ya bun. Ya mana gak dendam ya kan? Hari-hari dibully sama Bang Juma ya kan? Sekali kalau ketemu Bang Juma, Balianka mau gigit, langsung rasain kok bang, rasain. Rasain, ya kan? Baru ya kan, habis kayak gitu, wah siap-siap kok nanti di komal ya katanya kan. Mas lama di komal, wah kena bully lagi ya kan. Aduh, astagfirullah. Yang tidak Inka tuh cuma omong kosong dong orang Inka tuh. Ya kalau kenyataan juga gak apa-apa. Kalau kenyataan aku senang serius Balianka. Iya, gigit aja orangnya, gigit. Mau kakinya digigit-gigit, mau tangannya digigit aja udah, gigit aja, udah. Seneng aku. Rian, loh Balianka malah ini Bang Juma kemana guys? Udah tidur dia, biarin. Ada belum mendengar? Udah tidur. Udah percaya? Enggak tidur ya? Tidak percaya. Enggak tidur, biar aja kita gibahin dia di sini, nggak apa-apa. Tidur ya. Feeling Inka itu sangat kuat. Itu mendengarkan cuma tidak mau bicara. Feeling saya itu kuat, Kak Isti dibilangin nggak percayain. Gimana? Dibilangin tidak percayaan. Bunda lagi geram ya. Subuh-subuh rumpi. Lucu kalau yang jelek. Bang Juma udah ngorok dia, udah ngorok dia. Tidak, feeling saya mengatakan tidak, beliau sedang mendengarkan. Udah percaya sama saya. Iya, beliau mendengarkan cuma tidak mau dekat, tidak mau komen. Karena kan beliau katanya masih sedang sakit. Beliau bukan tidak mau komen. Ini kayaknya HP-nya ini nih, HP-nya ditaruh di tempat dia lab. Terus dia masuk kamar nengok kita pakai HP satu lagi. Gitu. Pakai akun satu lagi begitu. Pakai akun satu lagi. Gitu. Itu baru. Percaya apa kalau itu sih? Percaya kalau gitu. Tapi beliau mendengarkan kok. Beneran. Iya, dia mendengarkan. Ini kalau nggak gitu handsetnya diputuskan dia, jadi suaranya kedenger dia. Udah nggak apa-apa, dia dengar, nggak usah takut Balianka. Paling-paling juga. Berarti kita gibah ya? Enggak. Iya, paling-paling tahu nggak Balianka? Kalaupun kita ngomongin, paling-paling aku nanti dibully dia. Nanti siang, nanti malam dibulinya. Bang Juma itu Balianka, kalau nggak bully aku sehari itu badan dia meriang, demam dia langsung. Mana nih kau blokir, mana kau diblokir, sini kau biar kau bully. Itulah Bang Juma. Suka banget ya? Dia makanya hampir tiap hari aku dibully sama Bang Juma. Kenapa? Itu. Baluap itu. Makanya untung kami jauh, kalau dekat udahlah. Berantem lah cita-citaan kepala. Baluap itu apa sih? Kenapa? Baluap itu nenek Lukiper. Astagfirullah. Ya, untungnya jauh kami. Kalau dekat-dekat tuh udah toko-tokoan kami. Bandel kali kau dibilang, kau lagi satu. Gitu tuh. Sama aja pun, gitu. Sama-sama bandel. Gitu tuh. Kalau kami kurasa ya dekat gitu tuh. Rian rindu Bang Zuma ya. Ya, saya rindu dengan apa? Dakwah beliau. Karena dengan otomatis saya merasa fakir ilmu, saya jadi tambah ilmu. Itu saja. Alhamdulillah. Balianka. Ya. Balianka tambah ilmu, aku tambah dibully. Loh, kok bisa? Iya, gitu? Itu sudah pasti. Tidak sampai segitu. Ini nama Bang Juma, ini kasih tahu ya. Nama Juma Zulkifli Muhammad Abbas. Hobi membuli, blokir permanen. Itu. Itu kan berarti kan saya sama adiknya kan katanya adik atau calon Seperti kata Ibrus Balianka, seperti kata Ibrus, walaupun membuliku gratis tapi gak sering-sering juga kale. Tapi itu Bang itu sudah tidur. Lucu tadi dia belum tidur, dia nyimak. Nabok paha sih bener. Sampai nabok-nabok gitu. Walaupun membeliku gratis, tapi nggak sering-sering juga kale. Tuh kata Imrus bener. Mungkin karena beliau sayang sama itu sayang sama Kak Isti lah, Bang Jumaya. Iya,
Saking sayangnya dibully gitu ya. Siapa tahu kan dari bulian itu menjadi serius kan tidak tahu. Walau ada Cobalah Mbak Lianka itu apa kata Bang Juma semalam Mbak Lianka kalau mimpi aku meludah ke kiri kan kurang asem kan buliannya kan. Pokoknya kalau mimpi blokir permanen itu mimpi buruk cobalah kan. Bayangkanlah kata-kata dia kan. Apa nggak pengen ku aja berantem ya kan. Tapi gini guys, begini, maaf ya, bahwa saya entah itu kodrat alam atau gimana kalau alam disawab. Biasanya orang kalau suka ngebully, bahkan kadang benci, itu lama-lama kebalik lah. Jadi sayang, bahkan mungkin bisa jadi jodohnya begitu. Amin. Nggak berani aminkan Bang Juma udah punya calon. Oh ya? Iya, nanti aku dibully lagi dah. Biarin. Intinya gini, Bang Juma itu suka membuli karena dia kalau dia tidak membuli aku satu hari, dia demam, meriang dia. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Sudah punya calon. Sudah. Orang Makassar juga kah? Palembang. Iya. Orang Palembang. Iya. Orangnya itu Sultan di sini yang suka kasih singa. Rasain kau Bang, ku gibahin kau. Rasain kau Bang, ku gibahin kau. Namanya yang mana? Yang mana? Si Nena. Namanya Mbak D. Oh, Bunda. Rasain kau Bang, ku gibahin kau Bang. Rasain kau. Bukannya Bunda D itu punya suami ya? Enggak lah, Mbak D kok punya suami. Katanya Mbak D punya single. suami. Enggak, bukan Mbak D enggak punya suami. Enggak. Oh, sama Bunda D yang dulu. Rasain kau Bang. Rasain kau Bang. Pupus hati dan gibahin kau. Tidak, kalau melihat saudara bahagia sedang, Ika juga turut senang itulah. Mendoakan yang terbaik gitu kan. Karena kita mendoakan orang yang terbaik, doa yang terbaik itu akan kembali pada diri kita. Masalah jodoh, mati, ya itu Allah yang ngatur. Manusia hanya merencana, itu yang saya tahu saya. Selama saya baca. Begitu ya. Tapi boleh nanya nggak Balianka? Iya. Boleh nanya nggak? Balianka ada suka nggak sama Bang Juma? Tidak tahu. Jangan berani jawab. Tidak tahu. Tapi ada lah ya, karena kan Bang Juma ini kan berkarisma. Bang Juma ini berkarisma. Saya tidak melihat, mohon maaf, saya melihat seseorang tidak dari sisi luarnya saja. Tidak. Saya bukan tipe-tipe orang Bang yang Juma dalamnya baik. Bang Juma orangnya baik. Bang Juma itu baik. Baik banget. Nih saya kasih tahu nih ya, nih Bang Juma ini misalnya kalau dapat gini nih, dapat gift itu bukan diambil sama Bang Juma, nanti dibagi-bagikan sama beliau. Tuh, Bang Juma orang baik, gitu. Iya bagus. Ya, misalnya kayak Balianka nih, WA Bang Juma gitu ya, misalnya gini, Bang. Saya lagi kesusahan mau bayar kontrakan, boleh nggak Bang saya minta, itu ditransfer langsung 1 detik itu juga ditransfer sama Bang Juma, nggak nunggu sampai besok gitu. Gitu ya. Ya syukurlah kalau menjadi orang yang dermawan. Baguslah kalau gitu. Kalau saya sih, iya Bang Juma itu orang dermawan. Biarin terserah orang mau dengar. Kalau yang kita gitu Pak, orang yang tidak suka menilai orang dari sisi luarnya saja, tidak mau. Tapi Bang Juma ini ganteng loh. Mbak Lianka mau foto Bang Juma tanpa masker boleh, tapi kirimkan singa, baru nanti ku kirimkan Sudah fotonya. Tahu. Foto Bang Juma ku jualin ya kan. Sudah tahu, sudah punya. Adik kurang ajar. Sudah tahu, sudah punya. Adik kurang ajar tuh namanya kan. Foto abangnya dijualin sama dia. Kalian mau tahu nggak fotonya Bang Juma? Kalian mau tahu nggak? Kalau kalian mau tahu, janganlah. Alah ujung-ujungnya palak. Ya kan aku kan ini loh, aku kan nawarin. Kalau kalian mau tahu Bang Juma di fotonya, kalian mau nih fotonya tanpa masker, aku kasih. Tapi ada syaratnya, kasih singa.
Pokoknya kalau ada singa, ku kirimkan foto Bang Juma. Rasain kok Bang, fotomu ku jauh kobra. Astagfirullah. Tapi sayangnya, saya calo bisnis. Tapi sayangnya nggak ada kalau dia ngasih singa. Jadi fotonya nggak aku kasih lah, udah aku simpan aja lah kan. Kalau perlu aku pajangkan fotonya itu ya kan. Nggak ada kalian kasih singa. Kalian kasih lah singa. Pasti gue kalian pula parah kali mau foto gratis pula. Nggak mau laku. Pokoknya kalau kalian kasih singa, aku kasih fotonya, dah selesai. Dah rasain kalian. Kalau ini yang kasih. Kalau aku kasih hiu dapat apa? Gak ada hiu gak ada. Harus singa. Kurasa ini ya. Kalau misalnya abang adik lah, kami kan abang adik kandung. Kurasa kan abang awak kayak Bang Juma terkenal. Ku fotoin dia terus kan, ku foto. Bang berdiri kok bang. Bang foto lu bang. Terus tanya lah kan sama Bang Juma, ku apain fotoku dek? Ku jual. Dasar kok kurang ajar. Udah diam kok di situ, slow aja lah gue kan. Udah diam. Memang adik gak ada otak, gue adik gak ada akhlak gitu kan. Udah gak apa-apa, diam aja kau. Yang penting duit ide. Untung Bang Juma ini bukan abang aku kandung ya. Aduh, jadi gak bisa aku dapatkan fotonya ya kan. Aduh. Kalau abangku kandung ku fotoin terus, lagi makan ku foto, ya kan. Kalau perlu lagi tidur nih foto. Weh, kau mau gak foto Bang Juma lagi tidur? Mau dong bunda. Satu singa. Astagfirullahaladzim. Kasihan Bang Juma. Astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Maaf ya Bang, cuman bercanda loh. Tapi serius gak apa-apa juga lah Bang. Beliau mendengarkan. Singa kecil dapat apa? Gak dapat apa-apa. Tapi tenang aja, nanti suatu saat kalau aku ketemu Bang Juma beneran, aku fotoin dia tanpa masker. Fotoin. Terus aku jual dia maklenya ya. Saya sudah punya. Udah punya ya? Udah. Oke lah. Videonya pun sudah punya. Ini gara-gara lihat jadi Bang Juma dibul. Aku kebayangkan lah kan. Aku membayangkan Bang Juma itu ya fotonya, dia lagi live tanpa masker ku foto. Dia lagi diskusi tanpa masker ku foto. Ku obrol ya kan, ku obrolin lah fotonya itu. Pokoknya siapa yang mau foto Bang Juma tanpa masker, satu singa. Aduh, astagfirullahaladzim, jahat banget gua. Aduh. Enggak Bang, bercanda Bang. Aduh. Saya nggak ada, mana ada dengar dia tuh Bang Juma pura-pura tidur aja tuh, dia dengar itu masa. Bercanda Bang, bercanda. Untung lah ya Bang, aku nggak adik kandung gue ya Bang. Aduh, kalau adik kandung udah kuobralin foto itu Bang. Lumayan jadi duit. Ya Isti minum dulu ya. Sampai ngap gitu. Aduh, enggak, aku ngebayang. Aku ngebayangin foto dia dijualin. Terima kasih. Dia nggak mau ngabu ya kan. Dasar adik gak ada akhlak. Gini Kak Isti, slow lah kau Bang. Kak Isti. Iya. Oke. Kalau saya sih tidak suka melihat orang dari sisi luar. Kedua, saya tidak pernah melihat dia statusnya apalah ini apa, tidak. Namun apa ilmunya yang saya cari. Dan saya tidak suka mengejar cinta manusia, namun saya kejar cinta Allah. Itu saja. Kalau masalah jodoh itu saya udah ada yang mengatur gitu. Gak mau mengejar cinta dari orang. Aku kasih singa, tapi janji kamu diam dan keluar karena terlalu ribut sendiri. Alah cukaulu level kau aja pun level 5 itu pun udah mati cukaulu baluap. Level kau aja level 5 itu pun udah mati. Itu di bawah bilang Lianka patah hati. Apa Lianka patah hati ya? Malam ini. Tidak, saya tidak ada kata patah hati. Saya tidak pernah berharap dengan sama manusia, tapi yang saya harapkan cuma Allah ya. Itu saja saya kejar, banyak cinta Allah, bukan cinta manusia dari sama manusia. Karena manusia bisa ingkar, namun Allah yang tidak pernah ingkar. Itu saja. Betul. Jadi patokan saya. Pintar Mbak Lianka. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita hanya akan mendapatkan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah, karena Allah yang memberikan segalanya. Benar, that's right.
Gitu. Jadi kalau tadi dengar beliau sudah punya tunang, ya alhamdulillah wa syukurillah. Doa terbaik buat Bang Zuma juga, semoga nanti menjadi pasangan yang selanjutnya bahagia sama Wain. Gitu. Kalau saya selalu mendoakan terbaik sama orang. Insya Allah tidak ada sakit tadi kayak Nih bucin coba banget dulu. tidak. Tebak apa saya? Kalau benar dapat singa kecil kata dia kan. Coba yang mana? Enggak, Free Palace. Katanya tebak saya tuh. Tebak siapa saya katanya. Alah dia melakukan. Kau oke. Free Rian Palace. beda dari suaranya setelah tahu Bang Juma sudah punya. Kau bos Q Balua. Astagfirullah. Bos Q kan. Free Palace kau bos Q. Itu Kak Isti dibilang saya apa ya? Siapa? Rianka kok beda dari suaranya setelah tahu Bang Zuma sudah punya anak. Astagfirullahaladzim. Tadi sudah saya bilang saya tidak pernah dan tidak pernah mau mengejar cinta sama manusia, tapi saya mengejar cinta Allah itu saja. Saya lebih baik ditinggalkan orang yang tidak suka sama saya daripada saya ditinggalkan sama Allah. Saya tidak mau itu saja. Itu makanya saya benar-benar Free Palestine kau itu bos Q. Ya kau bos Q. Aduh Bang Haudo jangan sok tahu. Astagfirullah, istighfar lah. Tidak. Saya selalu mendapatkan orang yang Balianka tipenya lelaki yang disuka seperti apa? Kalau saya itu satu ibadahnya, kedua sikap beliau terhadap kedua orang tuanya, terutama terhadap ibunya. Itu. Kalau fisik, apa pula kau dinaikkan di bawah aja? kalau fisik tidak sebenarnya saya mualaf tidak pernah melihat, karena kalau ya manusia kan pengen yang terbaik, namun kalau saya berharap sih mesti yang terbaik, namun menurut saya baik belum tentu kalau menurut Allah baik. Gitu. Gimana? Saya tidak mau. Gitu. Wih, kalian jangan tuh. Mudah-mudahan Mbak Lianka semoga dapat jodoh. Kalau aku dulu umur 21 dan nikah. Oh? Berapa? Umur berapa? 21 dan nikah dulu. Ih, saya sedikit aja sama coba malu. Iya, dulu saya kan Mbak Lianka umur 23, saya umur 21. Tapi belum pernah pacaran, tidak malu. Masih malu. Semoga ada jodoh Mbak Lianka, semoga. Kita tidak tahu yang namanya jodoh. Lagian gue cepat nikah juga cepat berakhir juga gitu. Kita nggak tahu namanya jodoh. Ingat Mbak Lianka, kalau jodoh itu kan sudah ada yang ngatur kan Mbak Lianka. Oh, jodoh itu sudah dia yang ngatur. Kalau Mbak Lianka belum dapat jodoh, berarti Mbak Lianka susah diatur. Iya, benar. Dan saya orangnya tipe Iya pula lagi. Jodoh tuh sudah ada yang ngatur. Jadi kalau Mbak Lianka belum dapat jodoh, berarti Mbak Lianka susah diatur. Tidak. Tadi katanya iya. Enggak keceplos, enggak kedengarannya itu saya sambil baca sama ini bawah. Makanya disimak orang ngomong. Mbak Lianka kan belum dapat jodoh itu kan sudah ada yang ngatur. Iya. Kalau Mbak Lianka belum dapat jodoh, berarti Mbak Lianka susah diatur. Tidak seperti itu. Tidak. Sama dengan Bunda lagi, iya. Sama dengan aku. Itu sih kayak Bang Hodo kata Lianka, jujur hatilah, jangan so tahu dan jangan suka menebak-nebak. Hati manusia itu nggak ada yang tahu. Entah nih, kayak nggak ada otak lah. Jangan disamakan setiap satu orang dengan orang lain ya. Itu kuncinya itu gitu saja. Jangan menyamakan. Ya, kalau saya itu selalu ikhlas, ya ikhlas saja. Nggak ada otak lah. Sabar, ikhlas ya. Saya percaya bahwa Allah itu maha baik, masya Allah. Terima kasih. Ini Free Palace ini madu itu, panggil madu, dia madu itu. Free Palace ini madu ada di tangan kananmu, madu dia. Kak nyanyi yuk. Nyanyi apa sayang? Nantilah kalau kesini sayang kita nyanyi. Suaranya bagus.
Ya nanti kalau Baliankanya ke sini, kalau Delianka ke sini kita nyanyi ya. Serius. Nanti kira-kira kalau aku habis nyanyi jangan dilempar ya, Dek. Tidak kan Bali nanti direkam terus nanti kalau ketemu sama Bunda Rahma itu kan Bunda punya rekamannya lagi. Oh, beda Bunda Rahma. Gitu. Beda Bunda Rahma. Bunda Rahma di Makassar. Iya, seandainya nanti ketemu Bunda Rahma kan Bunda Rahma saya punya rekaman lagunya itu apa? Kak iya. Isti nyanyi gini gitu kan. Suara lembut guys. Jadi Komal apa nih? Ini udah selesai diskusi lah, woi. Enggak usah. Ini Fare Pales gak usah, Free Pales gak usah, nggak penting juga. Ini Batal kita loh, kan ke konten tempat gak ada, langsung. kita ngobrol-ngobrol santuy. Waalaikumsalam. Loh, gimana maksudnya batal lo ke tempat Bang Zuma? Astagfirullah. Kan saya namanya manusia kan punya planning. Antara yes or not itu ya later lah gitu loh. Nantilah. Ya. Kan yang nomor satu kan Bismillah itu kan setiap orang punya kan dan kan Bismillah dan nawaitu lah itu pengennya kesana insyaallah Allah meridhoi lah dikasih masih umur panjang dan sehat kan begitu. Menyambung silaturahmi. Aku siap jadi imam buat Lianca katanya. Tidak. Sudah apa ya? Gak apa-apa nyanyi jadi aja geli sih. sih ngomongin kayak gitu. Kenapa? Iyalah Bunda masih main malu. ke Malang dong aja Balianca. Jauh kali ke Malang, woy. Malangnya Ke di Batam mana? aja aku nggak punya duit. Tidak, Malangnya di mana itu? Saya pernah ke Malang, pernah juga. Malang di mana itu ditanya. Balianca Di di Batu. di Jawa Tengah. Saya tapi pernah di sana, Kak Isti. Pernah ke sana di Batu atau jalan. Saya pernah dulu di Bimbing Sari atau di Gajayana samping kampus Brawijaya. Aku tuh paling main itu aku pernah waktu gadis aku kace. Terus ke Jakarta. Anaknya jadi pesantren Iya. nggak tahu batal. Iya, Anak ibu siapa saya. Mbak Nina? Anak aku. Ibu saya, bapak saya Bali. Enggak, ini Mbak Nina Usman. Enggak, Anaknya jadi ini- pesantren gak atau batal? Anak aku ya kemarin kan. Oh, anak aku. Insya Allah Mbak Lina kalau ada rezekinya. Ya masa anak tetangga. Iya Mbak Oh, Lina kalau singa ada bocil. rezekinya. Lagi ngumpulin dulu semuanya. Kak Isti maksudnya singa bocil apa Pendaftaran, sih? uang sekolah semua. Kak Isti, kan singa bocil itu apaan sih? Singa bocil apaan? anak singa. Oh, mau singa bocil katanya. Maksudnya apa? Kapan Tidak rencananya? Insya Allah bulan 7 dia harus ini. Ya, Dia udah insya Allah didaftarkan, cuman saya belum bayar pendaftaran. Jadi bulan 7 insya Allah Mbak Nina, bulan 7 anaknya diantar, makanya aduh, bulan 7 tuh saya ke Batam itu ngantar dia 2 hari di Batam, ngantar dia ngurusin dia itu, aduh pusing deh. Tahu lah itu. Gadekan diri sendiri laku nggak ya? Kalau ikan nggak ada yang ginjal laku tidak. Ya, gadekan diri sendiri laku nggak ya? Naik Mbak Nina ngobrol sini, naik. Ngobrol sini. Kalau apa itu? Bapak boleh tahu? Apa? Kalian ke umurnya saat ini sudah berapa? Tadi sudah disampaikan 23, berdua, makanya jangan tungkian Glen. Dari jauh pun 23, tungkian kali Glen. Lama-lama aku banting juga HP ku ini. Misi Paulus, Paul lewat ini si Free Palet ini alumni, Bang alumni. Free Palace ini alumni. Mau Jangan jadi- dengerin aja udah seru aku nggak. Ya. Gimana apa itu? Alumni tuh, alumni kiamat. Mau nomor saya itu ngasih singa dulu sama Kak Isti. Nah, baru nanti saya kasih nomor WA-nya. Mau nomor Ya udah WA kalau saya salah udah. kasih Nanti singa kalau itu. kau berarti Singa kau kalau bocil, nggak singa kalau bocil. salah juga berarti kau sinilah kau. Si Pandi kau balua Pandi. Kalau kau nggak alumni kau Pandi. Gaya kau Pandi.
Mau ku Daniel enggak tahu butuh. Banjaran. Lianka angkat aku umurnya masih 23 kok angkat anak. Banjaran tahu Banjaran. Ya, suka. Ya, suka. Jangan dibanding Mbak, nanti gak bisa lihat. Saya kasih nomor dia tapi kasih singa dulu sama Kak Esti. Jangan singa bocil tapi singa gede. Karena di TikTok ini yang tahu nomor WA saya itu cuma berapa orang saja, nggak ada 5 Berarti kau orang. si Pandi Tidak gua mau baluap. saya ngasih mudah ngasih tidak mau. Karena privasi. Nasi lengko Tegal. Sate Balibu Tegal juga. Teh berbagai macam teh. Jadi Tegal juga. Oh ya Kak Esti nanti maksudnya kalau tahu itu alamatnya Kak Esti nanti Inka kasih. Udahlah terserah kalau salah udah aku sampai cerita kau. Ku bilang tadi Madu salah, ku bilang alumni salah, Ya, Poci, ku bilang ada. Pandi salah, semuanya salah. Iya. Udah terserah kau ibu siapa. Saya yang dari Waalaikumsalam Jerman. Diana Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak semuanya Esti, salah. Kak Esti kalau nanti kasih alamat, maksudnya mau Inka kasih teh di sini kan tempat ini produk teh. Ada teh sosro, teh puci, teh macam-macam teh di sini. Oh ya, Banyak sekali. bagus tuh terpuji. Oh Jadi- kalau iya, tapi masalahnya Mbak Lianka nih aku kasih tahu. Mbak Lianka, kena pencet salah. Aku tuh kemarin apa sih namanya tuh? Tunggu dulu ya. Ya benar teh pucak, poci, gula batu. Ya biasanya gitu. Orang lesehan begitu ya. Aku tuh itu kemarin kenapa sih? Karena kebanyakan itu kali ya makan minum air kaleng.